Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan melanjutkan bahasan Jujutsu Kaisen musim kedua episode 1. Sekali lagi Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas daripada sekedar nonton konten alur cerita. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena dengan senang hati, Dige akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Scene dibuka dengan menampilkan sosok Geto Suguru, di mana dia nampak begitu lelah dalam menghadapi peningkatan fenomena kemunculan roh kutukan setahun belakangan ini. Dia lantas memasuki sebuah gang sempit dan menemukan sosok roh kutukan yang tengah memangsa manusia. Dengan muka datar, Geto langsung menyucikan kutukan itu dan menelannya bulat-bulat. Walau rasa dari pola kutukan sangat menjijikkan, namun Geto tidak ada pilihan selain menelannya. Sebagai seorang penyihir Jujutsu, Geto telah memilih dan memutuskan untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Sejak saat itu, dia menyatakan pada dirinya sendiri tentang idealismenya ini, yang tentu saja sangat bertolak belakang dengan pemikiran sahabatnya, yaitu Gojo Satoru. Adegan pun mengisahkan tentang rumah besar milik Presiden Direktur perusahaan restoran Yakiniku. Pada bulan Juli tahun lalu, ada sebuah insiden besar yang menyebabkan restoran Yakiniku Pak Presdir mengalami kebangkrutan hingga menanggung hutang yang sangat banyak. Sejak saat itu, rumah Pak Presdir ditinggalkan dan menjadi tempat yang angker. Saking angkernya, rumah tersebut kerap dijadikan lokasi uji nyali oleh bocah SMP, SMA, mahasiswa, dan bahkan para pekerja di sekitarnya. Parahnya, banyak peserta uji nyali yang hilang, hingga menyebabkan munculnya rumor aneh dan mengerikan tentang rumah tersebut. Scene pun memperlihatkan sosok penyihir Jujutsu lainnya, yaitu Mei Mei dan Utahime Iori. Keduanya memiliki tugas untuk menyelidiki rumah angker Pak Presdir. Apalagi sebelumnya ada 3 bocah SD yang menghilang setelah pulang sekolah. Setelah menelusuri berbagai informasi dan segala kemungkinan yang ada, ketiga bocah tersebut nampaknya menghilang di rumah angker. Setibanya di TKP, Utahime nampak membaca mantra untuk menyiapkan Tobari atau penghalang agar TKP tidak disusupi orang lain. Namun menurut Mei, Tobari tersebut tidak begitu diperlukan. Kondisi dalam rumah benar-benar berantakan. Mei pun memberikan Utahime sebuah senter dan segera melakukan investigasi. Di sini Mei bertugas untuk memeriksa lantai 1, sementara Utahime harus berkeliling di lantai 2. Walau kondisi lantai 2 cukup menyeramkan, namun Utahime berusaha menguatkan diri dengan mengecek kondisi setiap kamar. Dia pun sangat ketakutan ketika menemukan beberapa tikus di kolong ranjang kamar terakhir. Saat itu juga dia bertemu kembali dengan Mei Mei. Anehnya, ternyata selama ini Utahime masih berada di lantai 1, bukan lantai 2 seperti dugaannya. Parahnya lagi, Mei Mei telah berkeliling di lorong lantai 1 sebanyak 3 kali dengan meninggalkan beberapa penanda di tembok. Mei pun sadar bahwasannya saat ini mereka berdua tengah berada di dalam perut kutukan. Keduanya lantas berjalan-jalan, walau sebenarnya mereka hanya berputar-putar menelusuri lorong tidak berujung. Utahime pun mengumpamakan bahwa lorong tersebut seperti lingkaran dengan media bungkus makanan. Untuk tiba di penanda buatan Mei, Utahime membutuhkan hitungan langkah kaki yang berbeda-beda. Oleh karena itulah dia meluruskan bungkus makanan, dan jika keduanya lari sekuat tenaga, bisa dipastikan lorong ini bakal runtuh sendiri. Teori Utahime pun dibenarkan Mei Mei. Tanpa membuang waktu, keduanya lantas berlari ke arah berlawanan. Dan benar saja, lorong tiba-tiba perlahan hancur setelah Utahime berlari beberapa saat. Keduanya pun berhasil keluar dari rumah angker, dan rumah tersebut langsung hancur berantakan.
Saat itulah Gojo dan Geto datang untuk menangkap roh kutukan sambil membuli Utahime habis-habisan. Selain itu, Shoko juga datang karena begitu mengkhawatirkan kondisi Utahime yang begitu sulit untuk dihubungi. Ternyata Mei dan Utahime telah terjebak di dalam rumah angker selama 2 hari. Dan selama 2 hari tersebut, si Gojo lupa memasang Tobari di TKP. Tentu saja si Gojo langsung disikat oleh Pak Masamichi Yaga, yang saat itu masih belum menjabat sebagai kepala sekolah SMK Jujutsu. Setelah disidang Pak Yaga, Gojo dan Geto nampak berselisih paham tentang Tobari dan roh kutukan. Menurut Gojo, dari awal Tobari tidak diperlukan karena orang biasa tidak bisa melihatnya. Berbeda dengan Geto, di mana Tobari jadi sangat penting untuk memberikan ketenangan pada hati masyarakat. Gojo merasa tidak senang jika harus melindungi orang-orang lemah. Sementara Geto meyakini bahwa penyihir Jujutsu tercipta untuk melindungi kaum non-Jujutsu yang begitu lemah. Gojo sangat membenci idealisme Geto yang terdengar seperti omong kosong belaka. Keduanya pun berdebat dan hampir baku hantam. Untungnya pertikaian tersebut tidak terjadi karena kedatangan Pak Yaga. Pak Yaga lantas memberikan sebuah misi penting pada Gojo dan Geto, di mana yang sebenarnya misi tersebut datang dari Master Tengen. Pak Yaga pun menjelaskan bahwasanya Master Tengen telah menemukan gadis yang bisa menjadi wadah plasma bintang. Dia memiliki teknik kutukan keabadian, walau tidak menghentikan proses penuaan tubuhnya. Jika usia tertentu tercapai, teknik tersebut bisa berevolusi dan mengubah tubuh Master Tengen. Intinya, Master Tengen tidak akan lagi menjadi manusia dan naik ke level yang lebih tinggi. Geto pun menanggapi informasi dari Pak Yaga, di mana Master Tengen adalah pelindung yang melindungi 2 sekolah Jujutsu dan merupakan pilar penting dunia Jujutsu. Tanpa kekuatannya, keamanan dan misi penyihir Jujutsu akan semakin sulit dijalani. Bahkan kemungkinan terburuknya, Master Tengen akan menjadi musuh umat manusia. Oleh karena itulah, setiap 500 tahun sekali Master Tengen perlu bergabung dengan wadah plasma bintang agar tidak berevolusi. Walaupun Gojo manggut-manggut tentang penjelasan tersebut, namun dia memiliki pemikiran dan perumpamaan yang sedikit nyeleneh dan agak ngawur. Hal ini sangat berbeda dengan Geto, yang lebih dewasa dan kritis dalam menghadapi sesuatu. Pak Yaga lantas melanjutkan bahwa lokasi wadah plasma bintang telah bocor dan diincar oleh 2 organisasi anti-Jujutsu, yaitu Grup Q dan Agama Bintang. Pak Yaga menegaskan bahwa dalam 2 hari lagi Master Tengen dan wadah plasma bintang akan bergabung, tepatnya saat bulan purnama. Misi Gojo dan Geto adalah mengawal gadis tersebut dan membawanya ke hadapan Master Tengen. Jika misi ini sampai gagal, maka dampaknya akan sangat buruk bagi masyarakat. Singkat cerita, Gojo dan Geto langsung melaksanakan misi dan mendatangi gedung apartemen yang cukup besar. Geto pun memasuki apartemen, sementara si Gojo menunggu di luar. Keduanya pun saling berkomunikasi dengan ponselnya masing-masing. Geto mengingatkan Gojo bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan Agama Bintang karena organisasi tersebut bukanlah pengguna teknik kutukan. Yang perlu diwaspadai adalah Grup Q yang tentu saja syarat akan pengguna teknik kutukan. Namun si Gojo santai saja, karena dia dan Geto adalah pengguna kutukan terkuat, jadi semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja tanggapan Gojo membuat Geto begitu malas. Geto lantas memperingatkan Gojo untuk memperhatikan tutur katanya, terutama saat ngobrol dengan para juragan di sekolah. Sayangnya si Gojo memang agak bebal dan sulit diberi saran. Ketika Geto memencet bel sebuah kamar, saat itu juga sebuah bom aktif dan langsung meledak. Untungnya si Geto masih sempat melindungi dirinya dengan teknik kutukan. Namun ledakan tadi membuat gadis plasma bintang terjatuh dari apartemen. Geto pun dengan sigap menyelamatkan gadis tersebut dengan kutukan ikan parinya. Dia lantas bertemu dengan member grup Q yang bernama Kokun. Nampaknya si Kokun berniat untuk menghabisi gadis wadah plasma bintang. Sementara itu si Gojo diserang dengan banyak pisau tajam. Namun dengan kehebatannya, Gojo mampu menghentikan semua pisau tersebut dengan begitu mudah. Dia pun berhadapan dengan Bayer. Lelaki yang merupakan member grup Q tersebut nampak ingin berduel melawan Gojo. Dia juga ingin memastikan apakah Gojo memang kuat seperti rumor yang beredar di antara pengguna teknik Jujutsu. Gojo pun berkata, jika Bayer sampai menangis lalu meminta maaf, maka dia tidak akan membunuhnya.
Tentu saja hal tersebut membuat Bayer langsung naik pitam. Di waktu yang sama, Agama Bintang menyewa seorang asasin yang bernama Fushiguro Toji untuk membunuh wadah plasma bintang. Dan tentu saja, lelaki yang merupakan mantan klan Zenin tersebut dengan senang hati menerima tawaran itu hanya demi uang. Geto terlihat santai sambil menyeduh teh dengan begitu tenang. Ternyata dia telah mengalahkan Kokun dan membuat member grup Q tersebut memohon-mohon untuk tidak dibunuh. Kokun pun mengakui semua kesalahannya. Dia juga meminta maaf dan bahkan berjanji tidak akan lagi menjadi penyihir Jujutsu serta keluar dari grup Q. Namun Geto pura-pura tidak dengar dan dia juga tidak begitu yakin dengan pernyataan Kokun. Hal ini pun membuat Kokun kesal. Dia lantas memperingatkan Geto tentang sosok Bayer yang merupakan petarung Jujutsu terkuat di grup Q. Namun sayangnya si Bayer telah dibantai Gojo, yang tentu saja membuat Kokun terdiam 1000 bahasa. Detik itu juga si Bayer langsung pensiun, dan grup Q lantas dibubarkan begitu saja. Sementara itu, Toji nampak berjudi dan mempertaruhkan semua uangnya pada balapan perahu. Sesaat kemudian, Toji pun didatangi Xiu Kong, yang merupakan utusan dari Agama Bintang. Xiu lantas mengingatkan Toji untuk menuntaskan pekerjaannya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang perantara yang memiliki tugas untuk melaporkan kinerja Toji pada kliennya, yang tidak lain adalah Agama Bintang. Toji pun menjawab bahwa musuhnya kali ini adalah Gojo Satoru, di mana jika dia menyerang sembarangan, maka dia pasti kena masalah. Sedetik kemudian si Toji jadi kesal karena kalah dalam taruhan balapan kapal. Di apartemen, si gadis plasma bintang yang baru saja sadar dari pingsannya langsung menggampar Gojo dengan begitu kuat. Gadis yang bernama Riko Amanai ini memarahi Gojo dan Geto, dan dia begitu yakin bahwa kedua pemuda tersebut berniat untuk menipunya. Untungnya saat itu Misato Kuroi datang dan menenangkan Riko. Kuroi menjelaskan bahwa Gojo dan Geto adalah aliansinya. Dikarenakan waktu hampir siang, Riko pun begitu kaget karena dia harus segera berangkat ke sekolah. Gojo dan Geto sendiri tidak bisa berbuat banyak karena Master Tengen memerintahkan keduanya untuk menuruti semua keinginan Riko. Padahal Pak Yaga sebenarnya juga ingin membawa Riko secepatnya ke SMK Jujutsu, tentu saja dengan alasan keamanan. Misi khusus Gojo dan Geto adalah membiarkan Riko berbuat semaunya, karena setelah ini dia tidak akan bertemu dengan teman-teman dan keluarganya lagi. Kuroi pun mengungkapkan bahwa si Riko nyatanya tidak memiliki keluarga. Keluarga Riko mengalami insiden kecelakaan saat dia masih kecil. Sejak saat itu, Kuroi lah yang selalu merawat Riko. Walau Riko nampak begitu senang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat, namun Geto nampak waspada karena roh kutukannya telah disucikan oleh penyihir Jujutsu yang tidak diketahui. Tentu saja Geto, Gojo, dan Kuroi langsung berlarian untuk mencari dan mengamankan Riko. Untuk mempercepat pencarian, ketiganya lantas berpencar di lokasi berbeda. Gojo menuju gereja, Kuroi ke ruang musik, dan Geto akan mengurus dua orang yang menyucikan roh kutukannya. Di sisi lain, si Toji nampak makan siang di sebuah kedai makanan sambil menelpon Xiu. Ternyata Toji masih tidak kapok dan kembali berjudi balapan perahu. Xiu menyampaikan bahwa Agama Bintang telah mendepositkan uang 30 juta yen pada Toji. Jika Riko terbunuh oleh penyihir Jujutsu lain, maka uang tersebut akan hangus. Dan jika si Toji gagal menjalankan tugasnya, maka dia tidak akan mendapatkan hadiah. Agama Bintang rela memberikan hadiah bagi siapapun yang bisa membunuh Riko. Namun Toji nampak santai, karena Riko tidak akan mati selama di dekatnya ada Gojo Satoru. Dia yakin, usaha para penyihir Jujutsu lain hanyalah sia-sia belaka. Ketika Toji kembali kalah taruhan, dia pun langsung menutup telepon dan segera menuju lokasi pertarungan. Kembali ke sekolah, di mana Geto harus berhadapan dengan penyihir tua yang kita sebut saja namanya Pak Joni. Sadar bahwa Geto berasal dari SMK Jujutsu, Pak Joni pun jadi sangat serius. Dia juga sangat waspada, karena Geto adalah pengguna teknik pengendalian roh kutukan. Fakta ini membuat Pak Joni menyimpulkan bahwa Geto adalah petarung jarak jauh. Geto lantas menyerang Pak Joni dengan kutukan cacing besarnya.
Namun Pak Johnny berhasil lolos. Lelaki tua ini lantas menerjang kaca jendela untuk membunuh Geto dengan sebilah pisau. Anehnya, tiba-tiba Pak Johnny malah berjumpa dengan anjing kesayangannya. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana Pak Johnny masih duduk di bangku SMA. Kedua orang tuanya menghabiskan banyak uang untuk biaya sekolah adiknya yang berbakat. Sementara bakat Johnny yang bisa melihat roh kutukan justru malah membuat keluarganya sangat ketakutan. Kala itu hanya si anjinglah satu-satunya teman yang selalu menemani tanpa memandang keburukannya. Pak Johnny pun sadar bahwa sebenarnya si anjing telah meninggal 50 tahun yang lalu. Dia jelas-jelas telah termakan teknik ilusi Geto. Pak Johnny pun akhirnya KO setelah dipukuli dan dihajar habis-habisan oleh si Geto. Geto lantas menginterogasi Pak Johnny dan menanyakan dari mana asal lelaki tua tersebut. Sementara itu si Gojo mendobrak pintu gereja sekolah untuk mencari Riko. Tentu saja Riko sangat malu, walau teman-temannya sangat terpukau dengan ketampanan Gojo. Bahkan bu guru musik juga begitu tertarik dan rela memberikan nomor HP-nya pada Gojo. Gojo pun langsung membawa Riko kabur di tengah-tengah perseteruan bu guru dan para murid perempuan yang memperebutkannya. Gojo berencana membawa Riko sesegera mungkin menuju SMK Jujutsu untuk mengurangi adanya korban jiwa. Di tengah pelariannya, Gojo dan Riko sudah diincar oleh penyihir Jujutsu yang kita sebut saja namanya Pak Jimmy. Namun belum-belum, selangkangan Pak Jimmy langsung dihajar Kuroi dengan tongkat pel pembersih lantai. Tentu saja lelaki bertubuh atletis tersebut langsung lemas tidak berdaya. Geto lantas mengunci Pak Jimmy dengan teknik pengendalian roh kutukannya. Ketika Geto dan Kuroi hendak menyusul Gojo, saat itu juga Pak Jimmy berubah menjadi air dan berhasil melepaskan diri dari kutukan Geto. Geto pun menelpon Gojo, dan dia memberikan informasi tentang harga fantastis untuk nyawa Riko Amanai. Namun si Gojo nampak tenang-tenang saja, walau dia sudah dikepung oleh 5 sosok Pak Jimmy. Dia pun menarik dan menabrakkan 2 tubuh Pak Jimmy dengan begitu keras. Gojo sadar bahwasanya Pak Jimmy bukanlah Shikigami, dan lelaki kekar tersebut memiliki 5 kloningan tubuh yang benar-benar asli. Jika tubuh aslinya dalam bahaya, maka Pak Jimmy akan berpindah pada tubuh kloningan yang posisinya lebih aman. Saat itulah Gojo mengungkapkan rahasia kekuatannya, di mana tekniknya adalah konvergensi tidak terbatas. Semua yang mendekatinya akan melambat, dan segala serangan tidak ada satupun yang bisa mengenainya. Pak Jimmy pun langsung kabur, karena dia sadar betul bahwa tidak akan mungkin menang melawan Gojo Satoru. Namun si Gojo langsung melepaskan teknik kutukannya, dan menangkap Pak Jimmy dalam medan perlambatan dengan begitu singkat. Parahnya, kekuatan Gojo malah membuat kondisi di sekitarnya nampak hancur berantakan. Dengan sangat pede, Gojo lantas melesatkan teknik kutukan pembalik merah pada tubuh Pak Jimmy. Sayangnya teknik tersebut gagal dilakukan. Mungkin saja karena Gojo sendiri sengaja menggagalkannya karena ada Riko Amanai di dekatnya. Gojo pun langsung memukul Pak Jimmy hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Sedetik kemudian si Riko nampak mendapatkan notifikasi pesan di ponselnya. Dia pun sangat terkejut melihat foto Kuroi di ponselnya yang begitu menderita dan nampak disekap. Beberapa saat sebelumnya, Kuroi meminta Geto untuk segera pergi membantu Gojo dan Riko. Dia melakukan hal ini agar tidak menghambat pergerakan Geto untuk menyelamatkan Riko. Geto pun meminta maaf pada Gojo karena tersekapnya Kuroi adalah murni kesalahannya. Gojo pun berpikir, mungkin nantinya kelompok agama bintang akan mengajukan permintaan pertukaran sandera antara Kuroi dan Riko. Atau bisa saja kelompok tersebut meminta Gojo dan Geto untuk membunuh Riko dengan ancaman akan membunuh Kuroi. Gojo pun berencana membawa Riko ke SMK Jujutsu dulu, dan setelahnya meminta tolong Shoko untuk mencari pengganti Riko. Sambil menangis, Riko langsung menolak rencana tersebut. Setidaknya sebelum penggabungan dengan Master Tengen, Riko ingin bertemu dan berpamitan dengan Kuroi terlebih dulu. Walaupun nampak begitu kesal, namun Gojo tetap mengabulkan permintaan Riko. Perlu diketahui, misi pengawalan Riko berlangsung selama 3 hari, dan saat ini adalah hari pertama, yang mana masih tersisa 2 hari lagi sebelum hari penggabungan. Mereka pun berhasil menyelamatkan Kuroi dengan begitu mudah di hari kedua. Namun bukannya kembali ke SMK Jujutsu,
Semuanya malah bersenang-senang di pantai indah daerah Okinawa. Menurut Kuroi, sepertinya agama bintang hanya ingin mengulur waktu agar semuanya melewatkan bulan purnama besok dengan memilih lokasi pertukaran sandera di Okinawa. Jadi tanpa membunuh Riko, tujuan agama bintang bisa tercapai. Pun demikian, rencana tersebut nampak aneh dan tidak wajar bagi Geto. Untuk mencapai Okinawa, Gojo, Geto, dan Riko harus menumpangi pesawat. Demi keamanan perjalanan, Gojo lantas memeriksa semua penumpang dan petugas sebelum pesawat lepas landas. Sementara saat mengudara, Geto melepaskan roh kutukannya untuk berjaga di luar. Geto pun memastikan bahwa perjalanan udara lebih aman dan cepat daripada jalur darat. Bahkan jika agama bintang melakukan sabotase pada bandara, Geto memastikan bahwa hal tersebut bukanlah masalah karena di sana ada Nanami Kento dan Haibarayu yang tengah bersiaga. Ketika waktu hampir tengah hari, Geto mengingatkan Gojo untuk segera kembali ke SMK Jujutsu. Namun Gojo meminta pulang besok. Dia ingin membuat Riko bahagia sambil menikmati waktu-waktu terakhirnya. Namun menurut Geto hal tersebut sangat riskan. Dia sadar bahwa si Gojo belum melepas teknik kutukannya mulai dari hari pertama. Itu artinya Gojo belum tidur sama sekali mulai kemarin. Bahkan malam nanti nampaknya si Gojo juga tidak berniat tidur. Tapi Gojo terlihat yakin bahwasanya tidak akan ada masalah apapun. Apalagi di sini ada Geto yang sangat bisa diandalkan. Semua orang pun melanjutkan kegiatan bersenang-senangnya di Okinawa. Mulai dari mendayung perahu, berlari-larian di taman bunga, makan enak di restoran pesisir pantai, serta melihat banyak ikan di dalam akuarium. Pada esok sorenya, semuanya begitu lega karena telah sampai di SMK Jujutsu Tokyo, tepatnya di kaki Gunung Mushiro. Gojo pun melepaskan teknik kutukannya karena dia merasa berada di zona aman. Tanpa diduga, saat itu juga sebilah pedang menembus dadanya. Geto pun sangat terkejut, bagaimana bisa ada serangan di dalam pelindung SMK Jujutsu. Ternyata yang menikam Gojo adalah Toji. Dikisahkan sebelumnya bahwa Toji pernah bertemu dengan Gojo kecil. Bocah tersebut lahir dari keluarga Gojo, dan dia mewarisi teknik kutukan 6 mata yang sangat istimewa. Toji pun dibuat terkejut, karena itu adalah pertama dan terakhir kalinya ada orang yang bisa menyadari keberadaannya. Untuk itulah dia tidak ingin gegabah, dan sengaja membuat Gojo melemah sebelum melepaskan serangan sebenarnya. Gojo lantas menghempaskan Toji, sementara Geto melepaskan kutukannya untuk menyerang lelaki tersebut. Untungnya organ vital Gojo masih aman, walau teknik kutukannya tidak tepat waktu dalam melindunginya. Gojo juga menggunakan energi kutukan untuk memperkuat tubuhnya dengan tujuan agar pedang Toji tidak bisa melukai bagian tubuhnya yang lain. Gojo begitu yakin bahwa dirinya baik-baik saja. Dia pun meminta Geto untuk menjaga Riko dan segera membawanya ke hadapan Master Tengen. Setelah Geto berlalu, Toji lantas membabat roh kutukan yang memakannya dengan pedang yang lumayan besar. Gojo pun sadar bahwa pedang tersebut bukanlah pedang yang menusuknya tadi. Dia juga mewaspadai sosok roh kutukan yang muncul di samping Toji. Ketika Gojo melepaskan serangannya, tanpa disangka Toji bisa menghindari serangan tersebut dengan begitu cepat. Selain cepat, ternyata si Toji tidak memiliki energi kutukan, dan itu adalah bakat fisik dari pembatasan surgawi. Walaupun Toji dianugerahi kecepatan super, namun Gojo bisa menghempaskan lelaki tersebut hingga menghancurkan beberapa bangunan di depannya. Keberadaan Toji yang sulit dideteksi membuat Gojo semakin waspada. Untuk menemukan Toji, Gojo hanya bisa mengandalkan instingnya dan merasakan aura roh kutukan yang ada di samping lelaki tersebut. Gojo lantas melepaskan Blue, di mana teknik gravitasinya tersebut bisa menghancurkan semua bangunan di sekitarnya dengan begitu parah. Dia sengaja melakukan hal ini agar bisa menghindari serangan kejutan Toji. Namun tanpa diduga, saat itu juga muncul banyak sekali roh kutukan kepala terbang yang mendekati Gojo. Tentu saja hal tersebut membuat Gojo kebingungan dan tidak bisa melacak keberadaan Toji. Ketika Gojo hendak melesatkan Blue sekali lagi, dia sadar bahwa yang diincar Toji bukanlah dirinya melainkan Riko. Namun perkiraannya salah, karena Toji tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Toji pun menikam dan merobek dada Gojo dengan begitu brutal. Setelah menerima banyak tikaman,
Gojo pun benar-benar tidak berkutik dan tewas dengan begitu mengenaskan. Di sisi lain, Geto, Riko, dan Kuroi hampir sampai di tempat Master Tengen. Kuroi dan Riko saling berpelukan seraya mengucapkan salam perpisahan. Geto dan Riko pun akhirnya tiba di persemayaman Master Tengen, di mana tempat tersebut merupakan pondasi penghalang utama nasional. Geto meminta Riko untuk menuruni anak tangga, dan setelahnya melewati sebuah gerbang menuju akar pohon besar di hadapannya. Selama proses penggabungan, Master Tengen akan melindungi Riko dari segala ancaman. Anehnya, Geto memberikan satu opsi lagi pada Riko, di mana dia bisa memilih pulang dan berkumpul kembali dengan Kuroi. Riko pun agak bingung dengan maksud Geto. Disinilah dijelaskan bahwa sebelumnya Geto dan Gojo sudah sepakat. Jika nantinya wadah plasma bintang menolak melakukan penggabungan, maka sudah ditentukan untuk tidak memaksa bergabung. Keputusan tersebut benar-benar parah, karena bisa saja mereka berdua harus bertarung dengan Master Tengen. Namun Gojo dan Geto sangat yakin dengan keputusannya, karena mereka berdua adalah yang terkuat. Keduanya berjanji akan melindungi masa depan Riko dan apapun keputusan yang diambil gadis tersebut. Sejak dari lahir, Riko selalu mendapatkan perlakuan istimewa. Dia pun tidak begitu ingat bagaimana ayah dan ibunya meninggal dunia. Yang penting saat ini dia sudah tidak merasa sedih dan kesepian lagi. Oleh karena itulah Riko merasa tidak masalah, meski harus berpisah dengan semuanya demi penggabungan ini. Walau mungkin saja begitu menyakitkan, Riko yakin bahwa kesedihan dan kesepiannya akan hilang dengan sendirinya. Tapi tetap saja, dia benar-benar tidak bisa memungkiri keinginannya untuk bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama teman-temannya. Dia pun menangis, seraya mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke berbagai tempat bersama teman-temannya. Geto pun hanya bisa tersenyum dan nampak memaklumi semua keinginan Riko. Ketika Geto hendak mengajak Riko pulang, tanpa disadari gadis tersebut tertembak di kepalanya. Geto pun sangat terkejut menyaksikan si Riko meregang nyawa dan tersungkur di hadapannya. Ternyata yang menembak mati Riko adalah Toji. Geto pun sangat murka, apalagi setelah dia mengetahui fakta bahwa Toji telah membunuh sahabatnya yaitu Gojo Satoru. Dia pun melepaskan dua roh kutukan terkuatnya untuk bertarung habis-habisan melawan Fushiguro Toji. Dengan amarah tinggi, Geto langsung mengerahkan roh kutukan naga pelanginya untuk membantai Toji. Tapi walaupun sudah diseruduk naga pelangi dengan begitu brutal, hebatnya si Toji masih sempat-sempatnya menembaki Geto dengan pistolnya. Geto lantas melindungi dirinya dengan kutukan cumi-cumi untuk menghindari terjangan peluru Toji. Roh kutukan naga pelangi masih terus menerjang Toji hingga menghancurkan beberapa bangunan makam bintang di bawahnya. Geto pun agak terkejut ketika menemukan Toji tidak terluka sedikit pun pasca diserang naganya. Toji pun meminta Geto untuk bersikap santai dan tidak terburu-buru dalam bertarung. Dia mengungkapkan bahwa makam bintang memiliki penghalang tersembunyi walau tidak ada penjaganya. Asalkan mengetahui lokasi pintunya, maka makam bintang bisa diterobos dengan mudah. Saat ini banyak roh kepala terbang yang berkeliaran di SMK Jujutsu. Jadi bisa dipastikan bahwa kondisi dan situasi di SMK Jujutsu Tokyo benar-benar kacau balau. Toji yang tidak memiliki energi kutukan akan terlihat layaknya manusia transparan. Namun jika dia membawa senjata kutukan, maka energi kutukan dari senjata tersebut bisa membuatnya tidak transparan lagi. Toji meneruskan bahwa dia memiliki roh kutukan inventory yang bisa menyimpan berbagai macam senjata. Dia pun membuat kutukan tersebut menyimpan tubuhnya sendiri dengan wujud yang begitu kecil dan menelannya di dalam perut. Dengan begitu, dia bebas membawa senjata kutukan agar bisa keluar masuk penghalang tanpa terdeteksi. Ketika Toji terus membuka informasi tentang kekuatannya, Geto pun langsung menyelanya. Geto nampaknya tidak mau bertele-tele. Dia lantas menanyakan, mengapa Toji bisa mengetahui pintu menuju makam bintang? Padahal Geto yakin bahwa dia tidak meninggalkan residu sama sekali. Jawaban Toji pun sangat simpel, di mana dia hanya mengikuti jejak dan aroma kaki saja. Selain itu, panca inderanya juga sangat kuat karena efek pembatasan surgawi. Geto pun semakin serius setelah mengetahui bahwa Kuroi mungkin saja telah dibunuh Toji. Dia lantas kembali melesatkan roh kutukan naga pelanginya untuk menghabisi Toji. Tidak hanya naga,
Geto juga melepaskan banyak kutukan miliknya yang lain, hingga menyebabkan banyak bangunan porak-poranda. Saking kuatnya, Toji mampu menghindari semua tembakan cumi-cumi Geto. Dia juga berhasil menebas tubuh naga pelangi menjadi 2 bagian. Padahal naga tersebut memiliki fisik yang begitu keras. Geto dan Toji pun saling berhadapan di dalam salah satu bangunan. Ketika Geto melepaskan roh pendendamnya, saat itu juga Toji terperangkap di dalam penghalang sederhana. Pun demikian, lagi-lagi Toji mampu menebas semua serangan roh pendendam dengan tombak pembalik surgawinya. Ketika Toji nampak lengah, Geto pun mendekatinya untuk menyerap roh kutukan inventory. Geto begitu optimis bisa menyerap kutukan spesial tersebut dan membuat Toji kehilangan gudang senjatanya. Namun rencananya gagal, karena Toji cepat bertindak dan menebasnya dengan begitu brutal. Geto pun akhirnya jatuh dan terpuruk di dasar reruntuhan bangunan makam bintang. Pada esok harinya, Toji dan Suikong bertandang ke pusat rumah anak bintang. Toji lantas menyerahkan jasad Riko Amanai kepada Pak Shigeru Sonoda, di mana lelaki tua tersebut adalah perwakilan eksekutif kelompok agama bintang. Setelah memastikan jasad Riko, Pak Shigeru pun memberikan imbalan dan bonus atas kerja keras Toji. Sambil basa-basi dan menceritakan asal mula terbentuknya agama bintang, Shigeru menutupi tubuh Riko dan hendak membawanya di hadapan para member agama bintang. Setelah selesai dengan Pak Shigeru, Toji pun mengajak Shiu untuk makan-makan. Namun Shiu langsung menolaknya karena ada urusan yang lebih penting. Dalam perjalanan pulang, Toji pun dikejutkan oleh Gojo Satoru, di mana pemuda tersebut muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Dengan senyum lebar, Gojo mengungkapkan bahwa dirinya masih sangat sehat dan bugar setelah menggunakan teknik pembalik kutukan. Kemarin saat Toji menebas tenggorokannya, Gojo berhenti menyerang dan fokus mati-matian pada teknik pembalik kutukan. Energi kutukan adalah energi negatif, yang meski bisa memperkuat tubuh, namun tidak bisa meregenerasinya. Gojo pun menggandakan 2 energi negatif dan merubahnya menjadi energi positif. Itulah dasar dari teknik pembalik kutukan yang bahkan tidak pernah sekalipun Gojo gunakan. Selain itu, Gojo berhasil menguasai inti energi kutukan setelah melewati kondisi sekarat. Setelah memperhatikan Gojo yang banyak bicara dan semakin bersemangat, di sini Toji pun nampak sangat serius. Dia lantas menyiapkan tombak pembalik surgawi dan melesat cepat untuk menebas Gojo. Sayangnya semua tebasannya gagal karena Gojo mampu bergerak cepat dan menghindarinya. Gojo pun melepaskan teknik pembalik kutukan merahnya hingga membuat Toji terpelanting serta menghancurkan bangunan rumah anak bintang di belakangnya. Setelah memastikan tulangnya tidak ada yang patah, Toji menyimpulkan bahwa teknik kutukan tidak terbatas milik Gojo adalah kekuatan henti yang mempertahankan jarak dan waktu. Yang kedua adalah kekuatan tarikan atau teknik penguat kutukan biru. Dan yang ketiga adalah kekuatan tolakan atau teknik pembalik kutukan merah yang nampak begitu kuat. Namun Toji sama sekali tidak takut dengan kekuatan Gojo. Walaupun sebenarnya dia sedikit merasa ada yang janggal dengan keadaannya saat ini. Dia lantas memasang rantai pada tombaknya dan mulai mengayunkannya pada Gojo. Namun lagi-lagi serangan tersebut tidak bisa mengenai Gojo, dan Gojo malah terlihat begitu santai, seolah-olah dia menikmati dunia yang bebas dan tidak terbatas. Gojo menyadari bahwa Toji sebenarnya adalah anggota keluarga Zenin, di mana Toji benar-benar mengetahui tentang teknik kutukan tidak terbatas. Gojo pun menyiapkan serangan ultimate-nya, di mana teknik ini hanya diketahui oleh beberapa orang dalam keluarga Gojo. Ketika Toji melesatkan kembali tombak pembalik surgawinya, saat itu juga tiba-tiba waktu berhenti. Gojo pun menggabungkan teknik penguat biru dan teknik pembalik merahnya. Gabungan teknik tersebut membuat ketidakterbatasan berkonflik dan saling bertabrakan satu sama lain, serta menghasilkan sebuah masa imajiner. Disinilah teknik hampa ungu Gojo diperlihatkan, di mana serangan ini sangat menyilaukan mata hingga membuat Toji tidak berkutik sama sekali. Toji sebenarnya tidak pernah sudi melakukan sebuah pekerjaan yang tidak ada uangnya. Namun di hadapannya saat ini adalah pengguna teknik kutukan tidak terbatas yang mungkin saja akan menjadi penyihir terkuat di masa depan. Dia ingin menyangkal dan melawan balik keluarga Zenin yang telah menolaknya, serta melawan puncak dari dunia penyihir Jujutsu. Demi mempertegas harga dirinya,
Toji merasa tidak bersikap seperti biasanya dan malah meladeni duel dengan Gojo, yang jika menang pun dia tidak akan mendapatkan uang. Dia lantas teringat pada istri dan anaknya di rumah, dan di detik itu pun dia benar-benar kalah, karena sebagian tubuhnya berlubang parah setelah menerima teknik hamba ungu Gojo yang sangat amat kuat. Ketika nyawanya sudah di ujung tanduk, Toji mengatakan pada Gojo bahwa 2 atau 3 tahun lagi putranya yang bernama Fushiguro Megumi akan dijual pada keluarga Zenin. Toji pun akhirnya meninggal dunia dalam keadaan berdiri di hadapan Gojo Satoru. Saat waktu hampir petang, Geto nampak terkejut karena didatangi oleh roh kutukan inventory milik Toji yang dalam keadaan sekarat. Anehnya, kutukan tersebut menganggap Geto sebagai orang tuanya, dan bahkan kutukan tersebut meminta untuk digendong. Ketika Geto berlari dan membuka salah satu pintu gedung anak bintang, dia pun kembali terkejut karena menemukan Gojo yang sedang menggendong jasad Riko Amanai, disertai dengan gemuruh tepuk tangan member agama bintang. Namun yang pasti, dia bukan terkejut karena Riko telah tewas, melainkan melihat sosok sahabatnya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Gojo terlihat lebih tenang dan tidak memiliki emosi. Untuk mengurangi rasa bersalah Geto, Gojo lantas mengatakan bahwa kegagalan misi ini adalah karena dirinya. Oleh karena itulah, Gojo langsung menawarkan pada Geto untuk membantai seluruh member agama bintang di tempat ini. Namun Geto langsung menolaknya, karena tindakan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Lagian Dalang sebenarnya mungkin saja sudah melarikan diri. Geto merasa yakin bahwa sejak awal agama bintang memang kelompok yang bermasalah dan mungkin sebentar lagi akan dibubarkan. Nampaknya si Geto masih berpegang teguh pada prinsipnya untuk melindungi manusia, dan prinsip itu adalah hal yang sangat penting baginya sebagai penyihir Jujutsu. Tanpa terasa setahun berlalu sejak insiden wadah plasma bintang. Pada bulan Agustus di tahun 2007 tersebut, Gojo berhasil memaksimalkan teknik kutukan tanpa batasnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia bisa meningkatkan intensitas energi kutukan dan juga bisa membedakan tingkat bahaya objek dari massa, laju, dan bentuknya. Selama ini Gojo juga berlatih keras untuk menyempurnakan gerakan tangannya hingga dia bisa mengaktifkan teknik merah dan birunya secara bersamaan. Untuk kedepannya, Gojo ingin menguasai teknik domain dan teleportasi jarak jauh. Dia pun sangat optimis bisa menguasai teknik tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama. Melihat sahabatnya jadi yang terkuat, Geto pun lantas termenung dan nampak tidak semangat. Saat ini Gojo mampu menyelesaikan semua misi seorang diri. Sementara itu Shoko Iori sama sekali tidak pernah menjalankan misi yang berbahaya. Hal ini pun membuat Geto lebih sering menyendiri dan semakin jauh dari Gojo. Di musim panas kala itu Geto sangat sibuk. Sepertinya bencana tahun itu menyebabkan banyak roh kutukan yang bermunculan. Kegiatan Geto pun kembali seperti sebelumnya, di mana dia bekerja untuk menyucikan dan menyerap roh kutukan. Walau sangat tidak menyenangkan, namun dia tidak ada pilihan dan terus melakukan pekerjaannya secara berulang-ulang. Gemuruh tepuk tangan dari member agama bintang terus menggema di pikirannya, dan terkadang dia agak bingung untuk siapa dia melakukan pekerjaan tersebut. Sejak saat itu, Geto berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang dikerjakannya selama ini bukanlah hal yang aneh. Meski begitu, dia masih memutuskan untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Pendirian Geto masih tidak tergoyahkan, dan dia harus memenuhi tugasnya sebagai penyihir Jujutsu yang baik. Beberapa hari kemudian, Haibara menemui Geto di pojokan koridor kelas. Haibara pun mengabarkan bahwa besok dia akan menjalankan misi di tempat yang cukup jauh bersama Nanami. Haibara sangat menghormati Geto, dan dia berniat membawakan seniornya tersebut oleh-oleh sekembalinya ke SMK Jujutsu. Sesaat kemudian, seorang wanita nampak mendatangi keduanya. Haibara pun harus pergi meninggalkan Geto dan wanita tersebut. Wanita yang diketahui bernama Tsukumo Yuki ini merupakan penyihir Jujutsu tingkat khusus. Hingga kini pemikirannya sangat bertentangan dengan SMK Jujutsu, di mana SMK Jujutsu hanya fokus memburu roh kutukan dan bukannya menciptakan dunia di mana kutukan tersebut tidak pernah ada. Tanpa sadar, pernyataan Yuki membuat Geto sangat terkejut. Yuki meneruskan
bahwa ada dua cara untuk menciptakan dunia di mana roh kutukan tidak terlahir. Yang pertama adalah menghapus semua energi kutukan manusia, dan yang kedua adalah membuat manusia bisa mengendalikan energi kutukan mereka. Contoh yang pertama adalah kasusnya Fushiguro Toji, di mana ada banyak kasus tentang pembatas surgawi yang bisa menurunkan energi kutukan manusia hingga ke batas normal. Toji adalah satu-satunya manusia di dunia yang tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Meski begitu, Toji bisa merasakan energi kutukan dan memiliki ketahanan terhadap kutukan tersebut. Toji adalah manusia super, dan kematiannya adalah kehilangan yang sangat besar karena sampel pembatas surgawi sangatlah sedikit. Untuk itulah Yuki beralih ke cara kedua, yaitu membuat semua manusia bisa mengendalikan energi kutukan. Penyihir Jujutsu tidak bisa melahirkan roh kutukan. Untuk itulah mereka harus mempertimbangkan penggunaan energi kutukan saat bertarung. Energi kutukan seorang penyihir Jujutsu akan terus mengalir di dalam tubuh. Sederhananya, jika semua orang menjadi penyihir Jujutsu, maka roh kutukan tidak akan terlahir. Ketika Geto asal-asalan mengutarakan pendapatnya untuk membantai semua non-penyihir Jujutsu, Yuki pun lantas membenarkannya. Geto pun agak kaget dengan tanggapan Yuki. Wanita tersebut juga memastikan dengan membunuh para non-penyihir Jujutsu, maka memaksa para manusia untuk beradaptasi pada lingkungan demi bertahan hidup. Endingnya semua orang akan berevolusi layaknya burung yang mengepakkan sayapnya. Namun Yuki tidaklah segila itu, dan setidaknya obrolan ini hanyalah opininya saja untuk mengatasi gempuran roh kutukan. Geto lantas mengungkapkan tentang kondisinya yang mulai goyah antara merendahkan non-penyihir Jujutsu ataukah menolak pemikiran tersebut. Di sini Yuki hanya bisa menyarankan agar Geto membuat pilihan dari hati dan pikirannya saja. Yuki pun akhirnya berpamitan pergi dan berpesan pada Geto untuk hidup rukun sebagai sesama penyihir Jujutsu tingkat khusus. Beberapa hari kemudian, Geto menemukan Haibara telah meninggal dunia dalam melaksanakan misi. Nanami pun sangat kesal dan marah karena misinya bersama Haibara untuk menyucikan roh kutukan tingkat 2 harusnya menjadi misi yang mudah. Ternyata roh kutukan tersebut adalah dewa di wilayah itu, sekaligus roh kutukan tingkat 1 yang lebih kuat. Geto pun meminta Nanami untuk beristirahat dan membiarkan Gojo Satoru untuk menuntaskan misinya. Disinilah Geto merasa khawatir, jangan-jangan jalan yang dipilihnya berakhir dengan gunungan mayat teman-temannya. Dalam salah satu misinya, Geto menemukan 2 orang bocah yang dikurung karena menyerang warga dengan kekuatan aneh. Sesaat kemudian, Geto langsung membantai 112 penduduk desa dan melepaskan dirinya dari SMK Jujutsu. Hasil investigasi ini pun membuat Geto jadi buronan dan harus segera disidang. Geto Suguru dipastikan menggunakan teknik pengendalian roh kutukan untuk membunuh warga, dan kini dia dijatuhi hukuman mati. Fakta mengejutkan ini sontak membuat Gojo sangat amat terkejut dan tidak terima. Namun apa boleh buat karena itulah kenyataannya. Pak Yaga pun tidak mengerti mengapa situasi jadi semakin buruk seperti ini. Di pusat kota Shinjuku, Geto tiba-tiba muncul dan menemui Shoko Iori. Shoko pun nampak begitu santai ngobrol dengan Geto. Setelah mendengarkan alasan Geto, Shoko lantas menelpon Gojo agar segera datang menemui Geto. Sesaat kemudian, Gojo meminta penjelasan pada Geto atas tindakan buruknya selama ini. Geto pun terpaksa membunuh kedua orang tuanya hanya karena ingin mewujudkan dunia penyihir Jujutsu. Gojo pun menolak pemahaman Geto karena membunuh semua orang dan hanya menyisakan penyihir Jujutsu saja adalah hal yang sangat mustahil diwujudkan. Geto pun menilai Gojo sangat angkuh, padahal jika Gojo yang melakukan keinginannya, maka hal tersebut sangat mudah untuk diwujudkan. Jika saja Geto memiliki kekuatan layaknya Gojo, maka dia pasti bisa mewujudkan idealismenya. Di sini Geto telah memutuskan jalan hidupnya, yang tentu saja sangat bertentangan dengan Gojo. Gojo pun sangat murka dan tidak bisa menerima jawaban ngawur Geto. Sebenarnya dia ingin membunuh Geto dengan teknik kutukan tanpa batasnya, namun saat ini dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Beberapa hari kemudian, Geto muncul dengan tampilan barunya di hadapan kelompok agama bintang. Dengan sopan,
Dia mengungkapkan bahwa mulai detik ini kelompok agama bintang adalah miliknya. Dia juga berencana untuk mengganti nama kelompok tersebut dan berharap agar semua orang mematuhinya. Sayangnya mayoritas member menolaknya. Dia lantas memanggil Pak Shigeru Sonoda untuk naik ke atas panggung. Ketika member eksekutif tersebut naik, Geto pun langsung meremukkannya begitu saja. Geto menegaskan bahwa dia sangat benci jika ada orang yang tidak mematuhinya. Di sisi lain, Gojo menemui putra Toji yang tidak lain adalah Fushiguro Megumi. Gojo tidak menyangka saat melihat wajah Fushiguro yang sangat amat mirip dengan Toji. Gojo lantas menceritakan tentang keluarga Zenin dan alasan mengapa Fushiguro akan dijual pada keluarga tersebut. Intinya, Fushiguro Megumi adalah kartu as Toji untuk mengalahkan keluarga Zenin. Namun Fushiguro nampaknya cuek-cuek saja. Bahkan dia sangat tidak peduli jika bapaknya dibunuh oleh Gojo. Mereka sudah bertahun-tahun tidak ketemu, dan Fushiguro sendiri sudah lupa bagaimana wajah bapaknya. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan, Gojo pun memutuskan untuk membantu Fushiguro agar tidak dijual pada keluarga Zenin. Namun sebagai gantinya, Gojo akan membuat Fushiguro bekerja keras dan jadi lebih kuat. Setidaknya Fushiguro harus cukup kuat agar tidak tertinggal oleh Gojo sendiri. Scene pun berpindah pada tanggal 19 Oktober tahun 2018, di mana saat itu Pak Gojo Satoru tertidur lelap di siang bolong. Dia nampak dibangunkan oleh 3 murid yang dibimbingnya. Mereka adalah Fushiguro Megumi, Itadori Yuji, dan Kugisaki Nobara. Mengingat masa lalunya yang begitu kompleks, Pak Gojo pun lantas tertawa di belakang ketiga muridnya tersebut. Pada suatu siang, Itadori, Fushiguro, dan Nobara nampak berjalan bersama di pusat kota Kyoto. Walau nampak bersama, namun mereka bertiga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Itadori sangat bersemangat untuk nonton bioskop, sementara Nobara akan memanfaatkan waktunya untuk berbelanja. Berbeda dengan keduanya, si Fushiguro memilih untuk pulang saja karena dia tidak berminat untuk nonton ataupun berbelanja. Setelah Fushiguro pulang, Itadori mencoba merayu Nobara untuk ikut nonton bioskop bersama. Namun tentu saja si Nobara langsung menolak, apalagi film yang hendak ditonton Itadori sangat tidak menarik baginya. Keduanya pun berpisah, namun di sini terlihat seorang gadis yang begitu serius memperhatikan gerak-gerik Itadori. Scene pun berpindah di SMK Jujutsu, di mana Mei Mei dan Aoi Todo tengah menghadap kepala sekolah SMK Jujutsu Kyoto, yaitu Pak Gakuganji. Gakuganji menanyakan pada Mei Mei dan Todo tentang premis rekomendasi penyihir Jujutsu tingkat 1 yang bisa memimpin penyihir lain serta mengembangkan dunia Jujutsu. Mei Mei pun merekomendasikan Maki Zenin dan Panda, sementara Todo merekomendasikan Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, dan tentu saja sahabat terbaiknya yaitu Itadori Yuji. Dengan serius, keduanya meminta Pak Gakuganji untuk menaikkan level nama-nama siswa tadi agar menjadi penyihir Jujutsu tingkat pertama. Scene pun berpindah pada Nobara, di mana dia didatangi oleh gadis tidak dikenal sebelumnya yang tiba-tiba menanyakan tentang Itadori. Tak selang beberapa lama, mereka pun duduk bersama di sebuah kafe. Gadis yang diketahui bernama Yuko Ozawa ini ternyata adalah teman SMP-nya Itadori, dan dia terlihat begitu berbeda dari penampilannya yang dulu. Dulunya Yuko terlihat gemuk dan pendek. Pun demikian dia telah berusaha mengumpulkan segenap keberaniannya untuk berfoto bareng dengan si Itadori. Sebenarnya Yuko ingin meminta nomor HP Itadori, namun dia keburu pindah ke Tokyo. Namun hari ini tanpa sengaja dia melihat Itadori. Dia pun merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk kembali berkomunikasi dengan Itadori. Nobara pun langsung tanggap, dan dia menelpon Ichiji untuk segera mengantar Fushiguro datang ke tempatnya. Nobara yakin bahwa Fushiguro bisa memberikan banyak info penting tentang Itadori pada Yuko. Sesaat kemudian, Fushiguro datang dengan muka kesal. Namun dia jadi serius ketika mengetahui bahwa Yuko adalah teman Itadori. Dia pun memberikan banyak info penting yang intinya si Itadori tidak memiliki seorang pacar. Nobara lantas nge-WA Itadori untuk segera datang ke kafe. Dan dalam sekejap mata, Itadori muncul di hadapan semuanya. Bahkan tanpa disangka, Itadori bisa mengenali Yuko dengan begitu baik. Padahal sebelumnya Nobara sempat panik
jika Itadori tidak mengenali si Yuko karena perubahan fisiknya yang sangat signifikan. Scene pun berpindah di masa lalu, di mana kala itu Yuko mengetahui bahwa Itadori mungkin menyukainya. Walau fisiknya gemuk, namun Itadori menyukai cara makan dan tulisan Yuko yang sangat bagus. Itadori telah melihat sisi lain Yuko yang berbeda, dan hal ini membuat Yuko membenci semua lelaki selain Itadori. Sayangnya pertemuannya dengan Itadori setelah sekian lama ini hanya berlangsung dalam sekejap mata. Setelah berpisah dengan Yuko, Itadori pun bergabung kembali dengan Nobara dan Fushiguro. Mereka bertiga pun menemui Utahime Iori guna menyelidiki kasus pelik di dalam tubuh SMK Jujutsu Kyoto. Utahime pun memastikan bahwa Gojo telah memberikan informasi penting pada Itadori, Fushiguro, dan Nobara tentang adanya sosok pengkhianat di dalam SMK Jujutsu Kyoto. Ada satu orang pejabat yang memiliki kuasa di atas kepala sekolah. Utahime sendiri tidak mampu melakukan penyelidikan pada orang tersebut. Namun ada seorang lagi yang bertugas memberikan informasi pada pejabat tinggi tersebut, dan tentu saja orang ini adalah target misi kali ini. Pun demikian, status si target masih terduga saja. Jadi mereka semua harus menangkap orang ini untuk diinterogasi lebih dalam lagi. Nobara pun sadar bahwa kasus kali ini benar-benar gawat, apalagi hingga meminta bantuan dari SMK Jujutsu Tokyo. Disinilah Utahime mengungkapkan bahwa identitas si pengkhianat ini adalah Mutako Kichi alias Mekamaru. Utahime juga menjelaskan tentang berbagai alasan mengapa Mekamaru layak dijadikan target utama penangkapan. Semuanya pun segera bergegas menuju ruang bawah tanah untuk menangkap Muta. Namun saat membuka pintu ruangan Muta, tanpa diduga ruangan tersebut kosong melompong. Utahime pun sadar bahwa mereka semua telah dipermainkan. Tapi dengan ini bisa dipastikan bahwa Muta atau Mekamaru adalah pengkhianat yang sebenarnya. Ternyata si Mutako Kichi berada di lokasi lain, dan dia tengah didatangi oleh Mahito dan Shigito yang telah disusupi oleh Kenjaku. Mahito ingin menghabisi Muta karena pengendali boneka tersebut telah menjadi musuh. Namun Geto menahannya, karena si Muta telah berjasa dengan memberikan banyak informasi penting tentang SMK Jujutsu. Geto pun memerintahkan Mahito untuk menggunakan perubahan diamnya guna menyembuhkan Muta. Bagaimanapun juga, mereka harus menyembuhkan Muta karena adanya ikatan sumpah yang dibuat sebelumnya. Sindiran Muta membuat Mahito agak murka, namun Geto sekali lagi memperingatkan Mahito untuk tidak melanggar sumpah yang telah dibuat. Khawatir akan dampak pelanggaran sumpah, Mahito pun menuruti Geto dan segera menyembuhkan Muta. Dia pun menyentuh kepala Muta dan menggunakan teknik perubahan diam atau Mui Tenpen. Dalam sekejap mata, tubuh Muta benar-benar sembuh sepenuhnya tanpa ada satu kekurangan sedikit pun. Setelah proses penyembuhan ini, Mahito dan Muta langsung berduel dengan begitu sengit. Muta pun mengerahkan banyak pasukan bonekanya untuk menyerang Mahito. Namun si Mahito berhasil menghancurkan semua boneka tersebut dengan jurus taijutsunya. Mahito pun mengira bahwa si Muta melarikan diri dari pertarungan. Namun ternyata sebuah ledakan super besar muncul di bawahnya. Mahito pun terlempar ke sebuah bendungan. Namun dia sangat senang menemukan si Muta yang tengah mengendalikan Ultimate Mekamaru dengan mode armor absolut. Muta nampak serius mengendalikan Ultimate Mekamaru di dalam kepala robot besar tersebut. Dia pun begitu kesal karena Geto telah mengaktifkan tabir atau penghalang untuk menutupi sinyalnya. Awalnya Muta ingin menghubungi Gojo dan memberitahukannya tentang rencana eksekusi Shibuya. Namun penghalang Geto membuat harapannya sirna begitu saja. Jika dia harus melawan Geto, maka Mahito akan menjadi ancaman besar baginya. Dia pun berpikir untuk menyucikan Mahito terlebih dahulu dan setelahnya baru menghadapi Geto. Sayangnya semua keputusan yang diambil Muta benar-benar tidak menguntungkan sama sekali. Saat ini dia berada dalam kondisi yang dirugikan, namun dia masih yakin akan adanya sedikit peluang kemenangan. Muta telah melihat dan menganalisa semua kekuatan Geto dan Mahito dengan begitu detail. Dia pun memutuskan untuk terus berusaha semaksimal mungkin demi gadis yang disukainya, yaitu si Miwa. Muta pun melepaskan seluruh kekuatan yang dipendamnya selama ini di telapak tangan Ultimate Mekamaru. Serangan super bertajuk Ultra Cannon tersebut membuat Mahito terdiam dan benar-benar terkejut.
Ledakan Ultra Cannon yang dilontarkan Ultimate Mekamaru bisa menghancurkan bendungan dengan begitu parah. Sayangnya serangan sebesar itu tidak mampu menghabisi Mahito dan hanya memberikan sedikit luka pada roh kutukan menyebalkan tersebut. Mahito pun berlari cepat dengan mengubah bentuk kakinya menjadi hewan. Dia pun berencana menarik paksa Muta Kokichi keluar dari Ultimate Mekamaru. Tanpa banyak berpikir, Muta langsung memukul Mahito dengan pukulan robotnya. Namun semua pukulan itu tidak berguna, karena Mahito berhasil menghindar dengan gerakannya yang super lincah. Mahito bahkan mengubah dirinya menjadi seekor ikan saat dia terjatuh dan terjebur ke dalam sungai di bawah bendungan. Muta pun melepaskan kekuatan yang disimpannya selama 2 tahun, yaitu Miracle Cannon. Namun lagi-lagi si Mahito berhasil menghindar. Dia bahkan berhasil mendaratkan satu pukulan besarnya pada Ultimate Mekamaru. Saat itulah Muta menyiapkan senjata pamungkasnya, yaitu tabung yang berisikan kekuatan domain sederhana atau Simple Domain. Muta lantas menancapkan tabung tersebut ke dalam panel, dan secara otomatis Ultimate Mekamaru langsung memuat energi kutukan yang ada di dalamnya. Muta hanya memiliki 4 kesempatan serangan. Itu artinya dia hanya memiliki 4 tabung Simple Domain dan dia harus menghabisi Mahito dengan sekali serangan. Muta lantas mengunci tubuh Mahito yang telah mengubah lengannya menjadi sayap di dalam jarak serangannya. Ketika sudah benar-benar terkunci, Muta pun berhasil menembakkan Simple Domain-nya pada lengan kiri Mahito. Awalnya si Mahito santai saja karena semua serangan fisik tidak mempan pada jiwanya. Namun dia jadi kaget setelah menyadari bahwa peluru Simple Domain Muta berhasil menghancurkan lengan kirinya. Tidak berhenti di situ, Ultimate Mekamaru langsung menendang Mahito hingga merangsek jauh ke dalam hutan. Namun Mahito bisa mengatur jiwanya, yang seolah-olah membuat tangannya terlihat normal kembali. Dia pun langsung kabur dan kembali berubah menjadi burung. Muta pun mengejar Mahito dan dia optimis bisa memurnikan roh kutukan tersebut. Saat itulah Shigito tertawa licik dan dia mengakui kekuatan Muta Kokichi yang setara dengan penyihir Jujutsu tingkat khusus. Sedetik kemudian, Muta melepaskan kekuatan terpendamnya selama 5 tahun, yaitu Pigeon Viola, di mana serangan ini melepaskan 5 Ultra Cannon warna-warni yang terus mengejar Mahito tanpa henti. Namun demikian, si Mahito terus kabur dan menghindari serangan hebat Muta dengan mengubah dirinya menjadi beberapa form hewan. Dia pun berhasil mendekati Ultimate Mekamaru dan menebas beberapa kabel yang tertanam di belakang kepala robot besar tersebut. Tentu saja ulah Mahito tersebut membuat Pigeon Viola hilang kendali dan meledak di belakang Ultimate Mekamaru. Ultimate Mekamaru sendiri mengalami error parah, walaupun robot itu bisa mendaratkan pukulan kuat dan membuat Mahito terpental kembali ke dalam hutan. Muta lantas mengaktifkan Simple Domain keduanya dan kembali menembakkannya pada Mahito. Dia ingin menang dengan harapan bisa bertemu kembali dengan teman-temannya. Namun saat itu juga Mahito melepaskan perluasan domainnya yang bertajuk perwujudan kesempurnaan diri. Ketika target telah terjebak di dalam perluasan domain tersebut, maka bisa dipastikan semuanya telah berakhir. Dan benar saja, saat ini Ultimate Mekamaru nampak terjebak dan tidak berdaya. Demikian juga dengan Muta Kokichi yang sepertinya 100% telah dilumpuhkan. Namun si Muta tidak benar-benar lumpuh, hanya saja Ultimate Mekamaru telah tersegel dan tidak bisa digunakan. Dia pun terpaksa menggunakan kembali tabung Simple Domain-nya, di mana teknik yang terkandung di dalamnya merupakan teknik turun-temurun yang dilarang untuk dibocorkan. Selain itu, Simple Domain adalah teknik untuk melindungi diri dari serangan teknik perluasan domain. Dengan kata lain, Simple Domain diciptakan untuk orang-orang yang lemah. Saat itu pun Ultimate Mekamaru bangkit dan langsung menikam Mahito dari belakang. Si Mahito pun sangat kaget dan tubuhnya langsung habis tidak tersisa setelah menerima serangan Simple Domain dengan begitu telak. Muta pun nampak sangat puas setelah berhasil menghabisi Mahito dan terlepas dari perluasan domain. Lagi-lagi Shigito sangat kagum dengan teknik Simple Domain, di mana walau begitu sederhana, namun teknik ini memiliki kekuatan mengerikan jika dilancarkan dari dalam. Selain itu, teknik tersebut berhasil membuat Mahito terluka parah. Dengan begitu pede,
Muta lantas mendatangi Geto dan berniat menghabisi penyihir tersebut dengan simple domain terakhirnya. Dia juga masih menyimpan 5 tahun energi kutukannya untuk bertarung habis-habisan melawan Geto Suguru. Muta yakin bisa memenangkan pertarungan ini, dan dia memiliki harapan besar bisa berkumpul kembali bersama teman-teman, khususnya si Miwa yang disukainya. Namun harapan Muta seketika sirna, karena si Mahito yang ternyata tidak mati, tiba-tiba merangsek masuk ke dalam kokpit Ultimate Mekamaru dan hendak menusuk Muta dengan bor besar. Di saat itu juga, Muta mengaktifkan boneka Mekamaru standarnya untuk menghentikan serangan Mahito. Dia pun terpaksa menggunakan simple domain terakhirnya pada Mahito secara langsung bersamaan dengan serangan boneka Mekamaru. Mahito pun melepaskan banyak jiwanya untuk menghancurkan Mekamaru standar. Walau nampak biasa saja, namun boneka Mekamaru sanggup memberikan perlawanan yang cukup merepotkan Mahito. Ketika tubuh Mekamaru standar telah remuk dan hancur, saat itu juga si Muta tiba-tiba melesat sambil membawa simple domainnya untuk menghabisi Mahito. Di sisi lain, Miwa terlihat duduk di samping boneka Mekamaru di sekolah. Miwa mengungkapkan bahwa dia ingin sekali menjenguk Mekamaru alias Mutako Kichi secara langsung. Walaupun nantinya dia bisa sedih jika berpisah, namun pada intinya Miwa ingin menjalin kedekatan dengan Mutako Kichi. Miwa pun memastikan bahwa pada suatu hari nanti dia akan menemui Muta. Sayangnya saat ini Ultimate Mekamaru telah rusak dan hancur. Demikian juga dengan Mutako Kichi yang jelas-jelas telah dikalahkan. Geto dan Mahito pun pergi menjauh. Disinilah terkuak fakta bahwa dalam pertarungan sebelumnya Mahito pura-pura mati dengan menghilangkan domainnya agar Muta mengira dirinya tewas. Jelas sekali bahwa semua ini telah diatur dan berjalan sesuai dengan rencana. Sementara itu pada tanggal 31 Oktober 2018 jam 7 malam, telah diturunkan penghalang dengan radius sekitar 400 meter di pusat perbelanjaan distrik Shibuya. Hari itu bertepatan dengan perayaan Halloween, dan tentunya banyak sekali orang yang mengenakan kostum hantu serta berpesta pora menikmati jalanan pusat distrik Shibuya. Tanpa diduga penghalang benar-benar diturunkan, dan orang-orang yang berpesta tadi tidak bisa keluar dari penghalang tersebut. Selain itu, secara tiba-tiba banyak sekali orang yang terhisap masuk ke dalam stasiun kereta Shibuya, ibarat air di dalam bak mandi yang penyumbatnya telah dicabut. Sementara itu di luar penghalang, sekitar pukul 8 malam tepatnya di pintu keluar stasiun Tokyo Metro Shibuya, Ichiji tengah memberikan segala informasi pada Nanami, Fushiguro dan Ino Takuma tentang penghalang yang menutupi pusat distrik Shibuya. Di lain tempat, Akari Nita menyampaikan pada Zenin Naobito, Maki dan Nobara bahwa penghalang ini sangat sulit untuk dihancurkan. Anehnya, semua orang pada kabur ke pinggiran penghalang dan mereka berteriak untuk membawa Gojo Satoru kemari. Naobito pun menilai bahwa hal ini sangat janggal, karena orang awam tidak mungkin bisa mengenal Gojo Satoru. Walau sulit dihancurkan, namun penghalang tadi bisa dilewati oleh penyihir Jujutsu sesuka hati dari sisi manapun. Jadi untuk lebih mudahnya, penyihir Jujutsu harus mencari si pembuat penghalang untuk menghancurkan penghalang tersebut secepatnya. Akari pun meminta Maki dan yang lainnya untuk tetap standby di pintu masuk jalan kuliner Shibuya Mark City. Di sisi pintu selatan stasiun Shibuya, Kusakabe, Atsuya, dan Panda juga nampak bersiaga. Kusakabe agak curiga dengan teknik penghalang yang diturunkan, di mana teknik tersebut begitu mirip dengan penghalang pada acara pertukaran sekolah beberapa waktu yang lalu. Namun yang lebih janggal lagi, atasan telah memerintahkan Gojo Satoru sendirian untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa di Shibuya. Kusakabe, Panda, dan semua penyihir Jujutsu lain hanya akan bersiaga di luar penghalang untuk menghabisi para musuh yang berhasil kabur dari Gojo Satoru. Di dalam penghalang, semua orang mulai panik karena tidak bisa keluar dari penghalang. Walau tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka terus berteriak dan meminta Gojo Satoru segera datang. Intinya, jika Gojo tidak datang maka mereka semua tidak bisa keluar dari penghalang. Ketika suasana sudah semakin memanas, tanpa disangka Gojo Satoru tiba-tiba muncul begitu saja di tengah kerumunan orang-orang tersebut. Saat itu pukul 20.38,
tepatnya di basement lantai 3 gedung Shibuya Hikarie. Di sana terlihat banyak sekali manusia yang saling berdesak-desakan satu sama lain. Situasi parah ini membuat beberapa orang di antaranya terlihat capek dan kesulitan bernafas. Gojo pun menyadari, ternyata ada penghalang lain yang sengaja diturunkan di gedung ini untuk mengurung non-penyihir Jujutsu. Gojo sendiri telah mengerti tentang maksud dan tujuan dari penggunaan penghalang tersebut. Dengan santai, dia akan meladeni siapapun yang sengaja membuat penghalang merepotkan ini. Sementara itu di pemakaman umum Aoyama, Mei Mei, Itadori, dan Uiui terlihat ngobrol satu sama lain. Nampaknya tim Mei Mei diperintahkan para atasan untuk membantu Gojo di Shibuya. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan perintah baru, di mana mereka harus segera meluncur ke stasiun Jikumae karena di lokasi tersebut telah diturunkan penghalang yang serupa seperti di Shibuya. Kembali pada Gojo, di mana dia telah tiba di basement lantai 5 stasiun Shibuya dan bertemu dengan 3 roh kutukan tingkat khusus, yaitu Jogo, Hanami, dan Choso. Mereka pun saling mengejek satu sama lain dan hanya menunggu waktu saja sebelum akhirnya baku hantam terjadi. Saat ini Mei Mei, Itadori, dan Uiui telah sampai di stasiun Tokyo Metro Shibuya. Mereka pun mendengarkan pengarahan dari manajer bahwa di antara penghalang ada manusia yang telah dirubah menjadi sosok kutukan. Mei Mei lantas menurunkan 2 burung gagak ke jalur basement stasiun serta berbagi penglihatan dengan burung tersebut. Sayangnya kedua burung itu tiba-tiba terbunuh begitu saja. Di sini Mei Mei cukup yakin bahwa ada roh kutukan atau pengguna kutukan yang disinyalir sebagai biang kerok penurun penghalang. Mei Mei juga mengetahui bahwa pada basement lantai 5 telah diturunkan penghalang lain. Namun dia masih tidak memahami tujuan pihak musuh mengisolasi basement lantai 5. Jadi untuk mempersingkat waktu, Mei Mei dan Uiui akan turun melalui jalur lain. Sementara Itadori akan beraksi sendiri di jalur yang telah ditetapkan. Mereka pun berjanji untuk berkumpul di basement lantai 4 sambil menolong orang-orang. Ketika baru saja sampai di basement lantai 2, Itadori dibuat sangat marah setelah menyaksikan sosok roh kutukan belalang yang tengah memangsa manusia. Si belalang pun langsung tahu bahwa Itadori adalah penyihir Jujutsu. Itadori lantas bertanya pada si belalang tentang roh kutukan berwajah tambalan yang tidak lain adalah Mahito. Dengan polos si belalang menjawab bahwa Mahito berada tepat 1 lantai di bawahnya. Saat itulah Itadori langsung menghajar roh kutukan belalang dengan tinju kuatnya. Walau si belalang terpukul mundur, namun dia kembali bangkit dan menyerang Itadori dengan gigi-gigi super tajamnya. Si belalang memiliki kemampuan lompatan ekstra serta gigitan yang sangat ganas. Dia terus menekan Itadori, walau tidak bisa sama sekali mendaratkan satu serangan pun pada pemuda tersebut. Dengan sangat serius, Itadori lantas mendekati si belalang dan bersiap dengan energi kutukan di ujung kepalan tinjunya. Saat itu juga keduanya langsung beradu tinju. Itadori dengan 2 tinjunya, sementara si belalang dengan 4 kepalan tinju serangganya. Hebatnya, walau hanya dengan 2 tangan, namun Itadori mampu mengimbangi 4 tangan belalang dengan begitu cepat. Ketika si belalang tanpa sengaja melakukan kesalahan serangan, saat itu juga Itadori terus mendaratkan tinjunya pada seluruh tubuh roh kutukan tersebut. Hal ini tentu saja membuat roh kutukan belalang benar-benar tidak berdaya. Si belalang pun melepaskan racun mematikan dari dalam mulutnya. Dia juga berniat menyerang Itadori dengan sengatan tajam di ekornya. Untungnya Itadori berhasil menghindari semua serangan si belalang dan melepaskan pukulan mematikan yang membuat si belalang kehilangan nyawanya. Sedetik kemudian, Itadori berhasil menghancurkan pasak penghalang yang dijaga oleh si belalang. Di basement lantai 3, Mahito menyadari bahwa roh kutukan belalang telah terbunuh. Sebenarnya dia ingin sekali bertarung dengan penyihir Jujutsu kuat yang telah membunuh si belalang. Namun apa boleh buat, dia memiliki tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Sesaat kemudian, Itadori berhasil berkumpul kembali dengan Mei Mei dan Uiui di basement lantai 4. Di sini Mei Mei telah mengakui kehebatan Itadori yang sudah setara dengan penyihir Jujutsu tingkat pertama. Setibanya di basement lantai 5, mereka pun menemukan seorang gadis yang duduk diam seorang diri. Anehnya, wajah gadis tersebut nampak tegang
seperti telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Sementara itu, Hanami sengaja menyegel beberapa jalan keluar dengan akar dan ranting pohon. Hal ini pun membuat Gojo kecewa, karena bagaimanapun juga dia tidak akan kabur dari pertarungan ini. Selain itu, jika dia kabur, maka roh kutukan tingkat khusus akan membunuhi semua manusia di tempat ini. Jogo pun hanya cengengesan mendengar pernyataan Gojo. Dia sungguh tidak peduli, mau Gojo kabur atau tidak, dia dan teman-temannya akan tetap membunuh semua manusia yang berada di tempat ini. Tanpa diduga saat itu pagar di samping kanan dan kiri lintasan terbuka. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang jatuh ke dalam lintasan kereta karena sebelumnya mereka saling berhimpitan dan berdesak-desakan. Jogo lantas mengeluarkan energi kutukan dan membakar beberapa orang yang menghalangi jalannya. Choso pun melepaskan teknik manipulasi darah dan menyerang Gojo secara frontal, walau serangan tersebut belum bisa mengenai Gojo. Sementara itu, Hanami bergerak cepat dan bergabung dengan Jogo untuk bersama-sama melepaskan tinju berselimutkan energi kutukan pada Gojo. Ketika tinju tersebut belum bisa menembus Gojo, saat itulah Jogo dan Hanami mengaktifkan amplifikasi domain yang perlahan-lahan merusak pertahanan Gojo. Gojo pun segera menghindar dan menjauh. Dia sadar bahwa amplifikasi domain adalah domain sederhana yang digunakan untuk membungkus para penggunanya. Meski efeknya berkurang, namun teknik tersebut bisa menetralkan semua teknik kutukan. Jadi dengan demikian, pada akhirnya roh kutukan tingkat khusus bisa melakukan serangan pada Gojo yang tidak terkalahkan. Scene pun berpindah di sebuah taman bermain, di mana saat itu Geto mengungkapkan rahasia terbesar Gojo Satoru. Gojo akan mengerahkan kekuatan terbesarnya saat dia seorang diri. Sekuat apapun penyihir Jujutsu, mereka pasti berpikir bahwa non-penyihir hanyalah beban. Untuk melemahkan Gojo, maka semuanya harus mengepung dengan banyak kaum non-penyihir. Bisa dipastikan dalam situasi ini, Gojo tidak bisa meningkatkan kekuatan atau serangan efektifnya. Selain itu, Gojo juga kesulitan menggunakan teknik biru karena akan melukai para manusia di sekelilingnya. Alhasil, Gojo pun hanya bisa mundur dan bertahan saja. Perluasan domain milik Gojo yaitu kehampaan tidak terbatas atau Muryokuso juga pastinya sulit untuk digunakan. Jika dipaksakan, maka non-penyihir akan terdesak dan terhimpit oleh penghalang lain di luar Muryokuso. Geto meyakini 99% Gojo tidak akan gegabah menggunakan Muryokuso. Geto berharap Jogo dan yang lainnya bisa bertahan setidaknya 20 menit untuk menghadapi Gojo. Setelah itu, sisanya adalah tugas Geto dan alam penjara yang maju. Kembali pada stasiun Shibuya, di mana Jogo tengah memanas-manasi Gojo dengan membakar salah seorang manusia di dekatnya. Roh kutukan cebol itu juga menilai bahwa Gojo sengaja mencari-cari alasan untuk menghindari serangan. Gojo pun mengakui bahwa dia agak terkejut dengan fakta amplifikasi domain. Namun demikian, kali ini dia benar-benar serius dengan melepaskan penutup matanya. Dia merasa diremehkan oleh para roh kutukan tingkat khusus yang berpikir bisa mengalahkannya dengan trik murahan seperti ini. Gojo mulai terpancing, dan dia mendatangi para roh kutukan tingkat khusus dengan begitu santai. Entah mengapa Jogo dan Hanami hanya diam saja ketika Gojo mendekat. Namun sedetik kemudian, keduanya langsung menyerang Gojo walau serangannya meleset. Gojo pun mengunci dan mencabut tangan kanan Jogo dengan mudah. Hal ini jelas membuat Jogo sangat kesakitan. Hanami yang bermaksud membantu Jogo malah terpental begitu parah akibat tendangan Gojo. Setelah dihempaskan Gojo, si Jogo lantas kabur sambil memulihkan tangannya yang hancur. Tanpa disadari, Gojo Satoru telah melepaskan Infinity atau teknik kutukan tanpa batasnya. Namun banyaknya manusia di tempat ini, ditambah lagi ruang gerak yang begitu sempit, membuat Gojo terpaksa menggunakan energi kutukan Infinity standar dalam pertarungan jarak dekat. Hanami pun memanfaatkan situasi ini untuk menggunakan teknik kutukannya secara maksimal demi menghabisi Gojo. Gojo pun sangat bersemangat, namun si Jogo malah terkejut dan berteriak sambil mengingatkan Hanami untuk tidak melepaskan amplifikasi domainnya. Namun terlambat, Gojo telah bergerak dengan cepat dan mengunci titik kelemahan Hanami
yaitu tanduk akar yang berada di kedua matanya. Gojo pun mencabut kedua tanduk tersebut hingga membuat Hanami mengerang kesakitan. Gojo sudah menduga bahwa para kutukan tingkat khusus tidak bisa menggunakan domain amplifikasi atau teknik kutukan secara bersamaan. Ketika perhatian Gojo teralihkan, saat itu juga Choso menembakkan teknik manipulasi darah dari arah belakang. Namun lagi-lagi serangan tersebut gagal karena teknik Infinity milik Gojo benar-benar sangat kuat. Sebenarnya Gojo sangat kesal dengan Choso. Nantinya dia berniat membereskan Choso, karena saat ini dia masih berfokus pada Jogo dan Hanami. Jogo dan Hanami nampaknya masih terus menekan Gojo dengan amplifikasi domain. Untuk itulah Gojo juga menggunakan teknik kutukan yang lebih kuat untuk menghadapi amplifikasi domain tersebut. Gojo menyadari bahwa energi kutukan Hanami telah habis. Dia pun memperkuat teknik Infinity-nya dan menekan Hanami ke sudut tembok. Hal ini pun membuat Hanami benar-benar tertekan dan tidak berdaya. Jogo mencoba mengalihkan Gojo dengan mengancam akan membunuh para manusia di dekatnya. Namun sayang, kali ini Gojo benar-benar mengabaikannya. Alhasil, Hanami pun benar-benar terbunuh dan tubuhnya tidak berbekas sama sekali. Tentu saja Jogo sangat ketakutan. Dia lantas kabur di antara ratusan manusia untuk sekedar menjauhi Gojo. Dia melempari Gojo dengan beberapa tubuh manusia sambil melakukan penyerangan. Walau tidak berguna, namun Jogo terus memikirkan strategi penyerangan dan kabur. Dia juga mengancam akan membunuh Choso jika si Choso hanya diam saja tanpa membantu. Tentu saja Choso kembali menyerang Gojo dengan manipulasi darahnya. Walau lagi-lagi serangan tersebut tidak ada gunanya. Di sini Gojo meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tapi sebagai gantinya, dia berjanji akan membasmi para roh kutukan tingkat khusus di tempat ini. Jogo pun terus berlari ke sana kemari sambil bertanya-tanya, apakah waktu 20 menit untuk menahan Gojo masih belum cukup. Sementara itu di ujung lorong kereta, Geto memastikan bahwa waktu pertarungan masih belum panjang untuk membuat Gojo semakin tegang. Kembali pada tim Mei Mei, di mana Itadori mendatangi seorang gadis yang duduk menyendiri di basement lantai 5. Saat diajak ngobrol, gadis ini langsung berkata bahwa semua orang telah berubah menjadi monster dan menaiki kereta. Hanya dia sendiri yang tinggal di tempat ini karena keretanya sudah penuh. Sedetik kemudian, gadis ini pun tiba-tiba berubah menjadi sosok roh kutukan. Itadori pun sadar sekaligus geram, karena dalang di balik insiden ini adalah si Mahito. Beberapa saat kemudian, semua orang nampak senang karena kereta telah datang di stasiun ini. Beberapa di antara mereka saling serobot untuk memasuki kereta tersebut. Namun saat mengetahui bahwa di dalam gerbong kereta adalah manusia yang telah berubah menjadi kutukan, suasana pun tiba-tiba berubah jadi mencekam. Para kutukan mulai menyerang banyak orang dengan begitu brutal. Bersamaan dengan itu, si Mahito muncul dan bergabung bersama Jogo. Tanpa banyak bicara, roh kutukan penuh tambalan tersebut langsung menyerang Gojo. Namun serangannya tertahan karena teknik Infinity Gojo. Dikarenakan Hanami telah tewas, maka teknik kutukan akarnya menghilang. Hal ini pun mengakibatkan banyak manusia terjatuh dari lantai atas yang sebelumnya ditahan oleh akar Hanami. Bersamaan dengan itu, Mahito dan Choso melepaskan teknik kutukannya hingga membuat situasi di sekitar Gojo jadi hujan darah. Di sini diperlihatkan banyak sekali manusia yang terpotong dan terbelah. Dalam pandangan Mahito, Gojo sangat berbeda dengan Itadori Yuji. Gojo lebih dingin dan bisa menoleransi pengorbanan manusia dalam tingkat tertentu untuk membasmi para roh kutukan. Namun saat ini kondisinya berbeda, karena terlalu banyak manusia yang dikorbankan. Jogo pun melihat kebimbangan di hati Gojo, di mana dia yakin bahwa Gojo tidak berani menggunakan teknik Muryokuso atau kehampaan tidak terbatasnya. Dia berharap agar Gojo terus berpikir dan kemudian kebingungan hanya demi mengambil keputusan. Ketika para roh kutukan tingkat khusus merasa menang, saat itu juga mereka benar-benar dibuat sangat kaget karena dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, Gojo Satoru telah mengaktifkan Muryokuso atau teknik kehampaan tidak terbatas. Ketika semua makhluk terdiam, dengan gerakan super cepat Gojo membantai para manusia yang berubah menjadi roh kutukan. Lewat intuisinya,
Gojo menggunakan waktu 0,2 detik dengan mempertaruhkan segalanya. Dia yakin dalam waktu 0,2 detik tersebut tidak akan membuat para manusia cacat atau terkena efek samping dari perluasan domainnya. Semua orang hanya berdiri mematung, sementara Gojo terus fokus bergerak cepat menghabisi para manusia yang diubah menjadi kutukan. Dalam waktu singkat, Gojo telah membantai hampir 1000 manusia yang diubah di lantai ini. Aksi epik yang terlalu singkat ini membuat Gojo benar-benar ngos-ngosan dan kepayahan. Sementara itu semua orang masih mematung, walau di sekelilingnya banyak sekali jasad kutukan yang sudah tidak bernyawa. Gojo pun terkejut ketika di hadapannya muncul kotak alam penjara yang langsung terbuka setelah Geto mengaktifkannya. Saat Gojo hendak berlalu, dia pun kembali terkejut karena suara Geto yang menyapanya. Gojo lantas melamun dan tidak bisa berkata apa-apa melihat sosok sahabat yang muncul di hadapannya. Pun demikian, Gojo berusaha menyadarkan diri sambil berpikir apakah Geto di hadapannya adalah peniru atau sosok yang menggunakan teknik perubahan bentuk. Dia pun sadar bahwa sosok di hadapannya memang adalah Geto Suguru. Hal ini pun sekilas membuatnya mengingat tentang kenangan indahnya dulu bersama sahabat baiknya tersebut. Sayangnya saat itu juga Gojo telah dikunci dalam kotak alam penjara. Alam penjara membuat Gojo tidak bisa merasakan energi kutukan dan tubuhnya tidak bisa bergerak untuk mengerahkan kekuatannya. Gojo pun menanyakan siapakah Geto di hadapannya ini. Mata keenam Gojo menginformasikan bahwa sosok di hadapannya memang adalah Geto Suguru. Namun dengan keras jiwa Gojo benar-benar menyangkalnya. Saat itulah Geto menarik benang yang ada di kepalanya. Sambil tersenyum jahat, dia lantas membuka kepalanya, di mana isi di dalamnya adalah otak bergigi yang begitu menyeramkan. Dialah Kenjaku yang saat ini mengendalikan jasad Geto Suguru. Selama otaknya dipindahkan, dia bisa berganti tubuh sesuka hati dan menggunakan teknik kutukan yang terukir di dalam inangnya. Kenjaku lantas menyalahkan Gojo karena tidak memerintahkan suku Iori untuk melenyapkan jasad Geto Suguru. Kesalahan fatal inilah yang membuat Kenjaku berhasil mengendalikan tubuh Geto. Kenjaku memastikan bahwa segel alam penjara akan terlepas dengan sendirinya sekitar 1000 tahun lamanya. Kenjaku menyegel Gojo karena lelaki ini terlalu kuat dan selalu saja mengganggu rencananya. Dia lantas mengucapkan selamat malam pada Gojo dan mengajaknya bertemu kembali nanti setelah dunia berubah. Di sisi lain, Itadori tiba-tiba mendapatkan sebuah alat komunikasi yang menempel di telinganya. Benda tersebut begitu mirip dengan muka Mekamaru. Ya, itu memang suara dari Mekamaru atau Mutako Kichi. Dengan serius Mekamaru menginformasikan bahwa saat ini Gojo Satoru telah disegel. Tanpa banyak bicara, Itadori langsung membanting alat komunikasi yang tiba-tiba menempel di telinganya. Namun ketika benda tersebut menyampaikan bahwa dirinya adalah Mekamaru dari SMK Jujutsu Kyoto, Itadori langsung terdiam. Pemuda ini pun semakin serius ketika mengetahui bahwa Gojo Satoru telah disegel. Sementara itu di lantai bawah, Gojo memanggil nama Suguru, hingga mengakibatkan tangan tubuh sahabatnya tersebut bergerak mencekik lehernya sendiri. Walau sedikit kesakitan, namun setelahnya Kenjaku tertawa girang karena sebelumnya tidak ada fenomena aneh seperti ini. Jiwa di dalam tubuh Geto nampaknya menolak kehadiran Kenjaku yang seenak hati mengendalikannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kenjaku lantas menyegel Gojo di dalam alam penjara. Saat itulah Gojo benar-benar terkunci dan terkurung di dalam alam penjara. Kenjaku pun memastikan bahwa misi penyegelan Gojo telah 100% diselesaikan. Sementara itu Mei Mei masih belum percaya dengan informasi Mekamaru. Apalagi yang dibicarakan ini adalah Gojo Satoru, seorang penyihir jujutsu terbaik saat ini. Pada intinya Mekamaru tidak memiliki bukti apapun untuk meyakinkan Mei Mei dan Itadori. Namun keberadaannya di sini adalah bukti nyata tentang peristiwa tidak menyenangkan ini. Dia pun mengisahkan bahwa pada tanggal 19 Oktober dia telah terbunuh oleh roh kutukan tingkat khusus, yaitu Mahito. Dia yang sekarang hanyalah asuransi tingkat tinggi yang ditinggalkannya semasa hidup. Ketika Gojo tersegel, maka asuransi ini akan segera aktif dengan sendirinya.
Mekamaru memilih Itadori karena pemuda tersebut berpeluang kecil jadi mata-mata. Dia juga meyakini bahwa Mei Mei yang ahli dalam menemukan musuh tidak bersalah sama sekali. Walau Mei Mei mencoba mengelak dari pernyataan Mekamaru, namun faktanya ada dua sosok pengguna kutukan yang datang untuk menghabisinya. Sebenarnya Mei Mei ingin mengabaikan kedua sosok pengguna kutukan tersebut, namun saat ini situasi di Shibuya telah berubah. Teknik penghalang musuh jauh lebih kuat, ditambah lagi saat ini ada 4 penghalang yang telah diturunkan di sana. Penjelasannya sebagai berikut. Penghalang A yang mengurung orang biasa, penghalang B yang mengurung Gojo Satoru, penghalang C yang bisa mencegah keluar masuknya penyihir Jujutsu, dan penghalang D yang sama seperti penghalang A, yaitu mengurung orang-orang biasa. Para penyihir Jujutsu yang bersiaga pasti sudah berada di penghalang C, dan disitulah ponsel sudah tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi. Mekamaru memohon agar Mei Mei dan Itadori bergerak sesuai dengan arahannya karena sudah tidak ada waktu lagi. Mei Mei pun percaya, dan saat itu juga Mekamaru meminta Itadori untuk kembali ke Meiji Jikumai Shibuya melewati bawah tanah. Dia lantas meminta Itadori untuk memberitahukan pada semua penyihir Jujutsu bahwa Gojo Satoru telah disegel. Semuanya harus bersatu dan satu tujuan untuk menyelamatkan Gojo. Jika Gojo menghilang, maka dunia penyihir dan manusia akan kacau balau. Mei Mei bertugas memberikan celah bagi Itadori untuk melewati musuh dan menjaga jalur bawah tanah ini untuk sementara waktu. Saat itulah terlihat sosok pengguna kutukan yang bersiap melakukan pertarungan. Di waktu yang sama, para roh kutukan tingkat khusus telah sadar dari pengaruh Muryokuso. Namun Gojo masih terus melakukan perlawanan, walau dia sudah tersegel di dalam alam penjara. Kotak alam penjara tiba-tiba menjadi berat dan menghujam lantai stasiun. Di dalam alam penjara tersebut, walau situasi sangat gawat, namun Gojo bersikap santai dan optimis bahwa semua ini pasti ada solusinya. Dia pun mengandalkan semua murid dan teman-temannya untuk membereskan masalah ini. Semua tim penyihir Jujutsu nampak masih bersiaga di posnya masing-masing. Di sini Fushiguro terlihat agak khawatir karena sudah cukup lama Pak Gojo masuk ke dalam penghalang. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nanami. Apalagi dia lebih khawatir karena musuh yang dihadapi bukanlah tipe yang menyerang secara sembrono. Nanami berencana menghadapi musuh yang menurunkan penghalang, sementara Fushiguro dan Ino harus fokus melindungi orang-orang biasa. Sedetik kemudian, 3 tim penyihir Jujutsu mulai memasuki penghalang secara bersamaan. Sementara itu di luar penghalang, ketika Ichichi sibuk menghubungi asisten pengawas lain dengan ponselnya, tanpa diduga dia ditusuk berkali-kali oleh Haruta Shigemo. Sontak saja Ichichi tumbang dan tidak berdaya. Disinilah diperlihatkan bahwa Uraume meminta Haruta untuk memburu manusia yang mengenakan setelan jas seperti Ichichi di luar penghalang. Di dalam stasiun, Kenjaku dan rekan-rekannya masih kesulitan memindahkan alam penjara yang menyegel Gojo. Saat itulah Mahito sadar bahwa CCTV milik Mekamaru telah menerima informasi penting tersebut dan menyampaikannya secara langsung pada Itadori. Mahito pun menghancurkan CCTV Mekamaru walau itu sudah terlambat. Mekamaru pun meminta Itadori untuk mengumpulkan para penyihir Jujutsu ke stasiun yang berdekatan dengan stasiun Shibuya. Jika penghalang berhasil dihancurkan, maka semuanya bisa menyerbu stasiun Shibuya. Itadori pun terus berlari kencang hingga memasuki penghalang. Dia juga memukuli beberapa roh kutukan yang muncul di tengah jalan. Setelah mengalahkan beberapa kutukan, Itadori lantas menaiki gedung bertingkat dan mulai berteriak memanggil-manggil Nanami. Teriakan Itadori membuat Fushiguro dan yang lainnya tersentak. Ketika Itadori mengatakan bahwa Gojo Satoru telah disegel, Nanami langsung melakukan perubahan rencana. Semuanya harus segera berkumpul dengan Itadori. Jika Gojo benar-benar disegel, maka nasib manusia di negeri ini akan berakhir. Saat ini maksud dan tujuan para roh kutukan tingkat khusus mulai terkuak. Hanya tinggal menunggu waktu saja, hingga para penyihir Jujutsu datang untuk menyelamatkan Gojo Satoru. Namun Kenjaku masih ingin bertahan di stasiun untuk mengawasi alam penjara. Sementara Choso berniat membalaskan kematian adik-adiknya dengan membunuh Itadori dan Nobara. Mahito pun sependapat dengan Choso yang ingin sekali membunuh Itadori.
Dia tidak peduli dengan keinginan Jogo yang berniat membangkitkan Itadori sebagai Sukuna. Dikarenakan Gojo Satoru telah disegel, tanpa Sukuna pun mereka semua pasti bisa menang melawan penyihir Jujutsu. Para roh kutukan tingkat khusus ini pun mulai bergerak, meninggalkan Kenjaku sendirian yang masih bertahan bersama alam penjara. Pada saat itu juga, Mimiko dan Nanako memaksa Kenjaku untuk mengembalikan jasad tuannya, yaitu Geto Suguru. Mereka telah banyak membantu Kenjaku dengan menghabisi banyak manusia. Jadi keduanya tidak ingin Kenjaku mempermainkan jasad Geto lebih lama lagi. Namun Kenjaku menolaknya mentah-mentah. Dia menyalahkan Mimiko dan Nanako karena tidak membuat ikatan sumpah sebelum menyerahkan tubuh Geto. Dia lantas mengusir kedua gadis tersebut. Bahkan dia mengancam akan membunuh keduanya jika berani macam-macam. Mimiko dan Nanako pun mundur. Namun mereka memastikan bahwa Kenjaku nantinya akan menyesal karena keputusannya ini. Kembali pada Itadori, yang saat ini telah berkumpul dengan tim Nanami. Mekamaru mencoba menjelaskan pada semuanya tentang rencana penyegelan Gojo Satoru oleh Kenjaku. Situasi di Shibuya juga semakin kacau, ditambah dengan adanya beberapa roh kutukan tingkat khusus dan bawahan Geto, serta manusia yang telah diubah menjadi kutukan. Untuk melakukan penyerangan, semuanya harus bergerak untuk menghancurkan penghalang yang ada. Mekamaru pun meminta semuanya berpencar karena situasi sudah semakin mendesak. Nanami berencana berkumpul dengan Ijiji untuk menyampaikan informasi ini. Sementara itu Itadori, Fushiguro, dan Ino harus menghancurkan penghalang yang menahan para penyihir Jujutsu secepatnya. Nanami berpesan pada Ino agar menyampaikan informasi ini pada Kusakabe serta Zenin, dan jika memungkinkan semuanya harus bergabung dan saling membantu satu sama lain. Ino pun semakin bersemangat. Dia pun menjelaskan secara detail tentang berbagai masalah jika Gojo tersegel. Yang pertama, para penyihir Jujutsu tidak akan terlindungi, kesulitan dan bisa saja terbunuh. Lalu masalah yang kedua yaitu hancurnya keseimbangan kekuatan, di mana sebelumnya para pengguna kutukan atau roh kutukan berdiam diri kini mulai bermunculan secara bersama-sama. Untuk menghindari situasi yang semakin buruk, Ino pun mengajak Itadori dan Fushiguro untuk menghancurkan penghalang sebelum Nanami kembali. Itadori mencoba memukul penghalang di depannya dengan tinju berkekuatan super dahsyat. Ino pun begitu kaget melihat pukulan Itadori yang begitu kuat. Dia bahkan menilai bahwa kekuatan serangan Itadori hampir menyamai milik Nanami. Sayangnya pukulan kuat Itadori tersebut tidak membuat penghalang di hadapannya bergeming sama sekali. Menurut Fushiguro, mereka harus berusaha menemukan kelemahan penghalang kokoh ini dan membuat lubang di sana meski hanya sebentar. Jika tidak bisa melewati penghalang ini, maka semua usaha tidak akan ada gunanya. Dalam beberapa kasus, biasanya si pembuat penghalang akan berada di dalam penghalang untuk berlindung. Namun Itadori menyampaikan bahwa dulu di Harajuku si pembuat penghalang sengaja berada di luar penghalangnya. Walau beresiko diserang musuh, namun hal ini bisa meningkatkan kekuatan penghalang. Bisa dibilang kali ini musuh benar-benar optimis karena mengambil resiko tinggi. Apalagi bisa dipastikan bahwa pasak-pasak penghalang musuh berada pada tempat yang cukup mencolok. Ino, Itadori, dan Fushiguro pun langsung mengetahui bahwa tempat mencolok yang dimaksud adalah gedung tertinggi di dekat mereka, yaitu Menara Pusat Shibuya. Dan benar saja, ternyata di puncak menara terlihat dua orang lelaki dan seorang wanita tua yang bertindak mencurigakan. Mereka bertiga adalah aliansi Kenjaku yang bertugas membuat penghalang guna membatasi gerak para penyihir Jujutsu. Selain itu mereka memang sangat pede karena begitu yakin bahwa para penyihir Jujutsu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi di bawah gedung ini ada banyak manusia yang telah dirubah menjadi kutukan. Sedetik kemudian, tanpa disangka Itadori dan Nue milik Fushiguro menjerat ketiga penyihir tersebut dengan seutas kawat. Itadori pun menarik seorang lelaki berkumis yang bernama Jiro Awasaka. Sementara Ino menghempaskan satu pasak penghalang yang ditemukannya. Menyadari penghalangnya masih belum hancur, Ino pun sadar bahwa masih ada dua pasak yang diamankan oleh Jiro. Saat ini Itadori dan Fushiguro harus menghadapi Jiro, sementara si Ino harus berhadapan dengan nenek Ogami dan cucunya.
Di lantai dasar, Itadori dan Fushiguro mendapati tubuh Jiro yang tergeletak di tengah jalan. Fushiguro pun kesal karena Jiro Awasaka berusaha menipunya dengan berpura-pura mati. Saat itulah Jiro bangkit dan melepaskan kawat yang membelenggunya dengan begitu mudah. Di puncak gedung, Ino menutupi kepalanya dan mulai menyerang Ogami serta cucunya. Dia melakukan pemanggilan binatang bertuah pertama yang berupa tanduk tajam di mana serangan tersebut bisa menghancurkan lengan si cucu. Pada serangan keduanya, Ino mengaktifkan Reiki, di mana teknik ini bisa membantunya dalam bergerak cepat. Berbagai serangan fisik dikerahkan Ino pada si cucu, walau sayangnya serangannya masih bisa dihindari. Sementara itu, Itadori dan Fushiguro saling bekerja sama dalam melawan Jiro. Walau Jiro menerima serangan bertubi-tubi, namun anehnya dia nampak baik-baik saja. Dia bahkan berhasil menggores tubuh Itadori dengan pisau kecilnya. Itadori dan Fushiguro dibuat bingung, padahal mereka merasa telah mengerahkan segala kekuatan untuk menghajar Jiro. Jiro pun tersenyum jahat dan hendak menyerang balik kedua pemuda di hadapannya. Di atas gedung, Ino berusaha menyerang nenek Ogami dengan begitu intens. Namun anehnya, si cucu juga berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi neneknya. Walau tidak terlalu kuat, namun si cucu terus berusaha mati-matian melindungi neneknya. Ino pun mulai curiga, mengapa si cucu bertindak sampai segitunya. Sesaat kemudian, Ogami menyelimuti cucunya dengan energi kutukan yang lumayan besar. Tanpa pikir panjang, Ino lantas menyerang mereka dengan tanduk tajamnya. Namun bersamaan dengan itu, si cucu menenggak sebuah pil diikuti dengan selesainya ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh Ogami. Disinilah keanehan terjadi, di mana tubuh si cucu telah dirasuki oleh Toji Fushiguro. Hebatnya, dia bisa menghentikan serangan tanduk tajam Ino hanya dengan tangan kosong. Scene pun flashback pada bulan Desember tahun 1989, di mana kala itu Gojo Satoru terlahir ke dunia. Saat itu terlihat seorang gadis memberikan selamat pada bapaknya yang tengah berulang tahun. Namun anehnya, gadis tersebut malah membunuh sang bapak dengan begitu keji. Ternyata identitas gadis tersebut adalah nenek Ogami yang tengah menyamar. Ogami mengungkapkan bahwa dia telah membunuh si gadis agar bisa melakukan perubahan wujud. Di sisi lain, Jiro Awasaka juga telah melakukan serangkaian pembunuhan keji pada banyak orang. Baik Ogami ataupun Jiro kala itu bebas bertindak sesuka hati. Mereka juga bisa mendapatkan banyak uang dengan aksi kriminalnya ini. Keduanya pun mendapatkan informasi tentang Gojo Satoru yang baru saja terlahir dari klan Gojo. Mereka juga tergiur dengan uang ratusan juta jika berhasil memburu Gojo. Hingga pada suatu ketika, Jiro dan Ogami mencoba mengamati pergerakan Gojo Satoru dari lokasi yang berbeda. Jiro di atap gedung, sementara Ogami berada di sebuah kafe. Hanya dengan sekali pandangan, Gojo membuat Jiro dan Ogami jadi sangat ngeri dan begitu ketakutan. Kekuatan roh kutukan semakin kuat setiap tahunnya. Namun sejak kelahiran Gojo Satoru, kutukan tersebut benar-benar tertahan dan keseimbangan dunia telah berubah. Tentu saja hal ini membuat kebebasan Jiro dan Ogami hilang. Ironisnya, kebebasan itu direnggut pada usia senja mereka. Jiro pun berusaha mati-matian merebut kebebasannya kembali. Dia pun melakukan serangan balik pada Itadori dan Fushiguro. Walau mendapatkan banyak serangan fatal, namun Jiro lagi-lagi terlihat baik-baik saja. Fushiguro pun berpikir keras untuk menguak rahasia di balik teknik kutukan milik Jiro. Awalnya Fushiguro mengira bahwa teknik kutukan Jiro bisa menetralisir semua serangan. Dia pun mengurung Jiro dengan ratusan kelinci dan saling berkoordinasi dengan Itadori setelah memastikan rahasia Jiro yang sebenarnya. Di sisi lain, Ino sangat terkejut karena nenek Ogami telah membangkitkan Toji dengan sempurna. Dengan gerakan super cepat, Toji lantas melepaskan penutup wajah Ino dan memukuli lelaki tersebut dengan begitu brutal. Kembali pada Jiro, di mana dia masih terkurung dalam penjara kelinci milik Fushiguro. Saat itu juga Fushiguro langsung melenyapkan semua kelinci dan menghunjamkan gajah besarnya pada lelaki berkumis itu. Tidak berhenti di situ, Itadori lantas mengangkat sebuah mobil dan melemparkannya pada Jiro. Sayangnya baik gajah ataupun mobil masih tidak bisa menaklukkan si Jiro.
Itadori dan Fushiguro kembali bekerja sama untuk melasatkan serangan pada Jiro. Dan ketika Jiro nampak begitu bersemangat, tanpa diduga dia terkena serangan yang cukup fatal. Scene pun kembali ketika Jiro masih terperangkap di dalam penjara kelinci. Dengan berbagai pertimbangan, Fushiguro meyakini bahwa teknik kutukan Jiro adalah pembalikan. Ketika menggunakan teknik serangan kuat, maka serangan tersebut akan melemah. Tapi jika serangannya lemah, justru serangan itu akan semakin kuat. Jiro pun muntah darah setelah menerima serangan lemah dari jurus bayangan kodok milik Fushiguro. Bersamaan dengan itu, Itadori dan Fushiguro melepaskan banyak pukulan biasanya hingga Jiro kelimpungan. Dia agak terkejut. Sejak kapan kedua pemuda di hadapannya ini mengetahui tentang rahasia teknik pembalikannya? Kejadian ini pun membuat Jiro begitu marah karena merasa sangat diremehkan. Namun saat itu, Itadori telah bersiap dengan tinju kuatnya. Dia melesat menghadapi Jiro untuk berduel 1 lawan 1. Ketika Itadori hendak meninju Jiro, saat itu juga dia berhenti dan menghilangkan energi kutukan dalam kepalan tangannya. Dia lantas melesatkan pukulan biasanya tepat di wajah lelaki paruh baya tersebut. Alhasil, serangan Itadori ini membuat Jiro terhempas cukup parah dan KO tidak sadarkan diri. Waktu saat ini menunjukkan pukul 21.44. Nanami nampak berjalan pelan menuju pintu keluar samping nomor 13 di stasiun Metro Shibuya. Dia pun sangat terkejut ketika menemukan Ijiji tergolek lemah dan tidak berdaya di atas jembatan penyeberangan. Dia lantas mendatangi Ijiji yang bersimbah darah. Raut wajahnya terlihat begitu serius seakan memendam kemarahan yang sangat mendalam. Di jalur kereta bawah tanah, Mei Mei membuat seorang pengguna kutukan yang bernama Niji Ebina benar-benar ketakutan. Bagaimana tidak, dalam waktu yang relatif singkat Mei Mei membuat Niji kehilangan anjing serta kaki kanannya. Si pengguna kutukan ini pun meminta pengampunan dan berjanji tidak akan terlibat dalam masalah ini lagi. Uiui pun memperingatkan Niji karena kakaknya belum selesai berbicara. Mei Mei mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sangat lemah. Dia pun berlatih mati-matian agar bisa bertarung tanpa teknik kutukan. Usahanya pun membuahkan hasil, karena sekarang dia bisa menghajar musuh yang jahat seperti Niji Ebina. Tidak berhenti di situ, Mei Mei terus mengembangkan bakatnya hingga menjadi penyihir Jujutsu tingkat pertama. Dia pun berniat mengakhiri nyawa Niji. Jelas saja Niji sangat ketakutan. Dia lantas bersimpuh di hadapan Mei Mei dan sekali lagi meminta maaf, seraya berjanji tidak akan berbuat jahat lagi. Ketika Mei Mei bertanya pada Niji tentang cara menghitung skala kehidupan, Niji yang merupakan pembunuh berantai ini pun nampak kebingungan. Setelah menyampaikan bahwa nilai kehidupan tergantung pada potensi kegunaannya, Mei Mei lantas benar-benar mengakhiri nyawa Niji Ebina. Di sisi lain, Itadori dan Fushiguro berhasil menghancurkan pasak serta penghalang yang menahan pergerakan para penyihir Jujutsu. Dengan ini hanya tersisa satu penghalang lagi, yaitu penghalang yang mengurung Pak Gojo Satoru. Sebenarnya Fushiguro ingin menginterogasi Jiro lebih lanjut, namun lelaki tua tersebut tidak kunjung sadar. Saat itu Fushiguro langsung bergerak untuk menyelamatkan Ino dengan bayangan burungnya. Nampaknya Ino terjatuh dari atap gedung setelah bertarung melawan Ogami dan cucunya yang berubah menjadi Toji. Walaupun Fushiguro gagal menyelamatkan Ino, untungnya Itadori berhasil menangkap lelaki tersebut sebelum jatuh menghujam bumi. Di puncak gedung, Nenek Ogami memerintahkan cucunya untuk turun dan membantai para penyihir Jujutsu yang ada. Namun si cucu yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Toji tidak bisa melakukan perintah itu. Toji pun begitu marah hingga membuat Nenek Ogami sangat ketakutan. Ogami jadi kebingungan, karena seharusnya informasi tubuh yang dipanggil tidak akan membuat cucunya dikuasai seperti ini. Hal ini jelas tidak sesuai dengan harapannya, di mana dia tidak pernah memanggil informasi jiwa. Walau Toji tidak begitu memahami maksud Nenek Ogami, namun dia memastikan bahwa tubuhnya sangatlah istimewa. Dia lantas mendekati Ogami secepat kilat dan membantai nenek tua tersebut dengan sekali pukulan. Sementara itu Maki Zenin nampak sibuk membabat para kutukan yang menyerangnya. Nobara mengatakan bahwa Ijiji telah diserang musuh ketika tengah berkomunikasi dengan Akarinita.
Maki pun meminta Nobara dan Nita untuk segera menemukan Ichichi karena para penyihir Jujutsu tidak boleh kekurangan bantuan dari asisten pengawas. Maki sendiri akan menahan laju kutukan di tempat ini bersama Naobito, walau si Naobito nampaknya tidak serius dalam bekerja. Ketika Nobara dan Nita terus berlari, tiba-tiba saja langkah mereka terhenti karena kemunculan Haruta Shigemo. Haruta nampak begitu senang karena bisa menemukan gadis yang mengenakan setelan jas seperti Nita. Bagaimana tidak, sedari tadi dia hanya menemukan sosok pria berjas yang membuatnya begitu bosan. Nobara pun meminta Nita bersembunyi di belakang Bunkamura, sementara dia akan menahan Haruta. Nobara sadar bahwa Haruta adalah sosok yang mencelakai Ichichi. Haruta pun melemparkan pedangnya, namun senjata itu ditepiskan dengan mudah oleh Nobara. Gadis ini lantas menyerang Haruta dengan palu dan pakunya. Sayangnya semua serangan Nobara bisa dihindari Haruta dengan mudah. Ketika Nobara sibuk bertarung, tanpa diduga pedang tangan Haruta bergerak sendiri dan mengejar Nita hingga ke dalam mall. Pedang tersebut lantas menyayat kedua kaki Nita dan membuat wanita itu jatuh tersungkur. Haruta pun senang karena bisa menemukan targetnya kembali. Dia pun langsung berlari dan menendang Nita dengan begitu keras. Jelas saja Nobara sangat marah, namun dia terkejut karena pedang tangan Haruta bisa muncul begitu saja. Padahal sebelumnya dia yakin bahwa pedang itu telah dibuang Haruta. Dalam kondisi sulit, Nobara melesatkan beberapa pakunya hingga menghancurkan atap bangunan dan menimpa Haruta. Namun tanpa diduga pedang tangan Haruta memukul rahang bawah Nobara dengan sangat keras. Kejadian ini membuat Nobara langsung tertunduk dan tidak bisa menggerakkan mulutnya. Nita pun berusaha bangkit dan merangkak untuk menyelamatkan diri. Namun Haruta langsung menusuknya berkali-kali dengan pedang tangannya. Nobara sontak berteriak dan meminta Haruta menghentikan penyiksaannya. Dia pun bangkit dan berusaha memukul Haruta dengan palu kecilnya. Sayangnya dia tersungkur dan kesulitan untuk sekedar berdiri. Ketika Nobara kembali bangkit dan menyerang Haruta, saat itu juga kaca mall tiba-tiba hancur berantakan. Ternyata yang menghancurkan kaca tersebut adalah si Nanami. Wajah Nanami nampak serius dan masih menyimpan amarah yang sangat mendalam. Dia lantas melepas dasi dan mengikatnya pada tangan kanannya. Haruta pun meminta Nanami untuk menyadari kondisinya, apalagi dia telah menyandra manajer Nita. Namun dia begitu kaget setelah menyadari bahwa Nita telah kabur menaiki tangga berjalan atau eskalator. Belum selesai rasa kagetnya, tiba-tiba Nanami sudah berada tepat di belakangnya. Dengan serius, Nanami bertanya pada Nita tentang jumlah dan persenjataan kelompok Haruta. Tentu saja Haruta tidak mau menjawab dan pura-pura tidak tahu. Saat itulah Nanami menonjok muka Haruta dengan begitu keras. Saking kerasnya, pukulan Nanami membuat Haruta terjungkal beberapa meter. Haruta pun sadar bahwa dia pasti mati jika tidak menggunakan teknik kutukannya. Dia pun berusaha kabur dari Nanami. Namun Nanami langsung menjambaknya, dan dia kembali bertanya tentang jumlah dan persenjataan aliansi Haruta. Dikarenakan tidak mau jujur, Nanami pun meninju perut Haruta hingga dinding di belakangnya retak begitu parah. Dalam perjalanan ke tempat ini, Nanami menemukan banyak asisten pengawas yang tewas terbunuh. Sambil mencekik Haruta, Nanami begitu yakin bahwa itu semua adalah perbuatan Haruta. Merasa tidak berdaya, Haruta pun lantas menangis dan meminta maaf. Saat itulah Nanami melepaskan cengkeramannya. Namun saat itu juga, dia melepaskan pukulan super dahsyat pada wajah Haruta. Haruta pun terhempas hebat dan menabrak dinding gedung sebelah. Nobara sangat terkejut melihat kekuatan mengerikan Nanami. Level kekuatan Nanami yang merupakan penyihir Jujutsu tingkat pertama begitu berbeda dengan dirinya. Setelah itu, Nanami lantas mengajak Nobara untuk segera menemukan Nita. Di waktu yang sama, Mei Mei bertemu dengan Kenjaku di sudut lintasan kereta. Saat ini Mei Mei masih belum sadar bahwa sosok di hadapannya bukanlah Geto Suguru. Dia pun bertanya-tanya, mengapa Geto masih hidup? Padahal dia yakin bahwa Gojo telah mengakhiri nyawa Geto. Ataukah mungkin semua kekacauan ini timbul akibat dari perseteruan Gojo dan Geto? Namun dia tetap yakin bahwa Gojo adalah yang terbaik. Gojo sangat kuat,
Dia tidak perlu bekerja sama dengan orang lain dan tidak pernah menggunakan trik licik. Sejujurnya Mei Mei lebih menyukai Geto daripada Gojo. Tentu saja sangat disayangkan bila dia harus membunuh penyihir berbakat seperti Geto. Disinilah Mei Mei sangat yakin bahwa sosok di hadapannya adalah Geto palsu. Kenjaku pun mengeluarkan roh kutukan tingkat khusus yaitu Dewa Cacar. Jika Mei Mei berhasil mengalahkan roh kutukan Dewa Cacar, maka Kenjaku akan menjadi lawannya. Sedetik setelah Kenjaku pergi, Dewa Cacar langsung menyerang Mei Mei dengan perluasan domainnya. Roh kutukan ini lantas mengurung Mei Mei di dalam peti mati dan menghujaminya dengan batu super besar. Untungnya Mei Mei berhasil menghancurkan peti dan batu itu dengan kapak besarnya. Dia jadi sangat bersemangat, karena sudah beberapa tahun ini dia tidak menemukan lawan yang bisa membuatnya merasa terancam. Di dalam mall, Nanami dan Nobara berhasil menemukan Akarinita. Nanami menyampaikan bahwa Ichichi masih bertahan, karena sedari awal dia adalah penyihir Jujutsu yang bertekad baja. Nanami meminta Nobara dan Nita menunggu balapan tuan di tempat ini. Dia pun berencana untuk bergerak ke basement lantai 5 stasiun Shibuya bersama klan Zenin. Dengan tegas, Nanami tidak mengizinkan Nobara ikut serta, karena gadis ini pasti hanya menjadi beban saja. Sementara itu di dalam stasiun Shibuya, Itadori terus berlari menuju basement lantai 5. Ketika menuruni eskalator, tanpa disangka Itadori bertemu dengan Choso. Tentu saja Choso langsung menggertakkan giginya. Dia lantas menyiapkan teknik manipulasi darahnya untuk membalaskan kematian adik-adiknya. Scene kembali beberapa saat sebelumnya, di mana saat itu Itadori nampak berlari kencang menuju stasiun Shibuya. Parahnya, kondisi jalanan Shibuya kali ini benar-benar kacau balau. Itadori pun jadi bingung, karena banyak sekali roh kutukan yang menyerang manusia secara ngawur dan membabi buta. Sebenarnya dia ingin sekali menolong, namun dia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menyelamatkan semua orang. Stasiun Shibuya terlihat tepat di depannya, dan dia harus memprioritaskan diri untuk menyelamatkan Pak Gojo Satoru. Di tengah kebingungannya, tanpa diduga Inumaki muncul menyapa Itadori. Disitulah Itadori langsung meminta tolong pada Inumaki guna membantu menyelamatkan orang-orang. Jelas Inumaki siap membantu dengan senang hati. Tanpa membuang waktu lagi, Itadori pun segera bergegas ke stasiun. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22:10 waktu Shibuya. Suasana nampak begitu hening, hingga Itadori menuruni eskalator dan bertemu dengan Choso. Ketika melihat Itadori, Choso yang awalnya terlihat tenang tiba-tiba berubah jadi sangat beringas. Dia lantas mengerahkan Byakuren, di mana teknik ini merupakan manipulasi darah yang memadatkan darah tersebut hingga ke tingkat maksimal. Ditambah dengan bantuan energi kutukan, maka darah tadi bisa memiliki kecepatan luncur yang melebihi kecepatan suara. Walau sempat tersentak, namun Itadori berhasil menghempaskan Byakuren setelah tangannya terkena tusukan teknik tersebut. Choso pun kembali menyerang Itadori dengan Senketsu, yang mana teknik ini terus diarahkan dan mengejar Itadori seperti laser yang cukup mematikan. Itadori pun berlari untuk menghindari serangan tersebut, dan ketika sudah dekat dia lantas memukul Choso dengan tinjunya. Choso pun terdiam, sementara Itadori nampak kepayahan dan tangannya berdarah-darah. Dengan sangat serius, Choso bertanya pada Itadori apakah adik-adiknya meninggalkan pesan terakhir untuknya. Awalnya Itadori tidak mengerti maksud Choso, namun setelah Choso mengungkapkan bahwa kedua adiknya dibunuh Itadori di jembatan Yasuhachi, Itadori pun langsung menyadari bahwa kedua sosok yang dimaksud Choso adalah Eso dan Kechizu. Dia lantas menjawab bahwa keduanya hanya menangis dan tidak meninggalkan pesan apapun. Choso pun benar-benar naik pitam setelah mendengarkan jawaban Itadori. Dia lantas mengeluarkan banyak darah merahnya untuk membantai Itadori Yuji. Namun sebelum itu, Itadori langsung menyerang Choso dan menggagalkan teknik manipulasi darahnya. Namun Choso berhasil memukul mundur Itadori dan menghujaninya dengan jarum darah. Walau bisa menghindari jarum darah, tapi Itadori terus menerima serangan beruntun Choso yang cukup merepotkan. Lebih parahnya lagi, Choso bisa menarik semua darahnya dan menggunakannya kembali untuk menyerang. Itadori pun kesal karena Choso telah memperlebar jarak dan menyerangnya kembali dengan Senketsu.
Dia lantas berlari dan kembali mendekati Choso untuk melepaskan tinjunya. Namun Choso sudah mengantisipasi serangan Itadori dengan mengaktifkan teknik Chosintei atau Supernova, di mana beberapa titik darahnya menyerang Itadori dari belakang. Tentu saja serangan dadakan tersebut membuat Itadori kerepotan. Pun demikian, pemuda tersebut masih sempat menendang Choso dan memperlebar jaraknya kembali. Tanpa diduga, Mekamaru tiba-tiba bereaksi kembali. Beberapa saat yang lalu Mekamaru tidak aktif karena dia harus menghemat energi sekaligus melakukan beberapa hal lain. Dia lantas memberikan banyak informasi penting tentang teknik manipulasi darah, di mana teknik tersebut adalah warisan klan Kamo yang sangat berharga. Semua teknik pengendalian darah bisa digunakan dalam pertarungan segala jarak karena teknik ini mempunyai kekuatan yang seimbang. Yang jelas, Choso yang tidak kehabisan darah benar-benar musuh yang tidak memiliki kelemahan sama sekali. Walau tidak mengetahui kelemahan Choso, namun Mekamaru memiliki sebuah ide dan meminta Itadori untuk segera memasuki toilet. Sayangnya kemungkinan ide ini berhasil hanya 1%. Jadi jika gagal, maka Itadori harus menerima nasibnya untuk mati di tangan Choso. Itadori pun mau tidak mau harus menuruti ide Mekamaru, karena dia memang tidak memiliki pilihan lain. Pada awalnya Choso menilai bahwa Itadori adalah pemuda yang bodoh. Namun dia tidak mau lengah, karena pemuda bodoh tersebut faktanya berhasil mengalahkan kedua adiknya. Saat itulah Mekamaru memprovokasi Choso. Alat komunikasi kecil ini juga menyebut Choso pengecut seperti adik-adiknya yang telah tewas. Jelas saja hinaan tersebut membuat Choso naik pitam dan bergerak melakukan penyerangan. Dia lantas memasuki toilet, di mana keran air ruangan tersebut sengaja dihancurkan hingga airnya muncrat kemana-mana. Choso pun menembak dan menghancurkan Mekamaru setelah mengetahui posisi benda tersebut yang menempel di dinding toilet. Namun detik itu juga Itadori muncul dan memukul mundur Choso dengan tinju berbalut energi kutukan. Choso nampak tenang karena dia telah mengunci Itadori di dalam ruangan toilet. Namun dia malah kaget karena Byakurennya tiba-tiba menghilang setelah terkena cipratan air di sekelilingnya. Ternyata inilah ide Mekamaru, di mana darah Choso lebih mudah larut dalam air dibandingkan dengan orang lain. Ketika darah menyentuh air, maka sel di dalam darah tersebut jadi bengkak hingga membran selnya pecah. Choso pun tidak bisa mengendalikan sekitar 45% komponen sel di dalam darahnya sendiri. Pun demikian, Choso terlihat begitu tenang sambil fokus mengendalikan darah di dalam tubuhnya. Baik Itadori ataupun Choso saat ini terlihat begitu serius. Keduanya juga memasang kuda-kuda untuk melakukan pertarungan habis-habisan. Itadori lantas memulai serangan, sementara Choso meladeninya dengan gerakan sigap. Walau Itadori handal dalam pertarungan jarak dekat, namun Choso adalah lawan yang tidak bisa diremehkan. Dia bahkan bisa menekan Itadori dengan berbagai serangan tangan kosongnya. Hebatnya, Itadori berhasil menyundul dan menendang Choso. Hal ini pun membuat Itadori cukup yakin bisa memenangkan pertarungan. Namun sayangnya dia lengah. Tubuh Itadori nampak berlubang setelah menerima teknik manipulasi darah Choso yang dipadatkan hingga ke batas maksimal. Walau kesakitan luar biasa, namun Itadori sama sekali tidak mau menyerah. Meskipun harus mati, Itadori memiliki tanggung jawab besar untuk memenangkan duel ini. Tentunya agar para penyihir Jujutsu bisa pergi dan menyelamatkan Pak Gojo Satoru. Untuk menghadapi Itadori, Choso terpaksa menyelimuti tangan kanannya dengan sisik darah, di mana darahnya menjadi beku dan sangat keras. Choso meyakini bahwa Itadori adalah musuh yang cukup berbahaya. Keduanya pun kembali berhadapan dan saling memasang kuda-kuda silat. Beberapa detik kemudian ronde kedua pun dimulai. Keduanya pun saling beradu teknik taijutsu dengan begitu brutal. Walau terluka parah, hebatnya Itadori lebih unggul dalam beradu tinju tangan kosong. Namun Choso juga tidak mau kalah. Dia selalu menekan Itadori dengan pukulan serta serangan teknik manipulasi darahnya, walaupun nampak beberapa kali senjata darahnya harus mencair akibat cipratan air. Itadori pun berlari mendekati Choso. Dia menipu Choso dengan tinju tangan kirinya yang seolah-olah menyerang. Setelah itu tangan kanannya sudah bersiap dengan tinju terkuatnya. Dia pun berhasil mendaratkan serangan pamungkasnya pada tubuh Choso. Namun anehnya, Choso nampak baik-baik saja.
Dia bahkan berhasil merobek tubuh Itadori dan menghempaskan pemuda tersebut dengan pukulan kuatnya. Ternyata tubuh Choso telah dilapisi oleh sisik darah super kuat seperti tangan kanannya. Sekarang sudah jelas mengapa Itadori tadi gagal mengeksekusi Koso dengan tinju supernya. Choso lantas meminta Itadori untuk meminta maaf pada adik-adiknya di alam baka nanti. Ketika Choso hendak mengakhiri nyawa Itadori, tanpa diduga Sukuna bangkit begitu saja. Raja kutukan ini nampak kecewa. Mengapa Itadori kalah dari Choso yang sebenarnya begitu lemah? Tentu saja tekanan Sukuna membuat Choso sangat ketakutan. Parahnya, pukulannya juga meleset dan hanya mengenai dinding belakang tempat Itadori bersandar. Choso pun berlalu meninggalkan Itadori. Dia berjalan terseok-seok sambil merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa. Anehnya, saat ini di benaknya tiba-tiba muncul ingatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Di dalam ingatan barunya tersebut, Choso mengingat Eso Kichisu, 6 janin kutukan serta Itadori Yuji. Parahnya, Itadori terlihat menyuapi Kichisu dengan sangat ramah. Lebih anehnya lagi, saat itu Itadori juga menyuapkan makanan pada Choso. Sambil terus berlalu, Choso masih sangat bingung dengan maksud dari ingatannya ini. Beberapa saat kemudian, Mimiko dan Nanako menemukan Itadori yang masih tidak sadarkan diri di toilet. Entah mengapa keduanya seperti hendak melakukan sesuatu pada tubuh Itadori. Scene saat ini kembali menampilkan pertarungan Mei Mei melawan roh kutukan Dewa Cacar. Entah sudah berapa kali Mei Mei ditimpa batu besar, namun dia selalu berhasil lepas dalam 3 hitungan serta menghancurkan batu besar tersebut dengan kapak andalannya. Ketika kembali terkurung di dalam peti, Mei Mei pun menyadari tentang pola serangan Dewa Cacar, di mana yang pertama target akan dimasukkan ke dalam peti mati. Yang kedua, target di dalam peti tersebut akan dikubur di dalam tanah setelah ditimpa batu besar. Kemudian yang ketiga dimulailah hitungan mundur selama 3 detik, di mana ini adalah efek dari serangan mutlak domain si Dewa Cacar. Jika target tidak bisa menyelamatkan diri dalam waktu 3 detik, maka dia akan terjangkit penyakit cacar dan tewas seketika. Setelah kembali meloloskan diri, Mei Mei langsung membawa Ui Ui untuk bersembunyi. Dia kini agak waspada pada Dewa Cacar, ditambah lagi saat ini tangannya nampak memar-memar. Mei Mei meyakini bahwa si Dewa Cacar akan langsung menyerang musuh yang memiliki energi kutukan terkuat dalam domainnya. Saat ini Mei Mei memiliki 2 ekor gagak yang telah masuk ke dalam domain si Cacar. Jadi untuk memastikan hal ini, dia lantas menyalurkan energi kutukan dalam jumlah besar pada salah satu gagaknya. Dan ternyata dugaan Mei Mei benar adanya, di mana gagaknya langsung dikunci dalam peti mati dan dihujami batu besar hingga tewas seketika. Untuk memenangkan pertarungan ini, Mei Mei meminta Ui Ui untuk rela mati untuknya. Tanpa pikir panjang, Ui Ui langsung menerima rencana gila Mei Mei dengan penuh semangat. Sesaat kemudian, Ui Ui mulai meningkatkan energi kutukannya hingga ke batas maksimal. Tentu saja si Cacar langsung mengurung Ui Ui di dalam peti mati. Namun detik itu juga, tanpa diduga Mei Mei sudah berada di dekat Dewa Cacar dan menebas kedua tangan kutukan tersebut dengan bilah kapaknya. Dewa Cacar pun kabur sambil memengkik kesakitan. Disinilah diketahui, ternyata Ui Ui telah menggunakan domain sederhana yaitu teknik bayangan baru. Mei Mei pun mengakui kekuatan adiknya yang bisa membantunya dalam menghadapi domain musuh seperti saat ini. Beberapa saat kemudian, Dewa Cacar menyerang Mei Mei dari belakang. Namun saat itu juga, burung gagak menerjang tubuh roh kutukan tersebut dengan begitu brutal. Burung gagak pun mati. Demikian juga dengan si Cacar yang tewas seketika karena punggungnya hancur berantakan. Ternyata burung gagak tersebut telah diikat dengan sumpah guna mempertaruhkan nyawanya demi Mei Mei. Teknik kutukan Mei Mei adalah manipulasi burung hitam, dan serangan gagak barusan adalah Bird Strike. Jurus ini memaksa burung gagak bunuh diri serta melepaskan batasan energi kutukan semaksimal mungkin. Parahnya, tidak ada satupun manusia yang mampu menahan Bird Strike selain Gojo Satoru. Dengan dikalahkannya Dewa Cacar, Mei Mei dan Ui Ui pun berhasil keluar dari perluasan domain. Keduanya pun akan melangsungkan pertarungan babak utama, yaitu duel melawan Kenjaku. Di sisi lain, Naobito baru mendapat kabar dari Nanami bahwa Gojo Satoru telah disegel.
Namun bukannya sedih, kepala klan Zenin ini malah senang dan ingin mengadakan syukuran atas kejatuhan klan Gojo. Sebari ngobrol panjang lebar, tanpa terasa Nanami, Naobito, dan Maki telah tiba di jalur Inokashira stasiun Shibuya, tepatnya di pintu keluar Avenue. Nanami dan Maki nampak sangat waspada ketika melihat sosok Dagon yang muncul dari balik pilar. Ternyata Naobito telah bergerak lebih dulu dan mengunci Dagon di dalam sebuah kaca. Dia pun menghantam roh kutukan tersebut dengan begitu kuat. Si Dagon pun langsung menangis. Namun setelahnya dia memuntahkan tulang belulang manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Dia pun merayap di atas tumpukan tulang tersebut sambil memanggil nama teman-temannya yaitu Jogo, Mahito, dan Hanami. Ketika Dagon menyadari bahwa Hanami telah tiada, dia pun langsung marah dan berganti kulit serta merubah wujudnya menjadi sosok roh kutukan tingkat khusus. Ternyata tadi si Dagon terlihat sangat lemah karena dia belum sadar kalau sebelumnya dia adalah janin kutukan. Sambil melayang di udara, Dagon lantas melemparkan pusaran air bergelombang besar hingga membuat Maki kesusahan. Untungnya gelombang air itu bisa disingkirkan dengan mudah oleh teknik kutukan kakek Naobito. Tanpa membuang waktu, Nanami dan Maki mulai menyerang Dagon. Tapi Dagon mampu menahan serangan keduanya dengan sangat mudah. Naobito kemudian mendekat dan mengubah Dagon menjadi selembar kaca. Sayangnya Nanami tidak mampu menghancurkan kaca Dagon, walau dia sudah mengerahkan kemampuan terbaiknya. Parahnya, Dagon tidak terluka sama sekali, padahal dia telah diserang sedemikian rupa. Nanami pun menilai bahwa si Dagon adalah roh kutukan dengan HP yang tidak terbatas. Ternyata si Dagon memiliki barrier air yang melindungi tubuhnya dari segala serangan. Situasi pun semakin gawat, apalagi Nanami dan Naobito yang merupakan penyihir Jujutsu tingkat 1 masih belum bisa membasmi Dagon. Maki sendiri merasa jadi beban, apalagi sebelumnya dia diselamatkan oleh Naobito. Sedetik kemudian, Naobito, Nanami, dan Maki melancarkan serangan secara bersamaan pada si Dagon. Si Dagon pun langsung menghindar ke udara. Namun Naobito lebih cepat, di mana dia telah berada di belakang Dagon dan menendang roh kutukan tersebut hingga menghujam lantai. Di sini Dagon agak kebingungan karena dia tidak bisa mengerahkan teknik kutukannya. Ditambah lagi pergerakan Naobito sangat cepat dan membuatnya tidak bisa menyerang balik. Disinilah dijelaskan tentang teknik kutukan Naobito yaitu sihir proyeksi. Teknik ini membagi 1 detik menjadi 24 bagian. Naobito sendiri menggunakan pergerakan khusus dalam aksinya. Jika musuh terkena telapak tangan Naobito saat sihir proyeksi diaktifkan, maka musuh tersebut juga bergerak dalam interval 1/24 detik. Jika gagal, maka gerakan musuh akan terhenti dan tidak bisa bergerak selama 1 detik. Namun sihir proyeksi memiliki kelemahan, di mana jika ada kesalahan dalam pergerakan yang sudah ditentukan, maka penggunanya pasti tidak bisa bergerak. Kemampuan spesial ini membuat Naobito mendapatkan julukan sebagai penyihir Jujutsu tercepat selain Gojo Satoru. Naobito merasa di atas angin dan membuat Dagon benar-benar kerepotan. Namun saat Naobito memukul perut Dagon, tanpa diduga hal tersebut malah mengaktifkan perluasan domain milik Dagon. Naobito, Nanami, dan Maki tiba-tiba berpindah tempat di sebuah pantai yang begitu indah. Si Dagon lantas menyerang ketiga penyihir Jujutsu tersebut dengan Tao Unheishen atau Cakrawala Skanda Menawan, di mana serangan tersebut memunculkan Shikigami Inkan yang mampu melukai Nanami dan Maki dengan begitu mutlak. Hebatnya kakek Naobito mampu mematahkan serangan Dagon dengan teknik rahasianya. Teknik ini adalah teknik kutukan yang diwariskan 3 klan besar dalam mengcounter perluasan domain demi melindungi diri sendiri. Setelah menyesuaikan kekuatan, Dagon pun menitik beratkan serangannya pada Naobito dan Nanami, tanpa memperdulikan Maki yang menurutnya paling lemah. Dengan sangat serius, Nanami meminta Maki lebih fokus. Tidak perlu berpikir sebelum bertindak. Yang penting saat merasakan aura keberadaan musuh, Maki harus bergerak dan menyerang sesegera mungkin. Sayangnya si Nanami dicaplok beberapa Shikigami, dan hal itu membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Naobito sendiri terlalu fokus pada serangan Shikigami, hingga dia tidak sadar kalau pukulan Dagon telah mendarat di wajahnya. Dia pun dicaplok banyak sekali Shikigami besar dan bernasib sama seperti Nanami. Sementara itu si Maki jadi bulan-bulanan Dagon, karena memang dialah yang terlemah di sini.
Walau sudah pasti kalah melawan Dagon, namun Maki tidak terima jika diremehkan. Ketika Dagon hendak menghabisi Maki, tiba-tiba saja Fushiguro muncul dan memberikan senjata nunchaku pada Maki. Tentu saja Maki sangat bersemangat dan dia melesatkan banyak serangan kuat pada si Dagon. Roh kutukan gurita ini pun berpikir bahwa efek serangan mutlak pada domainnya hilang akibat Fushiguro yang membuka celah dari domainnya. Saat ini domain Dagon dan domain Fushiguro saling tarik-menarik. Dagon harus membereskan Fushiguro terlebih dahulu jika dia ingin mendapatkan efek serangan mutlaknya kembali. Tanpa membuang waktu, Dagon langsung melepaskan 2 Shikigami besarnya untuk memakan Fushiguro. Untungnya saat itu Nanami muncul dan menebas kedua Shikigami tersebut. Walau tubuhnya babak belur, namun Nanami akan melindungi Fushiguro dengan segenap kekuatannya. Dia hanya meminta Fushiguro agar fokus pada domainnya. Naobito pun kembali menyerang Dagon, walau dia telah kehilangan lengan kanannya. Dia sangat marah, dan Dagon harus membayar mahal karena telah membuatnya cacat seperti ini. Sambil menahan sakit, Fushiguro berkata pada Nanami bahwa dia tidak sedang melawan domain Dagon. Fushiguro hanya berusaha membuat sedikit lubang pada domain Dagon yang berada tepat di kakinya. Namun Fushiguro hanya bisa bertahan beberapa detik saja, agar lubang tersebut bisa dilewati. Jika semua orang meninggalkan domain ini secara bersamaan, maka mereka memiliki kesempatan menang. Tanpa pikir panjang, Nanami langsung meneriaki Naobito dan Maki untuk segera berkumpul. Tentu saja keduanya segera datang. Awalnya Dagon mengira bahwa semua orang berkumpul untuk melindungi Fushiguro Megumi. Namun dia sadar kalau para penyihir Jujutsu hendak kabur dari domainnya. Jelas saja dia segera bergerak untuk menghentikan semuanya. Namun saat para penyihir Jujutsu berusaha memasuki lubang, tanpa diduga dari lubang tersebut keluar sosok Toji begitu saja. Kehadiran sosok Toji yang begitu tiba-tiba membuat semua orang benar-benar sangat terkejut. Bahkan Dagon sendiri tidak habis pikir. Bukannya segera kabur, namun para penyihir Jujutsu malah memasukkan sosok penyihir Jujutsu lainnya. Dengan gerakan super cepat, Toji segera bergerak dan merampas senjata nunchaku di tangan Maki. Tentu saja Maki begitu kaget, apalagi kekuatan genggaman tangan Toji bisa menghempaskannya. Fushiguro pun terlihat pasrah, karena lubang buatannya tertutup rapat. Selain itu, Dagon pasti sudah menyadari tujuannya mempertahankan lubang pelarian tersebut. Setelah memperhatikan sosok Toji dengan seksama, Naobito pun langsung sadar bahwa lelaki di hadapannya tersebut adalah mantan anggota klannya. Namun Toji sama sekali tidak memperdulikan sapaan kakek tua tersebut. Teknik pemanggilan arwah milik nenek Ogami akan terus bertahan meski si Ogami telah tiada. Ketika energi kutukan si cucu yang menjadi wadah si Toji habis, harusnya pemanggilan arwahnya juga ikutan berakhir. Namun kasus kali ini sangat berbeda, di mana si Toji tidak memiliki energi kutukan sama sekali, apalagi hingga menguras energi kutukan. Hal ini pun mengakibatkan teknik kutukan Ogami kehilangan kesempatannya untuk berakhir dan sulit dikendalikan. Saat ini Toji bertarung sesuai dengan instingnya sendiri hingga wadahnya rusak. Dia pun bertransformasi menjadi boneka pembunuh berdarah dingin. Nampaknya Toji mengikuti nalurinya memasuki perluasan domain Dagon hanya untuk mencari lawan terkuat untuk diajak berduel. Sadar bahwa Toji tidak memiliki energi kutukan, Dagon pun langsung meremehkannya. Namun pandangannya seketika berubah setelah Toji bergerak dan memukulnya dengan begitu kuat. Keduanya pun beradu kecepatan sekaligus kekuatan dalam tempo pertarungan yang sangat cepat. Parahnya, dalam adu otot tersebut, si Dagon yang sebelumnya sangat kuat justru terlihat nampak lemah dan jadi mainan Toji. Teknik serangan Shikigami ikan milik Dagon yang sebelumnya nampak hebat, saat ini terlihat begitu lemah di hadapan Toji. Selain itu, Toji mampu membereskan berbagai combo serangan Shikigami Dagon walau dia terkekang di dalam air. Bahkan hanya dengan sekali pukulan, Toji berhasil menghancurkan barrier air yang selama ini melindungi tubuh Dagon dengan sempurna. Dagon terlihat babak belur dan sama sekali tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menghentikan kegilaan Toji. Tanpa bicara sepatah kata pun, Toji lantas menggesekkan nunchaku di tangannya dan mengubah bentuknya menjadi lebih tajam. Sementara si Dagon bertanya-tanya, apakah dia akan kalah dari seorang manusia yang tidak memiliki energi kutukan sama sekali.
Namun dia tidak menyerah dan mencoba mengulur waktu agar efek serangan mutlaknya pulih kembali. Jika efek serangan mutlaknya kembali, maka dia bisa menghabisi semua orang di tempat ini. Namun saat dia melayang di udara, saat itu juga Naobito menendangnya. Di saat yang bersamaan, Toji melesat dari bawah dan menancapkan nunchakunya tepat di kepala Dagon. Toji lantas menghujamkan nunchaku tajamnya berkali-kali di kepala Dagon, hingga membuat roh kutukan tingkat khusus itu tidak berdaya dan berdarah-darah. Ketika Toji menghentikan serangannya, seketika itu juga perluasan domain milik Dagon langsung terhenti. Semua orang pun kembali ke tempat semula. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Toji bisa membantai Dagon seorang diri. Walau Dagon telah dikalahkan, namun semuanya bertanya-tanya, apakah si Toji ini berada di pihak penyihir Jujutsu atau tidak? Hanya dengan memandang saja, Toji membuat Fushiguro sangat terkejut karena tahu-tahu dirinya sudah terlempar keluar gedung. Namun saat ini semua orang tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan Fushiguro, karena tiba-tiba saja Jogo datang dan melihat jasad Dagon untuk yang terakhir kalinya. Ketiga penyihir Jujutsu ini pun waspada, apalagi mereka sudah mengetahui bahwa Jogo jauh lebih kuat daripada Dagon. Setelah menyerukan janjinya pada Dagon, Jogo lantas bangkit dan membakar tubuh Nanami dan Maki dengan begitu cepat. Dia juga membakar Naobito dengan brutal, walau lelaki tua tersebut sudah berusaha menyerang dengan sihir proyeksinya. Ketika Jogo hendak menghanguskan Naobito, saat itu juga dia terkejut karena sekilas menyadari aura kehadiran Raja Kutukan, yaitu Ryomen Sukuna. Dia pun sadar bahwa jari Sukuna telah dilepaskan pada suatu tempat di distrik Shibuya ini. Dan benar saja, saat ini Mimiko dan Nanako telah memasukkan jari Sukuna pada mulut Itadori. Namun tak berselang lama si Jogo langsung mendatangi TKP. Dia lantas menanyakan pada Mimiko dan Nanako tentang berapa jumlah jari yang telah dimakan Itadori. Sayangnya Hasaba bersaudara tersebut tidak mau menjawab. Dikarenakan cukup kesal, Jogo pun langsung memanggang kedua gadis itu dengan api panasnya. Jogo mengingat pesan Kenjaku, di mana Itadori tidak mungkin menyerahkan kendali tubuhnya pada Sukuna meski Itadori telah memakan 20 jari Sukuna. Namun hal ini terjadi jika Itadori memakan satu persatu jari selama 20 hari berturut-turut. Jika Itadori memakan 10 jari sekaligus, tubuhnya tidak mungkin sempat beradaptasi. Jadi walau hanya sementara, Sukuna pasti akan mengendalikan tubuh Itadori. Jogo lantas mengeluarkan sebuah gulungan di mana di dalamnya terdapat 10 jari Sukuna. Dia pun memasukkan 10 jari tersebut pada mulut Itadori. Setidaknya untuk saat ini terdapat 15 jari Sukuna di dalam tubuh Itadori. Bersamaan dengan itu, ternyata Hasaba bersaudara masih hidup berkat salah satu dari teknik kutukan milik mereka. Sebenarnya Jogo tidak begitu peduli dengan kedua gadis itu. Namun suasana langsung berubah mencekam ketika tangan kirinya terpotong begitu saja. Baik Jogo ataupun Hasaba bersaudara sangat ketakutan ketika melihat kebangkitan sosok Raja Kutukan. Mereka berkeringat dingin dan tidak berani bergerak. Jika bergerak sedikit saja, mungkin mereka bisa mati. Sukuna lantas menebas kepala Jogo karena tidak berlutut. Untungnya tebasan tersebut tidak sampai mengenai Mimiko dan Nanako. Dikarenakan Hasaba bersaudara telah memberikan satu jari, maka si Raja Kutukan mulai menanyakan apa keinginan kedua gadis itu. Dengan penuh rasa takut, Nanako menginginkan agar Sukuna membunuh Kenjaku dan membebaskan jasad tuannya yaitu Geto Suguru. Jika permohonan ini terkabul, maka Mimiko dan Nanako berjanji untuk memberikan satu jari simpanannya yang lain pada Sukuna. Namun bukannya senang, Sukuna malah memenggal kepala Mimiko begitu saja. Jelas saja Nanako sangat histeris dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk menyerang Sukuna. Namun belum sempat menyerang, kepala Nanako tiba-tiba terbelah dan tubuhnya hancur tidak tersisa. Setelah menghancurkan ponsel Nanako, Sukuna lantas menanyakan apa keinginan Jogo yang sebenarnya. Anehnya si Jogo tidak memiliki keinginan apapun. Tujuan dia dan kelompoknya hanya satu, yaitu membuat Sukuna bangkit sepenuhnya. Jogo menyampaikan bahwa saat ini Itadori hanya belum beradaptasi hingga membuat Sukuna bangkit untuk sementara. Jogo menyadari bahwa kala itu Sukuna bukan tidak melakukan ikatan sumpah pada Itadori, melainkan karena si Raja Kutukan ini tidak sanggup membuatnya.
Sebelum Itadori Yuji kembali, Jogo meminta agar Sukuna membuat ikatan sumpah dengan pemuda tersebut. Ikatan sumpah yang bisa membuat Sukuna memiliki tubuh Itadori untuk selama-lamanya. Namun Sukuna langsung menolaknya karena dia memiliki rencana tersendiri. Dia pun menertawakan Jogo karena saking putus asanya sampai-sampai Jogo dan kelompoknya harus repot-repot membangkitkannya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih atas pemberian jarinya, Sukuna pun meminta Jogo untuk menyerangnya. Jika Jogo berhasil menyerang Sukuna walau hanya sekali, maka si Raja Kutukan akan mengikuti semua perintah Jogo beserta kelompoknya. Namun sebelum itu, Sukuna ingin menghabisi semua manusia yang berada di Shibuya kecuali satu orang. Di sini masih belum diketahui secara pasti siapakah orang yang dimaksud oleh Sukuna ini. Mendengar pernyataan Sukuna, Jogo terlihat termangu diam dan seakan tidak percaya. Namun dia langsung bangkit dan menyetujui semua persyaratan mudah dari si Raja Kutukan. Scene pun berpindah pada Fushiguro, di mana dia nampak begitu tertekan melihat pergerakan Toji yang benar-benar di luar nalar. Fushiguro meyakini bahwa Toji adalah versi sempurna dari Maki yang mampu bergerak secepat kilat tanpa mengandalkan energi kutukan. Melihat kondisi yang sangat merugikan ini, Fushiguro pun berusaha fokus dan membayangkan kalau dia bisa memenangkan pertarungan ini. Ketika Toji mulai ancang-ancang menyerang, disitulah Fushiguro mengerahkan serbuan pasukan kelincinya. Sebenarnya Fushiguro hanya berusaha melarikan diri dengan berlindung di balik pasukan kelinci. Sayangnya insting Toji sangat tajam, dan dia selalu menekan Fushiguro dengan serangan senjata tajamnya. Fushiguro pun terus berlari hingga memasuki sebuah pabrik kosong. Sayangnya, walau sudah berusaha berlari sejauh mungkin, namun Toji selalu selangkah di depannya. Fushiguro pun kesal, apalagi energi kutukannya saat ini tidak cukup untuk melakukan perluasan domain. Dia pun mau tidak mau harus melakukan pertarungan jarak dekat melawan Toji. Namun semua pukulan Fushiguro dimentahkan Toji, dan bahkan segala bantuan serangan dari pasukan kelinci benar-benar tidak berguna. Setelah Fushiguro dihempaskan, kali ini para pasukan kelinci mulai mendatangi dan menyerang Toji. Namun sayang, lagi-lagi sejumlah pasukan besar kelinci tersebut tidak sebanding dengan kekuatan Toji yang benar-benar tidak masuk akal. Semua kelinci pun dibantai sepersekian detik, dan fakta ini jelas membuat Fushiguro sangat-sangat frustasi. Di sisi lain, Panda dan Kusakabe terlihat menyisir dan melakukan pencarian korban selamat. Meski berada di dalam penghalang, namun sebagian besar orang biasa telah dievakuasi oleh Toge Inumaki. Panda berharap bisa segera pergi dan membantu Gojo Satoru di basement lantai 5 stasiun Shibuya. Untuk itulah dia mengajak Kusakabe agar bergegas sebelum semuanya terlambat. Namun sikap Panda yang terus membahas Gojo ini justru membuat Kusakabe kesal. Menurut Kusakabe, mungkin di sudut gedung ataupun bangunan ini masih tersisa korban bocah-bocah yang bisa saja saat ini sangat ketakutan. Dia pun memerintahkan Panda untuk kembali menyisir bangunan termasuk di dalam toilet. Setelah Panda bergegas melakukan pencarian korban, Kusakabe nampak capek karena dia mulai kehabisan alasan untuk membohongi Panda. Ternyata Kusakabe adalah seorang pengecut yang tidak mau pergi ke basement lantai 5. Apalagi sedari tadi dia merasakan adanya energi kutukan kuat dan terputus-putus di basement lantai 5. Yang dilakukannya saat ini hanyalah terus membohongi Panda dan sekedar mengulur waktu agar tidak mati konyol. Sesaat kemudian, Kusakabe dan Panda sadar bahwa di atas mereka muncul dua orang anak buah Geto Suguru, yaitu Toshihisa Negi dan Manami Suda. Oke, kita kembali pada Fushiguro, di mana dia masih berjuang mati-matian untuk melawan Toji. Fushiguro terus terpukul mundur dan dia tidak sanggup mendaratkan satu serangan pun pada Toji. Lagi-lagi dia memutuskan kabur serta mengulur waktu, walau faktanya keputusan tersebut benar-benar sangat merugikannya. Fushiguro pun mau tidak mau harus menyelesaikan pertarungan ini. Dia lantas menjebak Toji di sebuah gedung kantor, dan sedetik kemudian meledakkan lelaki kesurupan tersebut dengan kekuatan petir Shikigami Nue. Walau efek serangannya gila, namun si Toji sama sekali tidak terluka. Toji pun kembali mendesak Fushiguro. Hebatnya Fushiguro bisa menyesuaikan timing, hingga membuat Toji masuk ke dalam arus jebakan kelincinya.
Dia lantas mencengkeram baju Toji dan mengeluarkan pedang hitamnya untuk melesatkan serangan fatal. Namun sayang, serangan tersebut bisa dihindari dengan mudah oleh Toji. Setelah melihat muka Fushiguro lebih dekat, disinilah Toji agak terkejut. Dia pun terdiam sambil memandangi sosok pemuda di hadapannya dengan penuh pertanyaan. Shin pun kembali ke masa lalu, di mana kala itu Toji masih hidup. Di hadapan Naobito, Toji berencana menjual anaknya ketika nanti berusia 5 atau 6 tahun. Dia sangat yakin kalau anaknya sangat berbakat dalam ilmu sihir. Sambil tertawa merendahkan, Naobito akan membeli anak Toji dengan harga mahal jika benar bocah tersebut memiliki bakat ilmu sihir. Walau terkesan tidak peduli, namun Toji sebenarnya hanya ingin putranya memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Toji pun menanyakan nama asli pemuda di hadapannya ini. Dia pun tersenyum setelah mengetahui bahwa pemuda di hadapannya adalah putranya sendiri yang tengah beranjak dewasa. Selain itu dia bersyukur karena pemuda itu adalah Fushiguro dan bukan klan Zenin yang dulu pernah membuangnya. Tanpa banyak bicara, Toji lantas bunuh diri dengan menusukkan senjata tajamnya di kepalanya sendiri. Tentu saja Fushiguro sangat terkejut dengan perubahan sikap Toji, ditambah lagi sosok Toji tiba-tiba berganti menjadi orang lain. Ternyata Fushiguro mengalami luka tusukan yang cukup serius di perutnya akibat pertarungan melawan Toji tadi. Ketika dia hendak pergi untuk menemui rekan-rekannya, tanpa disangka si Haruta tiba-tiba muncul dan menebasnya dari belakang. Di saat yang bersamaan, Kusakabe nampak bersiap menghadapi Negi dan Manami. Namun saat hendak menyerang, tiba-tiba terjadi ledakan besar dan membuat semua orang sangat terkejut. Ternyata ledakan tersebut berasal dari pertarungan Jogo melawan Sukuna. Sukuna nampak menjapik-japik Jogo dengan brutal. Pun demikian Jogo terus berusaha melakukan serangan balasan. Ledakan dan kobaran api Jogo membuat suhu udara meningkat tajam. Pertarungan sengit antara Sukuna dan Jogo membuat banyak gedung pencakar langit hancur berantakan. Namun yang pasti, Sukuna jauh lebih unggul dari Jogo. Sebenarnya sedari awal Jogo sudah menyadari perbedaan kekuatannya dengan Sukuna. Namun dia tidak menyangka bahwa perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Dia pun melepaskan lava berkekuatan ekstra panas untuk mengalahkan Sukuna. Namun berbagai serangan supernya tersebut sama sekali tidak mampu melukai si Raja Kutukan. Sukuna pun menyerang Jogo dengan brutal, hingga membuat roh kutukan tingkat khusus tersebut muntah darah. Namun Jogo masih tidak mau menyerah. Dia pun melepaskan bola meteor api besar dari langit untuk membalas Sukuna. Posisi Kusakabe begitu dekat dengan area pertarungan Sukuna dan Jogo. Ketika Kusakabe dan yang lainnya ingin kabur dari TKP, saat itu juga Sukuna datang dan menahan pergerakan semua orang. Jika sampai bergerak sedikit saja, maka Sukuna akan membantai semuanya tanpa terkecuali. Jelas saja semuanya jadi diam dan berkeringat dingin. Sedetik sebelum meteor Jogo menabrak bumi, semua orang lantas melarikan diri setelah mendapatkan aba-aba dari Sukuna. Ledakan meteor Jogo benar-benar meluluh lantakkan daerah di sekitarnya. Awalnya Jogo yakin kalau Sukuna bisa dikalahkan dengan meteornya. Namun Sukuna masih baik-baik saja karena berhasil menghindari serangan Jogo. Dengan santai Sukuna akan menghadapi Jogo dengan teknik serangan terbaiknya. Disinilah Jogo sangat terkejut karena dia melihat Sukuna menggunakan teknik api yang begitu mirip dengan api miliknya. Keduanya pun mulai beradu kekuatan api. Sukuna dengan panah apinya, sementara Jogo memanipulasi apinya hingga menjadi bulat namun mematikan. Saat itu di dalam alam bawah sadarnya, Jogo meminta maaf pada Hanami dan Dagon. Namun baik Hanami dan Dagon tidak mengapa, karena masih ada Mahito yang akan melanjutkan perjuangan mereka. Hanami sendiri yakin bahwa Mahito masih bisa menjadi lebih kuat lagi karena dia adalah pemimpin utamanya. Tanpa diduga Sukuna tiba-tiba muncul dan menceramahi Jogo yang ingin menjadi manusia sejati bersama teman-temannya. Meskipun terdengar konyol, namun Sukuna memahami bahwa Jogo ingin mendapatkan posisi layaknya manusia. Manusia dan kutukan selalu menentukan nilai diri melalui kelompoknya. Hal ini pun membuat keberadaan mereka semakin lama semakin kecil dan lemah. Menurut Sukuna, kelemahan Jogo adalah dia tidak memiliki rasa lapar ataupun hasrat untuk jadi yang terkuat.
Namun demikian Sukuna sangat senang bisa meladeni Gojo. Raja Kutukan ini pun menganggap bahwa Jogo jauh lebih baik dari musuh yang pernah dilawannya 1000 tahun yang lalu. Setidaknya Jogo harus berbangga diri, apalagi Sukuna telah menganggapnya sebagai lawan yang sangat tangguh dan kuat. Mendengar pernyataan Sukuna, tanpa disangka air mata Jogo menetes begitu saja. Dan bahkan tanpa disadari, saat itu juga Jogo telah kehilangan nyawanya. Sekujur tubuh Jogo nampak terbakar dengan begitu parah. Sesaat kemudian, Uraume tiba-tiba muncul dan menyapa Sukuna setelah sekian lama tidak berjumpa. Adegan pun kembali pada Fushiguro Megumi, di mana dia nampak merintih kesakitan setelah punggungnya ditebas oleh Haruta Shigemo. Meskipun terluka parah dan darahnya berceceran di mana-mana, namun Fushiguro terus berjalan dan berusaha menjauhi Haruta. Haruta pun tertawa jahat, karena dengan pendarahan parah seperti itu, dia yakin Fushiguro pasti akan tewas dengan sendirinya. Dan benar saja, sedetik kemudian Fushiguro nampak tersungkur di tengah jalan. Namun pemuda ini masih tidak menyerah. Teknik 10 bayangan Fushiguro awalnya hanyalah 2 ekor anjing dewa. Jika dia ingin menggunakan Shikigami yang lain, maka dia harus mengetahui cara menjinakkan mereka. Walaupun proses menjinakkan Shikigami bisa dilakukan oleh banyak orang bersama-sama, namun hal tersebut jadi tidak berarti bagi seorang penyihir Jujutsu. Oleh karena itulah, jika ini semua demi bisa menjinakkan Shikigami terkuat, maka Fushiguro bisa memanggil Shikigami tersebut kapan saja. Shin pun flashback beberapa tahun ke belakang, di mana kala itu Gojo menceritakan tentang perseteruan klan Gojo dan Sennin pada Fushiguro. Sejak zaman Edo atau mungkin zaman Keijo, kedua klan tersebut memang tidak pernah akur sama sekali. Pada waktu itu kedua kepala keluarga dari masing-masing klan bertarung habis-habisan 1 lawan 1. Hasil dari pertarungan sengit tersebut membuat keduanya tewas. Kala itu pemimpin klan Gojo sama seperti Satoru, di mana dia memiliki 6 mata dan teknik kutukan tak terbatas. Sementara pemimpin klan Zenin memiliki teknik kutukan 10 bayangan seperti milik Fushiguro. Fushiguro lantas mengepalkan kedua tangannya di depan. Di dalam benaknya, Fushiguro meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjinakkan Shikigami yang satu ini. Haruta pun nampak kebingungan dan begitu waspada dengan tingkah laku Fushiguro. Dia pun sangat terkejut dan berusaha menghentikan tindakan Fushiguro. Namun dia terlambat, karena tanpa sadar Fushiguro telah melibatkannya ke dalam ritual pembangkitan Shikigami terkuat, yaitu Mahoraga. Bahkan saking kuatnya, ledakan energi kutukan Mahoraga bisa memancing Sukuna untuk mendatanginya. Fushiguro lantas berpesan pada Haruta untuk berjuang semaksimal mungkin karena Mahoraga tidak bisa dikendalikan. Sedetik kemudian, Fushiguro langsung disikat oleh Mahoraga yang dijuluki sebagai Jenderal Suci Alam Lain. Haruta pun hanya bisa mematung ketakutan, apalagi Fushiguro nampak tergolek tidak sadarkan diri di sudut jalan. Tak berselang lama, si Mahoraga lantas mendatangi Haruta dan memukulnya tanpa ampun. Namun sebelum itu terjadi, tanpa disangka Haruta telah diselamatkan oleh Sukuna. Sukuna pun melihat Fushiguro yang mengalami mati suri. Dalam waktu yang relatif singkat, si Raja Kutukan pun telah memahami situasi yang terjadi saat ini. Keputusannya menyelamatkan Haruta juga tidak salah, apalagi sepertinya si Fushiguro berniat mati dengan melibatkan Haruta dalam ritual pemanggilan Mahoraga. Begitu si Haruta tewas, maka ritual ini akan berakhir dan Fushiguro juga akan ikutan mati. Sukuna pun memberikan pertolongan pertama pada Fushiguro dan berharap pemuda tersebut tidak mati sia-sia. Agar Fushiguro tetap hidup, Sukuna yang merupakan sosok di luar ritual harus bisa mengalahkan Mahoraga. Dengan demikian, maka ritual ini seakan-akan tidak pernah terjadi. Mahoraga lantas mengeluarkan pedang khusus dari tangannya dan memukul Sukuna dengan begitu keras. Awalnya Sukuna menangkis serangan tersebut, namun dia langsung menghindar setelah menyadari bahwa pedang Mahoraga adalah pedang pembasmi roh kutukan. Jika saja Sukuna adalah roh kutukan, maka dia pasti lenyap setelah terkena serangan Mahoraga tadi. Keduanya pun bertarung habis-habisan. Sukuna menebas tubuh Mahoraga hanya dengan gerakan jari. Sementara Mahoraga membanting dan menghempaskan Sukuna hingga membuat bangunan di sekitarnya hancur berantakan. Walau kehilangan satu kaki,
Namun Mahoraga terus menyerang membabi buta. Sementara itu si Sukuna terus meladeni setiap serangan Mahoraga dengan begitu santai. Disinilah diketahui kalau Mahoraga mampu beregenerasi dan memulihkan kondisi tubuhnya yang rusak atau hancur. Pertarungan pun terus berlanjut hingga membuat gedung-gedung besar terbelah dan terbang ke sana kemari. Kehancuran yang ditimbulkan pun sudah tidak main-main lagi. Parahnya, kali ini banyak para penduduk sipil yang terlihat di samping pertarungan keduanya. Bahkan tidak sedikit juga para warga yang menjadi korban dari pertarungan mengerikan ini. Dalam serangannya, Mahoraga juga melepaskan teknik serangan yang mengandung energi kutukan. Namun semua serangan Shikigami ini selalu dimentahkan Sukuna. Sukuna sendiri selalu mencabik-cabik dan menebas Mahoraga dengan brutal. Namun lagi-lagi Mahoraga mampu menyembuhkan diri dan kembali menyerang Sukuna dengan energi kutukannya. Proses regenerasi Mahoraga dimulai setelah roda sihir di kepalanya berputar. Sukuna nampak tersenyum jahat dan meyakini kalau kekuatan Mahoraga bisa beradaptasi pada semua fenomena. Untuk itulah dia memuji Fushiguro, karena dia telah menunjukkan kekuatan Shikigami yang sangat luar biasa seperti Mahoraga. Ketika Mahoraga hendak menggenggam Sukuna, saat itu juga si Raja Kutukan ini mengaktifkan perluasan domainnya, yaitu Fukumami Sushi atau kuil kedengkian. Tidak seperti domain lainnya, domain milik Sukuna ini tidak membatasi ruang dengan penghalang. Kemampuannya untuk mewujudkan domain bawaan tanpa menggunakan penghalang nampak seperti seniman yang melukis langsung di langit. Ini adalah salah satu teknik dewa. Ditambah lagi ikatan sumpah akan terbentuk dengan memberikan rute pelarian pada musuhnya. Efek serangannya meningkat tajam dan pasti mengenai sasaran hingga radius 200 meter. Tidak peduli sasaran tersebut memiliki energi kutukan ataupun tidak. Dikarenakan efeknya bisa mengenai Fushiguro Megumi, maka Sukuna memperkecilnya hingga radius 140 meter saja. Di sini pun diperlihatkan bahwa semua penduduk sipil yang berada pada jangkauan domain Sukuna langsung tertebas hingga tidak bersisa. Sukuna terus melepaskan serangan tanpa batas pada Mahoraga sebelum kuil kedengkiannya menghilang. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan Mahoraga, di mana teknik ini tidak pernah diperlihatkan untuk melawan Shikigami terkuat sebelum dia beregenerasi kembali. Mahoraga pun dibuat tidak berkutik dan benar-benar kesulitan menyembuhkan diri. Sukuna lantas mengakhiri serangan brutalnya dengan melesatkan panah api pada Mahoraga. Serangan super kuat ini pun membuat Mahoraga menjerit, diikuti dengan ledakan api hebat di sekitarnya. Tubuh Mahoraga sendiri nampak lenyap dan hanya menyisakan roda sihir yang tergeletak serta meleleh di tanah. Setelah pertarungan usai, Sukuna dengan santainya mengusir Haruta begitu saja. Tentu saja Haruta sangat senang bukan kepalang. Dia pun berlari dan merasa dirinya adalah orang yang paling beruntung di dunia karena berhasil lolos dari kematian. Namun semua kesenangan itu seketika berakhir karena tanpa sadar Sukuna telah membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Sesaat kemudian, kepala sekolah Yaga dan Suko Ieiri melihat tubuh Fushiguro yang tergeletak dan masih tidak sadarkan diri. Sekilas Pak Yaga menyadari bahwa yang mengantar Fushiguro tadi adalah Itadori yang masih dirasuki oleh Sukuna. Pada pukul 23:14 waktu Shibuya, Sukuna pun kembali di area pertarungan sebelumnya. Sebelum mengembalikan kesadarannya pada Itadori, si Raja Kutukan ini pun memperlihatkan seluruh ingatan serta pembunuhan dan pembantaian keji yang dilakukannya pada Itadori. Tentu saja Itadori sangat terkejut, terpukul dan terdiam mematung di tempatnya. Tangannya gemetaran hebat menyaksikan pemandangan buruk di hadapannya. Apalagi semua itu terjadi karena ulah dirinya sendiri yang tidak mampu mengendalikan kegilaan Sukuna. Itadori pun menangis hebat dan benar-benar sangat frustasi. Tangannya mencakar tanah hingga berdarah-darah, seraya mengatakan bahwa dirinya lah yang lebih pantas mati daripada orang lain. Namun nasi sudah menjadi bubur. Semua yang telah terjadi sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Bagaimanapun juga, Itadori merasa tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan seperti ini. Dia harus terus berjuang dan bertarung. Jika terus berdiam diri meratapi kesedihan, dia merasa kalau dirinya tidak ada bedanya dengan seorang pembunuh keji. Itadori nampak berjalan sendirian menyusuri sepinya jalanan distrik Shibuya.
Di dalam pikirannya berkecimpung banyak sekali permasalahan. Di antaranya adalah harapan besar kakeknya, Sukuna yang terus saja menyalahkan eksistensinya, informasi hukuman eksekusi rahasia dari Gojo, serta pernyataannya sendiri yang mengatakan bahwa nilai nyawa seseorang bisa saja menjadi kabur. Dalam kondisi berat itu, Itadori terus melangkahkan kakinya memasuki basement stasiun Shibuya. Scene pun berganti pada Nanami, di mana dia terlihat berjalan santai di pinggiran pantai tropis yang begitu indah. Namun faktanya, kondisi indah tersebut hanyalah angan-angan Nanami saja. Sementara yang sebenarnya saat ini dia nampak berjalan sendirian di lorong stasiun Shibuya yang agak gelap. Pertarungan sengit sebelumnya membuat sebagian tubuh Nanami terbakar sangat parah dan bahkan tulang tengkoraknya hampir terlihat. Selain itu, dia juga tidak menyadari kehadiran Mahito yang tengah diam dan terus memandanginya dari dalam photobox. Nanami pun menuruni anak tangga satu demi satu sambil menggenggam pedang tumpulnya. Dia masih merasa berada di bibir pantai yang indah, padahal di hadapannya terlihat banyak sekali roh kutukan yang siap menerkamnya. Nanami pun mengingat bahwa impiannya adalah liburan ke Malaysia, tepatnya di Kuantan. Kuantan sendiri adalah salah satu distrik yang cukup menarik di Malaysia. Dia ingin sekali membangun rumah di atas pantai yang kosong. Dia juga ingin membaca semua buku yang pernah dibelinya demi bisa menebus waktu yang sudah terbuang sia-sia. Namun di tengah impian dan harapannya, Nanami teringat pada Fushiguro dan dia ingin segera menyelamatkannya. Dia juga mencari Maki dan Naobito, karena sebelumnya mereka bertiga tengah berjuang bersama-sama. Namun yang lebih penting dari itu semua, Nanami nampak sangat amat kelelahan, dan dia merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan kewajibannya. Dia pun menebas satu persatu roh kutukan di hadapannya. Pedang tumpulnya sudah seperti selembar sapu tangan yang selalu menemaninya di kala liburan. Pada setiap tebasan pedang tumpulnya, Nanami merasakan sebuah sensasi kenyamanan, serta impian berlibur di pantai yang begitu nyaman tiada tara. Walaupun dihajar berulang kali oleh para roh kutukan, dia masih saja merasa nyaman. Pun demikian, setelahnya dia melakukan serangan balik hingga membuat seluruh roh kutukan di sekitarnya habis tidak tersisa. Namun tanpa diduga, Mahito tiba-tiba muncul di belakang Nanami. Roh kutukan tingkat khusus tersebut terlihat menempelkan tangannya di punggung Nanami. Nanami pun terdiam, dan dia menanyakan pada Haibara tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukannya. Walau Nanami pernah lari dari permasalahan, namun dia tetap kembali lagi karena sebuah alasan yang tidak terduga. Saat itu juga bayangan Haibara muncul di depan Nanami, dan Nanami mencoba menyadarkan dirinya sendiri bahwa angan-angannya tidak boleh diutarakan seperti itu. Tanpa sepatah kata apapun, Haibara menunjuk sosok di belakang Nanami yang tidak lain adalah Itadori Yuji. Nanami sangat khawatir, jika dia berkata yang buruk, bisa saja hal tersebut malah mengutuk Itadori. Dia pun hanya bisa tersenyum, seraya menyerahkan semua sisa permasalahan saat ini pada Itadori. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya tersebut, tubuh Nanami lantas hancur berhamburan akibat teknik kutukan Mahito. Tentu saja Itadori sangat terkejut dan begitu marah. Dia pun berteriak sekencang-kencangnya, dan setelahnya berlari untuk membuat perhitungan dengan roh kutukan menyebalkan tersebut. Namun sebelum itu, Mahito melepaskan Idol Transfiguration yang membentuk dinding penghalang guna menghadang semua serangan Itadori. Itadori sendiri tidak sanggup melepaskan tinjunya, karena teknik manipulasi jiwa Mahito bisa memunculkan sisa jiwa manusia yang meminta pada Itadori untuk diselamatkan. Ketika Itadori terdiam, disitulah Mahito langsung menyerangnya dengan begitu banyak duri tajam. Hebatnya, Itadori sanggup menahan serangan duri beserta serangan batai, di mana saat itu Mahito menggabungkan dua jiwa atau lebih dengan teknik kutukannya. Itadori pun terpukul dan terguling hebat setelah menerima pukulan kuat Mahito. Akibat serangan itu, Itadori pun kembali mengalami luka sayatan di wajahnya. Keduanya pun tidak saling serang beberapa saat, sambil merendahkan satu sama lain. Intinya, Mahito terus memprovokasi Itadori karena begitu lemah. Sementara Itadori sendiri sangat kesal, karena Mahito terlalu banyak bicara dan selalu mempermainkan banyak nyawa orang tidak berdosa. Jika saja Nanami masih hidup,
Dia tidak akan mungkin melakukan kesalahan seperti hilang kendali atau karena emosi sesaat. Atas dasar hal tersebut, setidaknya Itadori harus membuktikan kemampuannya sebagai seorang penyihir Jujutsu. Mahito pun kembali menyerang Itadori dengan teknik manipulasi jiwanya. Namun ketika kutukan penuh tambalan tersebut menyerang, tanpa diduga Itadori menghindar dan melepaskan tendangan kuat di kepala Mahito. Berbagai serangan mematikan Mahito berhasil dihindari Itadori dengan cukup baik. Bahkan dalam kondisi terhimpit sekalipun, Itadori berhasil mendaratkan pukulan dan tendangan keras pada Mahito. Keduanya pun keluar dari himpitan roh kutukan dan kembali bertarung dengan begitu brutal. Mahito nampak memanipulasi tangan kirinya menjadi senapan otomatis dan terus menembaki Itadori. Dia juga berusaha menendang Itadori dengan mengubah kakinya menjadi besar. Mahito memang musuh yang sangat merepotkan, apalagi dia bisa mengubah atau memanipulasi tubuhnya sendiri sesuai keinginannya. Dalam pertarungan ini, Mahito nampak berkali-kali merubah tangan atau anggota tubuhnya yang lain menjadi benda-benda tajam yang siap mengoyak tubuh Itadori kapan saja. Untungnya Itadori mampu bertahan dan membuat Mahito berpikir panjang sebelum melakukan penyerangan kembali. Kutukan tingkat khusus ini pun mulai waspada, karena dia bisa saja tewas jika salah mengambil keputusan. Itadori pun berlari mengejar Mahito, karena si Mahito berusaha kabur dari arena pertarungan. Namun di ujung jalan, dia menemukan dua orang warga sipil yang masih selamat. Itadori pun meminta keduanya untuk berhati-hati, karena saat ini tidak ada tempat yang aman di Shibuya. Sayangnya kedua orang tersebut adalah manusia manipulasi buatan Mahito. Pukulan besar Mahito pun melayang dan membuat si Itadori tersungkur. Selain itu, Mahito juga membuat sebilah pedang dari orang yang satunya lagi. Tentu saja Itadori sangat marah dan geram dengan kelakuan buruk Mahito. Mahito sendiri begitu memahami bahwa memanipulasi tubuh manusia adalah cara yang paling efektif agar mental Itadori Yuji menjadi hancur. Scene pun kembali 1 jam sebelumnya, di mana Dagon dan Mahito menelan banyak sekali manusia di dalam tubuh mereka masing-masing. Mahito pun berencana melanjutkan permainan untuk membantai Itadori, walau hal ini jelas-jelas sangat ditentang oleh Jogo. Untuk mengecoh Jogo, Mahito langsung mengkloning tubuhnya menjadi 2 bagian dan kabur begitu saja. Tentu saja Jogo sangat kesal karena dia tidak sanggup mengejar si Mahito. Di lokasi lain, kloningan Mahito nampak berhadapan dengan Nobara. Nobara pun telah menyadari bahwa Mahito adalah roh kutukan tingkat khusus yang sebelumnya berhadapan dengan Itadori. Berbekal informasi dari SMK Jujutsu tentang si Mahito, membuat Nobara nampak sangat bersemangat. Apalagi hari ini dia belum memberikan kinerja yang bagus dalam melakukan tugas. Gadis ini pun memalu dan melepaskan paku tajamnya pada Mahito, hingga wajah kutukan penuh tambalan tersebut jadi berlumuran darah. Scene pun kembali pukul 23:14, tepatnya di Jalan Soto Bungamura. Di zona aman tersebut, Nita memohon agar Nobara tidak kembali lagi memasuki penghalang. Nita pun menyampaikan bahwa Nanami juga berpesan agar Nobara tidak gegabah dalam bertindak. Namun Nobara masih saja keras kepala dan tidak mau mendengarkan permintaan Nita. Bukan tanpa alasan, Nobara hanya tidak bisa pergi begitu saja, sementara rekan-rekannya masih terus bertarung. Gadis ini pun kembali melangkahkan kakinya memasuki penghalang, dan benar-benar meninggalkan Nita yang terus berupaya untuk menghentikannya. Di waktu yang sama, Mahito membantai 3 warga sipil yang ditemuinya di tengah jalan. Dia lantas menghempaskan ketiga orang tersebut pada Itadori yang terus mengejarnya. Walau kepayahan, Itadori berusaha menyelamatkan salah satu dari ketiga orang tersebut. Namun sayang, ternyata orang yang diselamatkannya telah berubah menjadi mainan Mahito dan meledakkan kepalanya hingga membuat Itadori kehilangan konsentrasi. Kesempatan itu pun digunakan Mahito untuk kembali menyerang si Itadori. Di sisi lain, Nobara nampak serius dalam menghadapi kloningan Mahito yang cukup merepotkan. Gadis ini pun melesatkan banyak paku-pakunya, sementara Mahito berupaya menyerang dengan teknik kutukan manipulasi jiwanya. Setelah beberapa kali menyerang, Mahito pun menyadari kalau Nobara berusaha untuk menghindari sentuhannya. Namun roh kutukan ini tidak ambil pusing, karena sejatinya dia hanyalah kloningan saja.
Walau bisa merubah dan memanipulasi tubuhnya sendiri, namun Mahito kloningan tidak bisa mengubah jiwa manusia yang disentuhnya seperti kekuatan tubuh utamanya. Hal ini pun membuat Mahito senang, karena Nobara masih belum mengetahui fakta yang sebenarnya. Serangan cakar Mahito membuat Nobara terluka dan agak kerepotan. Nobara pun kembali melesatkan pakunya pada Mahito, dan ketika si Mahito menghindari serangan tersebut, tanpa diduga di kakinya terdapat banyak sekali paku yang sebelumnya telah disiapkan Nobara. Gadis ini pun melompat ke atas sambil menjentikkan jarinya, di mana hal tersebut membuat banyak paku-pakunya meledak dan melukai Mahito. Belum sempat sadar dari kagetnya, Mahito langsung ditindih dan dikekang oleh si Nobara. Nobara lantas memalu pakunya di kening Mahito, hingga membuat kutukan penuh tambalan tersebut muntah darah. Hebatnya, serangan barusan dapat melukai tubuh asli Mahito, yang saat itu tengah bertarung habis-habisan melawan Itadori Yuji. Sambil kesakitan, Mahito benar-benar tidak menyangka kalau musuh alaminya tidak hanya si Itadori. Nobara pun merasakan kalau energi kutukannya meledak tidak jauh di lokasi lain. Selain itu, tindakan Mahito juga nampak mencurigakan. Hal ini pun membuatnya yakin bahwa Mahito di hadapannya hanyalah kloningan yang tidak bisa menggunakan energi kutukan. Mahito sendiri pun tidak menyangkal hal itu dan langsung mengiyakannya. Di sisi lain, Mahito nampak tidak bisa bergerak bebas karena efek dari teknik kutukan Nobara yang masih belum menghilang dari tubuhnya. Tentu saja Itadori tidak tinggal diam, dan dia langsung memukuli Mahito dengan begitu brutal. Mahito pun dibuat bulan-bulanan dan sangat tidak berdaya. Di sini Itadori sangat berterima kasih pada Nobara, karena selama ini dia masih belum bisa melakukan hal yang terbaik untuk menyelamatkan banyak nyawa. Setidaknya kehadiran Nobara ini membuat hati Itadori senang, karena seakan-akan dia tidak sendirian dalam berjuang. Shin pun kembali lagi pada Nobara, yang mana dia nampak sangat optimis bisa mengalahkan Mahito. Parahnya, bukannya melawan balik, namun si Mahito malah kabur dan menjauh dari arena pertarungan. Tentu saja Nobara sangat kaget dan kesal. Dia pun langsung berlari untuk mengejar roh kutukan tingkat khusus tersebut. Melihat si Mahito yang memasuki basement stasiun Shibuya membuat Nobara tenang. Dia berharap bisa membasmi Mahito dan setelahnya pergi ke basement lantai 5 untuk memberikan bantuan. Sementara itu, pukulan Itadori membuat Mahito membelah diri jadi 6 bagian. Dia pun menemukan salah satu bagian yang memiliki energi kutukan tertinggi. Sayangnya si Itadori telah tertipu dan salah melakukan eksekusi, karena si Mahito telah kabur sambil mengumpulkan potongan tubuhnya yang lain. Tentu saja Itadori tidak tinggal diam dan berupaya mengejar kutukan itu. Di saat yang bersamaan, kloningan Mahito juga telah sampai di lantainya Itadori. Itadori pun sangat waspada setelah menyadari bahwa si Mahito ada dua. Awalnya dia berpikir kalau Mahito berniat untuk bersatu dan memulihkan kekuatannya. Namun pikirannya salah, karena nyatanya si Mahito terus berlari tanpa melakukan penyatuan jiwa. Itadori pun sangat amat terkejut setelah menyadari kalau di ujung jalan terdapat Nobara. Tentu saja dia langsung berteriak sekuat tenaga dan memperingatkan Nobara agar segera kabur dan menjauh dari jangkauan Mahito. Sayangnya Nobara masih nampak kaget dan tidak sempat kabur. Mahito pun dengan sukses berhasil mendaratkan tangannya tepat di wajah Nobara. Itadori pun berteriak keras sambil memukul Mahito kloningan hingga menabrak dinding. Nobara sendiri nampak terdiam lama sambil terus memegangi wajahnya. Shin pun kembali ke masa lalu, di mana saat itu masih tahun 2009 dan Nobara masihlah seorang bocah SD. Nobara pun berteman dengan Fumi, seorang bocah yang sepertinya baru saja pindah dari kota ke desa ini. Nobara yang nampak tomboy selalu berusaha melindungi Fumi dari perundungan di sekolahnya. Nobara juga sering main ke rumah Fumi hanya untuk sekedar bermain game fighting melawan bapaknya Fumi. Pada suatu ketika, Nobara menemukan tempat rahasia dan dia mengajak Fumi untuk melihat tempat itu. Ternyata tempat rahasia tersebut sebenarnya adalah rumahnya orang. Tanpa diduga dari dalam rumah muncul seorang gadis cantik yang diketahui bernama Saori. Saori pun mempersilahkan Nobara dan Fumi masuk ke dalam rumah. Dia bahkan menyiapkan teh dan camilan untuk kedua bocil tersebut. Walau keduanya sering datang tiba-tiba dan main ke rumah Saori, namun gadis tersebut tidak pernah sekalipun kesal. Sejak bertemu Saori, sikap Nobara nampak banyak berubah. Dari yang awalnya begitu tomboy, kini menjadi lebih baik dan lembut.
Namun pada suatu hari, Nobara dan Fumi menemukan kondisi rumah Saori yang kotor dan nampak aneh. Banyak sekali sampah dan juga coretan akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Rumah Saori yang awalnya mewah kini jadi sangat mengerikan. Lalu beberapa hari kemudian, Saori pun memutuskan pindah dan kembali ke kota. Tentu saja saat itu Nobara kecil sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Setelah beberapa tahun berlalu, Nobara pun memutuskan untuk masuk SMA di Tokyo. Hari itu si Fumi terlihat mengantar kepergian Nobara di stasiun. Dengan sangat optimis, Nobara berjanji tidak akan pulang kembali ke desanya. Dia lantas meminta Fumi untuk juga keluar dari desa ini pada suatu hari nanti. Ketika memasuki gerbong kereta, Nobara memastikan bahwa pada suatu hari nanti mereka harus berkumpul bersama Saori. Fumi pun hanya bisa terdiam, sementara si Nobara nampak berkaca-kaca dan mulai menitikkan air matanya. Setelah pintu gerbong kereta tertutup, Fumi pun pada akhirnya tidak mampu membendung kesedihannya yang sangat luar biasa. Sementara itu di tempat lain, Saori nampak kerja lembur hingga larut malam. Walau seniornya meminta agar istirahat dulu, namun Saori tidak bisa karena pekerjaan ini harus selesai secepatnya. Di sela-sela waktu santainya, Saori menceritakan kisah kehidupannya di desa dulu pada seniornya. Selain bercerita tentang keluarganya, Saori juga mengisahkan tentang dua bocah yang berusia 7 tahun lebih muda darinya. Tentu saja yang paling mengesankan dan paling dekat dengannya adalah bocah yang bernama Kugisaki Nobara. Dikarenakan Saori adalah anak tunggal, dia pun melihat Nobara sebagai gadis yang sangat manis. Untuk membuat Nobara kagum, Saori pun memaksakan diri untuk berlagak sebagai seorang kakak yang baik. Namun Saori tidak bertukar kontak dengan Nobara ataupun Fumi, karena dia takut kalau hubungan mereka perlahan menjauh. Saori pun merasa Nobara pasti akan kecewa jika melihat kondisinya yang biasa saja seperti saat ini. Gadis ini pun bertanya-tanya, apakah saat ini kondisi Nobara tengah sehat-sehat saja? Saat ini di dalam bayangan Nobara, dia tengah berhadapan dengan teman-temannya dan juga sosok Fumi. Dia lantas meminta maaf yang sedalam-dalamnya, karena nampaknya dia tidak bisa menepati janji untuk berkumpul bertiga bersama Fumi dan Saori. Nobara pun berpesan pada Itadori dan meminta untuk mengatakan pada semuanya bahwa kehidupannya tidaklah terlalu buruk. Sedetik kemudian, wajah Nobara nampak hancur dan bahkan bola matanya keluar begitu saja. Gadis ini pun langsung ambruk tidak berdaya. Sementara si Itadori nampak mematung kaget dan seakan-akan tidak percaya dengan fakta yang sedang dilihatnya saat ini. Setelah darah Nobara mengenai wajah Itadori, Shin pun tiba-tiba flashback ke masa lalu, yang mana kala itu mengisahkan tentang kebersamaan Itadori, Nobara, dan Fushiguro. Saat itu tanpa sengaja Nobara menumpahkan segelas kopi pada kemeja putih milik Pak Gojo. Tentu saja dia sangat kaget dan bingung. Walaupun Itadori dan Fushiguro ikut membantu untuk membersihkan kemeja Pak Gojo, namun kemeja tersebut malah jadi makin kotor parah. Tanpa berdosa, Nobara mengira kalau kemeja Pak Gojo harganya murah. Namun setelah dicek merek labelnya, dia pun sangat terperanjat karena harga kemeja Pak Gojo sangatlah mahal. Saat itu tiba-tiba Pak Gojo datang dan menanyakan di mana kemeja putihnya. Tentu saja dengan sigap, Fushiguro langsung menyembunyikan kemeja itu di dadanya. Dan tentu saja kejadian itu membuat Itadori dan Nobara tertawa terbahak-bahak. Suasana kebersamaan kala itu benar-benar hangat dan nyaman. Sayangnya saat ini kondisi Nobara benar-benar mengenaskan. Dia nampak tidak sadarkan diri dengan sebagian wajah yang hancur. Itadori seakan tidak percaya dengan hal buruk yang menimpa salah seorang teman dekatnya itu. Nafasnya begitu berat dan matanya nampak berkaca-kaca. Ditambah lagi saat itu dia mengingat tentang banyaknya warga sipil yang tewas serta meninggalnya Kento Nanami. Melihat kondisi Itadori yang kebingungan, Mahito pun langsung bergerak dan melepaskan Kokusen atau tinju kilat hitamnya. Serangan Mahito ini pun membuat Itadori terlempar parah. Itadori juga dihempaskan berulang kali hingga tubuhnya menghancurkan dinding-dinding stasiun. Sambil berteriak kesal, Mahito lantas menceramahi Itadori dan membanting pemuda tersebut layaknya sebuah mainan. Walau terluka sangat parah, sayangnya Itadori hanya diam saja tanpa melakukan perlawanan sama sekali. Mahito sangat merinding dengan kemampuannya.
dan dia merasa bahwa dirinya adalah kutukan yang paling sejati. Kutukan menyebalkan ini lantas berkata kalau Itadori hanyalah bocah yang sangat naif. Padahal tempat ini adalah medan perang, di mana semuanya harus memaksakan kebenaran pada lawannya. Mahito merasa bahwa Itadori itu sama seperti dirinya. Bedanya, Mahito akan membunuh orang tanpa berpikir terlebih dahulu, sementara Itadori akan menolong orang tanpa banyak berpikir. Baik roh kutukan ataupun penyihir Jujutsu, keduanya sama-sama memiliki insting bertarung. Dan perang yang melibatkan kedua pihak ini, pada akhirnya akan menentukan pihak mana yang bisa berkuasa 100 tahun kemudian. Menurut Mahito, jika Itadori tidak menyadari hal ini, maka mau sampai kapanpun pemuda itu tidak akan bisa menang. Walau sudah dipukuli sedemikian parah, namun Itadori masih saja diam. Mahito pun merubah tangannya menjadi sabit tajam dan setelahnya menyabetkan senjata itu pada Itadori. Saat itu tiba-tiba terdengar sebuah tepukan, yang mana setelah itu tubuh Itadori langsung berpindah tempat. Tentu saja Mahito jadi kaget dan terdiam di tempatnya. Ternyata tepukan tangan itu datang dari Aoi Todo. Dengan penuh percaya diri, Todo datang di saat yang tepat untuk menolong Itadori. Apalagi dia menganggap Itadori layaknya saudara sendiri. Scene pun kembali lagi beberapa saat sebelumnya, di mana saat itu Todo dan Nida Arata tengah berada di basement lantai 5 stasiun metro Shibuya. Di area ini terlihat banyak orang yang masih berdiri mematung karena efek perluasan domain milik Gojo Satoru. Todo pun menyadari bahwa Kito Suguru atau si Kenjaku sudah pergi dengan membawa alam penjara yang mengekang Gojo. Setelah berpikir sejenak, Todo pun memutuskan untuk mengubah tujuannya. Dari yang awalnya ingin menolong Gojo, menjadi bertarung semaksimal mungkin demi menolong rekan serta melemahkan lawan. Dia lantas mengajak Arata bergegas, karena mungkin saudaranya berada di dekat sini. Melihat sosok Todo, Mahito pun mengetahui bahwa lelaki kekar tersebut adalah penyihir Jujutsu yang telah membuat Hanami terpojok. Todo lantas meneriaki Itadori untuk segera bangkit, karena pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Namun mental Itadori sudah hancur lebur setelah menyaksikan Nanami dan Nobara tewas di hadapannya. Dia pun meringkuk dan menangis, seraya mengatakan kalau dirinya sudah tidak sanggup untuk bertarung lagi. Itadori memiliki tanggung jawab untuk menolong lebih banyak orang, apalagi sebelumnya Sukuna telah membantai banyak orang. Sayangnya hingga kini dia belum bisa melakukan apapun. Dia pun merasa kalau dirinya adalah seorang pembunuh yang sengaja mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Rengekan Itadori membuat Mahito begitu kesal. Roh kutukan ini pun berlari dan hendak menebas Itadori. Namun Todo langsung menepukkan tangannya dan menukar posisi Arata dengan Mahito. Dia juga bertukar tempat dengan Itadori dan setelahnya menendang Mahito dengan begitu keras. Anehnya si Mahito malah terlihat gembira. Sebenarnya Mahito sudah tahu tentang teknik kutukan Todo. Namun demikian dia masih kesulitan dalam menghadapinya. Todo pun menasehati Itadori agar tidak mudah menyerah dan meremehkan diri sendiri. Menurut Todo, selama hayat masih dikandung badan, rekan-rekan penyihir Jujutsu yang telah tewas masih belum benar-benar dikalahkan. Jika harus mencari makna dan alasan untuk setiap nyawa yang hilang, terkadang hal itu malah menjadi semacam penghinaan pada mereka yang sudah tiada. Dengan sigap si Arata langsung mengobati Itadori dengan teknik kutukannya. Meski tidak sembuh total, namun Arata menjamin bahwa cedera dan pendarahan Itadori telah terhenti. Pun demikian, jika Itadori terkena serangan lagi, maka lukanya akan bertambah dan Arata tidak akan bisa menyembuhkannya. Arata juga berkata, kalau dia sudah mengobati Nobara dengan teknik kutukannya. Meski nafas dan denyut nadinya terhenti, namun luka Nobara masih belum terlalu lama. Dan tentu saja masih ada kemungkinan gadis itu bisa tertolong. Walau hanya kemungkinan, namun hal tersebut sangat berarti bagi Itadori. Dia pun mempersilahkan Arata pergi untuk membawa Nobara pesertanya. Sementara itu si Todo mulai berduel dengan Mahito. Mahito pun kesal, karena serangannya tidak pernah mengenai Todo. Namun dia sudah menyiapkan jebakan, dan jika rencananya berhasil dia ingin menghajar Todo dengan Kokusennya. Namun nyatanya rencananya gagal, karena saat itu Itadori telah bangkit dan melesatkan tinju kilat hitamnya pada tubuh Mahito, hingga roh kutukan tersebut terjungkal. Kali ini Itadori sangat serius, demikian juga dengan si Todo yang langsung merobek kaos ungunya. Di sisi lain,
Mekamaru menyarankan pada Miwa agar mengurungkan niatnya mendekati Shibuya, apalagi pertarungan sudah hampir selesai. Mekamaru juga memastikan bahwa siswa SMK Jujutsu Kyoto tidak ada yang bisa selamat dari pertempuran di Shibuya selain Todo dan Arata. Oleh karena itulah Mekamaru telah mengatur para siswa SMK Jujutsu Kyoto untuk menjalankan misi lain di selatan Kyoto. Miwa pun menangis dan tidak terima karena Mekamaru tidak pernah meminta saran padanya. Mekamaru pun mengatakan bahwa ada gadis yang disukainya. Mau dunia seperti apapun, dia ingin selalu ada untuk melindungi gadis tersebut. Tangis Miwa pun semakin menjadi-jadi ketika Mekamaru mengucapkan selamat tinggal karena waktunya semakin menipis. Saat itu juga tiba-tiba bayangan Mutako Kichi muncul di samping Miwa, dan dia berharap Miwa selalu bahagia. Selama Miwa bahagia berarti harapan Muta sudah terwujud. Miwa pun sangat terkejut, namun disitulah bayangan Muta telah menghilang untuk selama-lamanya. Gadis ini pun menangis sesenggukan seperti menahan rasa kesedihan yang sangat luar biasa. Sementara itu di gerbong belakang, para member SMK Jujutsu Kyoto juga begitu sedih, walaupun beberapa di antara mereka merasa sangat diremehkan oleh si Mekamaru. Kembali ke stasiun Shibuya, di mana pertarungan sengit sudah tidak terelakkan. Itadori dan Todo saling bekerja sama untuk menyerang Mahito. Walaupun dikeroyok, namun si Mahito sangatlah kuat dan dia mampu mengimbangi gempuran serangan Todo dan Itadori sambil mengubah bentuk tubuhnya menjadi berbagai macam senjata mematikan. Roh kutukan ini sangat bersemangat melihat dua musuhnya yang sangat lihai. Todo lantas mendorong Itadori ke arah Mahito, dan hasil kombinasi serangan tersebut membuat lantai stasiun hancur berantakan hingga tembus ke lantai di bawahnya. Di ruangan yang cukup gelap tersebut, Mahito terus berlarian di antara pilar-pilar bangunan. Dia lantas membelah diri dan melasatkan serangan dadakannya pada Itadori. Untungnya si Todo langsung menepukkan tangannya dan membuat Itadori terhindar dari serangan itu. Intensitas pertarungan kali ini berjalan dengan sangat cepat. Mahito pun tidak tanggung-tanggung dalam bertarung, di mana saat itu juga dia memanipulasi beberapa roh kutukan menjadi satu guna menyeruduk kedua lawannya. Akibat serangan ini, mereka semua pun terpaksa turun satu lantai di bawah lagi. Menurut pengamatan Mahito, kekuatan jiwa Todo masih sangat penuh, sementara Itadori mungkin hanya tersisa 10% saja. Jiwa Mahito sendiri tersisa 40%, karena sebelumnya dia dihajar habis-habisan oleh Itadori. Roh kutukan ini pun menargetkan Todo untuk dihabisi terlebih dahulu karena teknik kutukannya sangat merepotkan. Dia lantas memanipulasi jiwanya dan melepaskan roh kutukan super besar yang menyerupai kereta. Tentu saja Itadori dan Todo langsung berlari kencang untuk menghindari terjangan kutukan kereta tersebut. Ketika keduanya hampir tergenjat duri-duri tajam, dengan cepat si Todo melemparkan dua benda ke samping dan memindahkan dirinya beserta Itadori dari lintasan kereta. Namun mereka tidak bisa bersantai-santai, karena Mahito kembali menyerang dengan berbagai manipulasi senjatanya. Saat itu Todo memberikan sebuah batu pada Itadori, dan Itadori langsung melemparkan batu tersebut pada si Mahito. Dengan cepat si Todo mengganti posisinya dengan benda yang dilempar Itadori tadi. Todo pun mengakui kalau Itadori sudah semakin kuat. Dia merasa kemampuannya tertinggal sangat jauh. Apalagi Mahito juga bisa menggunakan teknik kilat hitam yang sangat kuat. Rasa tidak ingin meninggalkan Itadori yang berjuang sendirian membuat Todo semakin bersemangat untuk terus melangkah. Tanpa diduga dia melesat dan melepaskan teknik tendangan kilat hitam pertamanya. Tentu saja Mahito terlempar dan terpukul mundur. Namun Mahito malah santai saja, karena mau sekuat apapun serangan kilat hitam yang ditujukan padanya, semua itu tidak berarti kalau tidak melukai jiwanya. Kali ini pertarungan sudah semakin serius. Ditambah lagi ketiganya telah memaksimalkan kemampuan diri mereka hingga 120%. Dengan sangat serius, Mahito langsung memuntahkan banyak kutukan simpanannya dan menggabungkan seluruh kutukan tersebut untuk menggempur Itadori dan Todo. Serangan Mahito membuat Todo tidak bisa menggunakan teknik kutukannya. Lebih parahnya lagi, roh kutukan milik Mahito itu terus mengamuk hingga menembus dan merusak jalanan utama distrik Shibuya. Mahito pun meneriaki Itadori untuk bertarung habis-habisan dan saling mengutuk satu sama lain. Serangan teknik penggabungan jiwa milik Mahito benar-benar sangat brutal.
Bahkan serangan tersebut bisa membuat persimpangan jalan Shibuya terpapar jiwa-jiwa mati. Melihat Mahito yang hanya mengajak Itadori saja untuk berduel, tentu saja membuat Todo merasa diremehkan. Dia lantas menepukkan tangannya dan menukar posisi Mahito dengan Itadori. Ketika Mahito berpindah tempat, tanpa pikir panjang si Todo langsung mengunci tubuhnya. Dan bersamaan dengan itu, Itadori langsung melesatkan tendangan kuatnya pada kepala Mahito. Sayangnya tendangannya meleset karena Mahito secara refleks memotong kepalanya sendiri. Tubuh bagian bawah Mahito lantas menumbuhkan mata siput dan menyerang Itadori beserta Todo dengan tentakel-tentakel tajamnya. Sementara itu kepalanya terus menggelinding dan berlarian sambil tertawa-tawa menumbuhkan tangan dan kaki. Sedetik kemudian Mahito pun berhenti. Dia lantas melakukan penggabungan sejumlah jiwa dengan respon perlawanan yang lemah, dan setelah itu mengubahnya menjadi sosok isomer roh polimorfik atau Kikon Iseitai. Sosok Kikon Iseitai yang baru saja bertransformasi ini langsung berlari dan menyerang Todo. Todo sendiri nampak santai karena tingkat kekuatan manusia yang diubah tidaklah seberapa. Lelaki kekar ini pun berencana menghabisi Kikon Iseitai dengan segera, supaya bisa kembali fokus menghadapi Mahito. Namun dugaannya salah besar. Ternyata Kikon Iseitai memiliki power yang bisa menghempaskan Todo hingga menembus gedung tinggi. Todo pun langsung serius dan meninju wajah Kikon Iseitai hingga membuat aspal di bawahnya retak parah. Disinilah Todo cukup kaget, karena walau Kikon Iseitai sangat kuat, namun nyatanya roh kutukan ini tewas seketika hanya dengan sekali pukulan saja. Setelah menganalisa kekuatan makhluk itu, Todo pun harus berhadapan kembali dengan dua sosok Kikon Iseitai lainnya. Sementara itu Mahito kembali menyatukan tubuhnya. Dia lantas mengeluarkan beberapa jiwa simpanannya untuk menghabisi Itadori. Walaupun bisa menghempaskan si Itadori, namun Mahito cukup kesal karena Todo datang kembali. Roh kutukan tingkat khusus ini nampaknya mulai mengakui kekuatan Todo. Dia pun mulai berpikir, apakah harus melakukan perluasan domain untuk menghadapi Itadori dan Todo. Jika hal itu benar-benar dilakukan, Mahito cukup khawatir kalau nantinya Sukuna di dalam tubuh Itadori akan menghabisinya. Namun dia tidak ada pilihan lain, apalagi sebelumnya Gojo Satoru telah mengajarkannya teknik penggunaan Ryoiki Tenkai dalam waktu 0,2 detik. Setelah Mahito mengaktifkan perluasan domain yang bertajuk perwujudan kesempurnaan diri, Todo lantas mengaktifkan domain sederhana yang pernah diajarkan Tsukumo Yuki untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu Itadori telah bergerak lebih cepat untuk menyerang si Mahito sebelum teknik Mui Tenpen atau perubahan dalam diamnya aktif. Namun Mahito selangkah lebih cepat dalam melancarkan tekniknya daripada Itadori, dan memastikan akan membunuh Itadori sebelum Sukuna bertukar tubuh sepenuhnya dengan pemuda tersebut. Mahito lantas mengunci tangan kiri Todo. Sadar kalau tangannya tidak beres, Todo pun langsung memotong tangan kirinya sendiri. Potongan tangan itu pun meledak dan melepaskan banyak benda-benda tajam yang langsung menyerang Todo. Mahito lantas memukul Itadori, dan setelahnya mendekati Todo guna melancarkan pukulan kilat hitam yang mematikan. Untungnya Todo telah memusatkan energi kutukan di perutnya guna menahan serangan kilat hitam Mahito. Pun demikian, serangan Mahito membuat Todo muntah darah dan nampak terengah-engah. Kondisi juga semakin tidak menguntungkan, apalagi tangan kirinya terpotong hingga membuatnya tidak bisa menepukkan tangan. Fakta ini pun membuat Mahito tersenyum, dan dia benar-benar yakin kali ini bisa menghabisi Aoi Todo. Namun Todo malah menepukkan tangannya sendiri dengan tangan Mahito, di mana saat itu juga Todo langsung bertukar tempat dengan Itadori. Tanpa basa-basi, Itadori langsung melesatkan tinju kilat hitamnya di wajah Mahito, yang tentu saja membuat Mahito langsung terjungkal parah. Todo pun hanya bisa tersenyum, walau tangannya nampak melepuh parah setelah bersentuhan dengan tangan Mahito. Dia lantas pingsan di tempat setelah memandangi Itadori yang masih terus berjuang melawan Mahito. Itadori pun berterima kasih pada Todo dan berjanji untuk menuntaskan perjuangannya. Mahito sendiri sangat kesal karena di saat-saat krusial begini malah terkena kilat hitam. Dia juga mengutuk Todo karena selalu membuatnya marah hingga detik terakhir. Dia pun mengeluarkan teknik perubahan dalam diam dan menggunakannya pada dirinya sendiri. Tubuhnya pun meledak dan setelahnya berubah menjadi monster berotot, yaitu raga roh instan dari pembunuhan terdistorsi atau Hensetsu Soku Reitai. Keduanya pun kembali bertarung dan saling menyerang satu sama lain.
Itadori pun cukup kaget menyadari tubuh Mahito sangat keras, dan bahkan lebih keras dari sisik darah milik Joso. Pemuda ini pun terpaksa mundur setelah menerima serangan Mahito yang membuat lengan kirinya berdarah. Mahito lantas mengejar Itadori, dan keduanya kembali melancarkan berbagai serangan jarak dekat dengan pergerakan yang sangat cepat. Dalam satu momen, Mahito nampak menyombongkan kekuatan fisiknya dengan membiarkan Itadori melepaskan banyak pukulan di tubuhnya. Dia bahkan menjengkeram Itadori dan menabrakkannya ke tanah hingga menembus selokan bawah tanah. Itadori nampak berpikir sejenak tentang bagaimana caranya untuk mengalahkan Mahito. Dia pun meyakini bahwa teknik kilat hitam dengan energi kutukan terbesar adalah satu-satunya cara untuk membereskan Mahito. Tanpa diduga, Mahito nampak muntah darah. Ternyata kilat hitam Itadori telah memberikan damage yang cukup fatal setelah Mahito menggunakan perluasan domainnya. Mahito nampak menghentakkan kakinya hingga membuat ombak besar yang menabrak tubuh Itadori. Dia pun langsung menyerang walau Itadori telah menyiapkan teknik kilat hitamnya. Keduanya pun saling beradu tinju kilat hitam. Namun tinju Itadori masih terus menerjang walau Mahito melepaskan sebagian cangkang yang menyelimuti tubuhnya. Mahito pun kembali menyerang, namun dia sangat terkejut menyadari efek pukulan Itadori yang terlambat. Itadori pun terus menyiapkan kilat hitam sambil menyelimuti kepalan tangannya dengan energi kutukan. Namun di tengah-tengah pertarungan tersebut, tanpa disangka Todo kembali bangkit dan menepukkan tangannya yang nampak terluka parah. Namun tepukan tersebut tidak membuat Itadori ataupun Todo berpindah tempat dan malah mengaburkan serangan Mahito. Todo pun mengungkapkan bahwa teknik bagi-wakinya telah tiada setelah kehilangan salah satu tangannya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Itadori pun mendekati Mahito dan melesatkan tinju kilat hitam berkekuatan supernya pada roh kutukan tersebut. Mahito pun menjerit sangat keras dan muntah-muntah darah. Kilat hitam membuatnya terjungkal dengan begitu parah, dan bahkan wujud Hensetsu Sokureitainya pun juga ikut menghilang. Mahito pun sangat terperanjat ketika menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki cadangan manusia transfigurasi lagi di dalam tubuhnya. Disinilah Itadori mengakui kalau dirinya memang sama seperti Mahito. Walau sebelumnya tidak memahami maksud Mahito, namun saat ini Itadori begitu yakin untuk membunuh Mahito. Jika pada suatu hari nanti Mahito terlahir lagi sebagai kutukan baru, Itadori tidak segan untuk membantainya. Bahkan jika Mahito mengubah penampilan dan namanya, Itadori tidak peduli dan akan terus memburunya. Saat ini dan seterusnya, Itadori hanya ingin membunuh kutukan tanpa terkecuali karena itu adalah perannya di dalam medan pertempuran ini. Pernyataan tegas Itadori ini jelas saja membuat Mahito gemetar hebat dan sangat ketakutan. Arena pertempuran pun seakan-akan berpindah di gunung bersalju. Mahito pun terlihat lari tunggang langgang layaknya seekor kelinci yang sedang diburu oleh serigala. Dalam pelariannya, kaki Mahito nampak terpelintir hingga membuatnya tidak bisa kabur lebih jauh lagi. Ketika Itadori semakin mendekat, Mahito nampak kehilangan akal sambil terus melempari pemuda tersebut dengan tanah di dekatnya. Itadori pun memukul dan menendang Mahito. Namun Mahito masih saja berupaya kabur walau hanya dengan merayap. Tanpa diduga saat itu muncul Kenjaku di hadapannya. Dengan begitu santainya, Kenjaku lantas menawarkan bantuan pada Mahito untuk menyelamatkannya. Saat ini di bagian depan pusat Shibuya, suasananya nampak begitu hancur berantakan. Bangunan dan seluruh fasilitas kota terlihat sangat amburadul. Di tengah puing-puing bangunan hancur tersebut, terlihat sosok panda mode gorila yang tengah bingung mencari-cari si Kusakabe. Dia pun akhirnya menemukan Kusakabe yang tengah bersembunyi di salah satu puing bangunan. Kusakabe pun nampak kesal ditolong panda. Dia lantas mengatakan pendapatnya tentang Itadori Yuji yang mampu mengendalikan Sukuna. Bagaimanapun juga, Sukuna telah membuat situasi semakin tidak terkendali seperti saat ini. Kusakabe pun dengan jujur menyampaikan bahwa dia tidak akan pernah memihak Itadori dan dia malah mendukung jika Itadori dihukum mati. Apalagi Kuchu Satoru yang selama ini melindungi Itadori telah menghilang. Scene pun berpindah di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya di Menara Kembar Petronas. Anehnya, Mei Mei dan Uwi Uwi nampak berada di dalam salah satu kamar bangunan megah tersebut. Padahal sebelumnya mereka tengah bertarung melawan Kenjaku di Shibuya. Sedetik kemudian Mei Mei mendapatkan telepon dari salah satu rekannya di Jepang.
Mei Mei lantas mengungkapkan bahwa dirinya hampir terbunuh dan terpaksa kabur dari pertarungan dengan menggunakan teknik kutukan milik Ui Ui. Dia pun menyarankan agar rekannya segera menjual semua asetnya di Tokyo mengingat situasi saat ini sudah sangat buruk. Mei Mei yakin bahwa satu persatu negara maju pasti akan segera mengalami dampak negatif akibat insiden yang ada di Jepang. Adegan pun berpindah pada Choso, di mana dia nampak terbangun dari pingsannya setelah mengingat sosok Itadori yang terlintas dalam ingatannya. Sambil menitikkan air mata, dia pun segera bangkit dan ingin mencari tahu identitas sebenarnya dari Itadori Yuji. Di waktu yang sama, Kenjaku kembali menawarkan bantuan pada Mahito untuk menyelamatkannya. Ketika mendengar Mahito menyerukan nama Geto, Itadori pun langsung berlari dan meneriaki Kenjaku agar mengembalikan Pak Gojo. Kenjaku pun mengeluarkan salah satu roh kutukannya, yaitu seekor ikan lele yang langsung menyeruak masuk ke dalam tanah. Tanpa diduga ikan tersebut muncul di bawah Itadori dan seperti hendak menelan pemuda tersebut secara bulat-bulat. Walau itu hanya ilusi, namun Itadori benar-benar sangat tersentak. Tanpa banyak berpikir, Itadori pun kembali melompat dan menyerang Kenjaku. Namun dia tertahan oleh serangan roh kutukan kelabang yang membuatnya bersimbah darah. Kenjaku lantas mengisahkan tentang parade malam 100 iblis setahun yang lalu, di mana saat itu Geto bertarung habis-habisan melawan Yuta Okutsu. Namun Itadori tidak peduli dan tetap memaksa Kenjaku untuk melepaskan Gojo Satoru. Tanpa diduga Mahito menyerang Kenjaku dari belakang, walau serangan tersebut bisa dihindari Kenjaku dengan mudah. Roh kutukan tingkat khusus ini sebenarnya telah mengetahui rencana Kenjaku. Namun tanpa banyak bicara, Kenjaku lantas menyucikan Mahito dan mengubahnya menjadi sebuah bola kutukan. Di depan Itadori, Kenjaku membahas tentang Gokunoban atau teknik tertinggi dalam dunia Jujutsu, di mana teknik tersebut berbeda dengan teknik perluasan domain dan merupakan dasar dari berbagai teknik yang ada. Gokunoban milik Geto atau Kenjaku ini adalah Uzumaki, di mana teknik tersebut bisa menyatukan seluruh roh menjadi satu, serta membentuknya jadi energi kutukan super padat untuk menyerang. Meski berkekuatan besar, namun Uzumaki meniadakan keuntungan manipulasi roh dan mengorbankan keberagaman serangan yang membuat Kenjaku kurang tertarik menggunakannya. Namun dia sadar bahwa kekuatan Uzumaki akan benar-benar terlihat setelah menggunakan roh kutukan tingkat khusus. Kenjaku pun menelan bola kutukan Mahito dan menyerap seluruh kekuatannya. Tanpa diduga Nishimiya Momo sudah berada di atas Kenjaku, dan dia memberikan sinyal pada rekan-rekannya untuk segera menyerang. Tanpa banyak berpikir, Norito Shikamo pun melesatkan ratusan anak panahnya pada Kenjaku. Demikian juga dengan Mai Zenin yang langsung menembakkan senapan laras panjangnya. Sayangnya serangan keduanya meleset dan berhasil dihentikan oleh Kenjaku. Dengan sangat serius, Miwa yang sudah berada di belakang Kenjaku berusaha mengeluarkan pedangnya untuk menyelesaikan pertarungan. Namun dia sangat tersentak ketika menyadari bahwa Kenjaku sangatlah kuat dan mampu menahan tebasan katananya. Lebih parahnya lagi, Kenjaku bisa menghancurkan pedang Miwa hanya bermodalkan tangan kosong. Miwa pun sangat syok dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya ketika Kenjaku melepaskan Gokunoban atau teknik tertingginya, yaitu Uzumaki. Untungnya teknik mengerikan tersebut bisa dipatahkan dengan cepat oleh Kusakabe sebelum menyentuh Miwa. Serangan Kusakabe membuat Kenjaku malah tenang, karena pada akhirnya dia kedatangan salah satu penyihir Jujutsu kuat yang bisa membaca situasi. Kusakabe dan Utahime terpaksa memutuskan untuk menolong demi menyelamatkan nyawa semua orang. Panda dan Kamo juga terlihat datang untuk bertarung dan membantu Itadori. Tanpa diduga Choso juga muncul walau dengan muka yang sangat kesal. Choso memiliki 3 orang tua, yaitu ibunya, roh kutukan yang membuat ibunya hamil, serta satu sosok yang mencampurkan darah Choso di antara keduanya. Ternyata sosok tersebut adalah Kenjaku di masa lalu yang bernama Norito Shikamo, dan tentu saja Choso sangat amat membencinya. Semua orang pun kaget sekaligus bingung, apalagi saat ini Norito Shikamo juga ada di TKP. Utahime pun menjelaskan bahwa Norito Shikamo adalah aib klan Kamo, dan dia adalah penyihir Jujutsu paling buruk dalam sejarah.
Jika apa yang dikatakan Choso benar adanya, maka bisa dipastikan bahwa makhluk yang mengendalikan tubuh Kido Suguru sudah berumur lebih dari 150 tahun. Sementara itu Kusakabe nampak tertekan. Dia pun meyakini bahwa Kenjaku memiliki teknik penghalang dan senjata kutukan yang di luar nalar. Kenjaku lantas mengakui bahwa Norito Shikamo adalah salah satu dari sekian banyak namanya. Dia tidak peduli mau dipanggil dengan sebutan apa saja. Mendengar jawaban itu membuat Choso semakin jengkel. Dia sangat marah karena Kenjaku dengan sengaja membuatnya bertarung melawan adiknya sendiri, yaitu Itadori Yuji. Ketika Choso hendak menghajar Kenjaku, saat itu juga muncul Uraume yang langsung menghentikannya. Shin pun berpindah dan mengisahkan bahwa Choso memiliki teknik kutukan yang bisa merasakan keanehan pada adik-adiknya. Tidak peduli sejauh apapun jaraknya, Choso bisa merasakan semua hal selama makhluk tersebut memiliki hubungan darah dengannya. Ketika Nobara dan Itadori menghabisi kedua adiknya, Choso pun langsung menyadarinya. Choso juga memiliki perasaan yang sama ketika Itadori yang berada di hadapannya akan meninggal dunia. Dia sangat panik, terpukul dan mengalami kesedihan yang luar biasa. Dengan kata lain, Itadori adalah sosok adik yang memiliki hubungan darah dengan Choso. Tentu saja hal ini membuat Itadori bingung. Choso lantas bersiap dengan teknik manipulasi darahnya untuk melawan Kenjaku dan Uraume hanya demi menjalankan perannya sebagai seorang kakak dalam melindungi adik yang disayanginya. Dalam sekejap mata, Choso nampak melepaskan Senketsu dan langsung ditahan oleh tangan Uraume. Dia juga membelah tanah di sekitar Kenjaku dan melesatkannya ke langit untuk mengurungnya. Dia lantas menyusul Kenjaku dan kembali menyabetkan Senketsunya. Walau si Kenjaku begitu mudah menghindarinya dengan menumpangi roh kutukan ikan pari. Choso begitu serius mengamati pergerakan Kenjaku di langit sambil sesekali melesatkan Senketsu serta serbuan jarum darahnya. Namun Kenjaku sangat cepat dan dia berhasil memukul mundur Choso sambil mengerahkan beberapa roh kutukannya. Choso pun terjatuh, namun dia berpijak pada darahnya sendiri dan melesat kembali ke atas untuk melanjutkan pertarungan. Namun Kenjaku sangat lincah, dan bahkan serangan jarak dekat tidak mampu melumpuhkannya. Semua serangan Choso berhasil dimentahkan Kenjaku dengan mudah. Kenjaku pun meminta Choso untuk bersantai, karena faktanya Choso sudah kelelahan setelah bertarung melawan Itadori. Namun Choso tidak peduli, karena itu bukanlah alasan baginya untuk tidak bertarung demi adiknya. Sambil menyaksikan pertarungan kacau di hadapannya, Panda pun menanyai Itadori apakah si Choso memang saudaranya. Tentu saja Itadori langsung menepiskan hal itu karena sebelumnya Choso berusaha membunuhnya. Itadori dan Kamo pun akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan Panda sebagai porosnya karena Panda masih memiliki 2 nyawa yang tersisa. Bagaimanapun caranya, mereka harus merebut alam penjara dari Kenjaku. Namun saat hendak beraksi, semuanya nampak terkejut karena Uraume mengaktifkan teknik formasi es yang bisa memenjarakan semua orang dalam balutan es yang sangat kuat. Lebih buruknya lagi, elemen es tersebut levelnya sangat tinggi sekali. Jika saja ada orang yang bergerak sembarangan, maka tubuhnya pasti akan hancur. Uraume lantas menggunakan teknik pembalik kutukan untuk menyembuhkan tangannya yang sebelumnya dilubangi oleh Choso. Kusakabe pun sadar bahwa semua orang tidak mungkin memenangkan pertarungan ini, dan sebenarnya dia ingin segera kabur untuk pulang. Choso pun berusaha menghancurkan es yang membelenggunya dengan sisik darah. Ketika Uraume hendak menghabisi Choso, tanpa diduga Itadori bergerak dan menyelamatkan si Choso. Anehnya, hanya es di tubuh Itadori saja yang lemah, dan hal itulah yang membuat Itadori berhasil melepaskan diri dari penjara es. Tentunya Uraume melemahkan esnya karena Itadori adalah wadah dari Sukuna. Itadori pun nampak kesal dan bingung karena Choso terus memaksanya untuk memanggil dengan sebutan kakak. Dalam sekejap mata, Uraume kembali mengunci keduanya dengan teknik air terjun es yang begitu kuat. Untungnya saat itu Tsukumo Yuki datang tepat waktu dan menghentikan rentetan hujan es mematikan yang bisa saja mengakhiri Choso dan Itadori. Yuki pun menyapa Kenjaku dengan ramah, namun hal tersebut justru membuat Kenjaku nampak begitu kesal. Dengan begitu santai,
Yuki mengingatkan pembicaraan terakhirnya dengan Geto alias si Kenjaku, di mana kala itu mereka berdua berdiskusi tentang cara melenyapkan roh kutukan dari dunia. Tidak peduli cara apa yang digunakan, manusia akan terus berusaha ke tingkat yang lebih tinggi. Yuki menegaskan bahwa manusia pasti bisa melepaskan diri dari energi kutukan. Namun Kenjaku menyanggahnya dengan mengatakan bahwa semua ini tentang mengoptimalkan energi kutukan. Ketika Toji meninggal dunia 12 tahun yang lalu, Geto kepikiran bahwa Yuki telah menyerah akan rencana melenyapkan roh kutukan. Sayangnya Kenjaku tidak nyambung karena saat itu Yuki berbicara dengan Geto Suguru. Yuki pun menyampaikan bahwa jumlah penyihir Jujutsu ataupun roh kutukan di luar Jepang jauh lebih sedikit. Dengan kata lain, energi kutukan hampir dimonopoli oleh Jepang. Namun bukan berarti negara lain akan diam saja. Jika manusia benar-benar menjadi sumber energi kutukan, maka tidak bisa dibayangkan bencana buruk yang akan terjadi. Tentu saja hal itu bukanlah dunia ideal yang diharapkan oleh Yuki. Kenjaku pun menanggapi hal tersebut dengan tertawa ringan. Bagaimanapun juga, sejak awal tujuan Kenjaku dan Yuki sangat berbeda. Yang diinginkan Kenjaku bukanlah dunia tanpa roh kutukan ataupun dunia yang damai. Non-penyihir, penyihir ataupun roh kutukan, semua itu hanyalah kemungkinan saja. Menurut Kenjaku, potensi manusia sebagai bentuk energi kutukan pasti melebihi ekspektasinya. Namun dia sangat kecewa ketika ekspektasinya tersebut gagal dan dibatasi oleh potensi dirinya sendiri. Sambil mengeluarkan energi kutukan di tangannya, Kenjaku mengatakan kalau dia ingin menciptakan kekacauan yang bahkan dirinya sendiri tidak bisa mengendalikannya. Kenjaku pun selesai mengekstrak teknik kutukan barunya. Dia lantas mengeluarkan Mui Tenpen, di mana teknik kutukan unik tersebut adalah milik si Mahito. Tentu saja Yuki sangat terkejut, karena saat itu juga di tanah dan langit muncul tanda kutukan. Yuki menyadari kalau teknik Kenjaku ini adalah aktivasi teknik kutukan jarak jauh. Sedetik kemudian, Kenjaku berterima kasih pada Itadori karena Mahito bisa berkembang sangat pesat saat bertarung melawan pemuda tersebut. Kenjaku pun menggunakan Mui Tenpen untuk menandai beberapa manusia non-penyihir Jujutsu dari jarak jauh, yang salah satunya adalah Sumiki atau kakak tiri Fushiguro. Shin pun memperlihatkan sosok Sumiki yang masih koma, namun di keningnya muncul tanda kutukan milik Kenjaku. Saat itulah secara perlahan Sumiki mulai membuka mata dan sadar dari komanya. Kenjaku baru saja melepaskan segel objek terkutuk agar membuat para non-jujutsu yang dipilihnya lebih memahami akan energi kutukan. Parahnya, Kenjaku akan memaksa mereka semua untuk saling membunuh satu sama lain. Dengan kata lain, Kenjaku telah melepaskan 1000 Itadori Yuji dengan jiwa yang jahat. Yuki pun meremehkan rencana Kenjaku yang menurutnya tidak masuk akal. Namun Kenjaku langsung menyanggahnya dengan argumentasi berbeda. Fakta ini pun membuat Yuki benar-benar kesal dan ingin segera menghajar si Kenjaku. Tanpa diduga penjara es Uraume menghilang dan membuat Itadori dan yang lainnya bebas. Uraume nampak kelelahan padahal dia menggunakan teknik pembalik kutukan untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Ternyata di dalam es Uraume mengandung teknik tusukan darah Choso yang sangat beracun. Kini semua orang kecuali Kusakabe nampak berusaha memulihkan diri masing-masing agar bisa bertarung kembali. Kenjaku pun melanjutkan bahwa objek terkutuk yang dipilihnya adalah sisa-sisa dari penyihir Jujutsu yang dikontraknya sejak ribuan tahun yang lalu. Namun kontrak tersebut sudah tidak berlaku sejak Kenjaku mendapatkan tubuh Geto Suguru. Dengan serius, Kenjaku memastikan bahwa inilah dunia masa depan yang diinginkannya. Dia lantas melepaskan ribuan roh kutukan besar serta berpamitan pada Itadori sambil menunjukkan kotak alam penjara yang menyegel Gojo Satoru. Jelas saja Itadori histeris dan berusaha menyelamatkan gurunya. Kenjaku sangat menantikan perkembangan Itadori. Dia juga mengatakan pada Sukuna kalau era keemasan sihir seperti era Heian akan segera kembali. Shin pun berpindah di Tokyo, di mana siaran TV menyebutkan tentang munculnya fenomena aneh beberapa hari yang lalu. Media pun berhasil merekam fenomena itu di lapangan dan menyiarkan videonya pada khalayak ramai. Di dalam video tersebut, diperlihatkan terjadinya pemadaman listrik skala besar dengan alasan yang tidak jelas.
Selain itu, pihak-pihak terkait juga sangat sulit dihubungi. Namun sayangnya, hingga saat ini pemerintah masih belum memberikan pernyataan apapun. Pemerintah pun mengkonfirmasi bahwa ada salah satu distrik yang sudah hancur. Bahkan kepala sekretaris kabinet dan seluruh deputi perdana menteri tidak diketahui kondisinya. Pemerintah lantas berencana untuk mengevakuasi 5 juta penduduk di distrik itu. Namun mereka juga sangat kebingungan tentang bagaimana caranya menjelaskan masalah ini pada masyarakat. Padahal mereka jelas mengerti bahwa masalah utamanya adalah serangan ribuan roh kutukan di seluruh penjuru negeri. Nilai mata uang yen juga semakin merosot, walau hal tersebut sebenarnya malah bagus untuk kegiatan ekspor. Kebuntuan sektor ini pun membuat Asosiasi Federasi Bisnis Jepang mengamuk. Selain itu, beberapa di antara dari mereka memutuskan memindahkan kantornya ke Osaka. Walau roh kutukan terus bermunculan, namun hingga saat ini sebagian besar penyihir Jujutsu berusaha melindungi orang-orang dari serangan. Pemerintah juga nampak khawatir akan adanya intervensi militer asing jika terjadi kekosongan kekuasaan politik skala besar seperti saat ini. Setelah berkonsultasi lebih lanjut, salah seorang petinggi pemerintahan menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengumumkan tentang keberadaan roh kutukan. Tentu saja semua orang nampak terkejut dengan keputusan besar itu, walau yang nantinya diumumkan roh kutukan hanya muncul di Tokyo saja. Perselisihan pun terjadi di antara mereka. Ada yang setuju dan ada juga yang menolak keputusan itu. Bersamaan dengan itu, bencana serangan roh kutukan sudah semakin meluas. Shin pun melanjutkan dokumentasi video yang disiarkan oleh salah satu stasiun TV. Tidak adanya pernyataan resmi membuat semua orang bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Padahal saat ini tingkat kerusakan sudah semakin meluas. Ketika reporter tengah menyampaikan kabar itu di depan kamera, tanpa diduga di gedung sebelah terjadi sebuah ledakan. Sedetik kemudian, sang reporter tiba-tiba lenyap dan hanya menyisakan darah di tempatnya berdiri tadi. Hal ini pun membuat sang kameramen sangat ketakutan. Dia pun akhirnya tewas setelah diserang oleh roh kutukan. Lebih parahnya lagi, roh kutukan jelas-jelas memangsa para manusia yang belum menyadari tentang ancaman mengerikan ini. Sementara itu, ketika hari mulai petang, terlihat seorang bocah sendirian di dalam sebuah minimarket. Saking laparnya, bocah ini pun makan nasi kotak dengan begitu lahap tanpa memperdulikan kondisi di sekitarnya. Pandangan matanya pun mengarah pada pintu minimarket, di mana di sana muncul sosok bayangan putih yang terus saja memanggilnya untuk mendekat. Ternyata sosok tersebut adalah roh kutukan wanita yang sangat menakutkan. Roh kutukan ini pun terus membujuk si bocah agar mendekat dengan berbagai tipu muslihat. Bocah ini pun akhirnya mendekat karena si kutukan minta diberikan minuman. Ketika bocah ini mencapai pintu keluar, tanpa diduga mulut roh kutukan telah menganga lebar, lengkap dengan gigi taring tajamnya yang siap melumat habis tubuh si bocah. Untungnya saat itu juga muncul seorang penyihir Jujutsu berbaju putih yang langsung menikam roh kutukan besar tersebut dengan pedang katananya. Ternyata penyihir berbaju putih itu adalah Yuta Okutsu. Yuta pun berusaha menenangkan si bocah dengan begitu ramah. Namun nyatanya roh kutukan tadi masih belum mati. Dan saat si kutukan hendak menyerang Yuta dari belakang, saat itu juga dia dibantai habis oleh roh kutukan Rika. Shin pun berpindah pada Yuta Okutsu, di mana pemuda ini tengah disidang oleh para petinggi penyihir Jujutsu. Para petinggi nampaknya masih belum mempercayai Yuta, walau pemuda ini telah membantai banyak sekali roh kutukan. Mereka pun mengusulkan untuk melakukan ikatan sumpah pada Yuta, walau Yuta sendiri nampaknya sangat tidak peduli. Yuta hanya sangat geram, karena Sukuna telah memotong lengan Inumaki di Shibuya. Dengan sangat serius, Yuta berjanji akan membunuh Itadori Yuji yang merupakan wadah Sukuna, tidak peduli walau Itadori adalah murid dari Pak Gojo yang sangat dihormatinya. Saat ini telah muncul beberapa pemberitahuan penting dari markas Jujutsu. Yang pertama adalah tentang informasi bahwa Geto Suguru masih hidup. Tentu saja hukuman mati telah diterapkan kembali pada kriminal tersebut. Informasi yang kedua, Gojo Satoru dijadikan sebagai salah satu pelaku atas insiden Shibuya. Hal ini pun membuat Gojo dikeluarkan secara paksa dari dunia penyihir Jujutsu, dan jika ada orang yang berusaha melepaskannya dari alam penjara, maka orang itu juga dianggap sebagai penjahat. Yang ketiga,
Pak Yaga Masamichi dituduh telah menghasut Gojo Satoru dan Kito Suguru dalam insiden Shibuya. Hal ini pun membuat Pak Yaga dijatuhi hukuman mati. Kemudian yang keempat, penangguhan hukuman mati Itadori Yuji telah disiapkan. Jadi mau tidak mau Itadori akan langsung dihukum mati. Informasi yang kelima pun menyebutkan bahwa Yuta Okutsu yang merupakan penyihir Jujutsu tingkat khusus telah diangkat menjadi eksekutor untuk mengakhiri nyawa Itadori Yuji. Hingga saat ini bencana roh kutukan nampak semakin meluas dan tidak bisa dikendalikan. Shin pun beralih pada Itadori yang terlihat berjalan sendirian sambil menyorotkan lampu senternya. Ketika fajar mulai menyingsing, Itadori pun mengangkat kedua lengan dan menepukkan tangannya. Tanpa diduga sekumpulan roh kutukan besar tiba-tiba muncul dan hendak menyerangnya.